Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jumpa kita pada pagi hari ini. Kembali kita ingin mengajak saudara-saudara kita non-muslim untuk berdiskusi, ya, membahas tema yang lagi hangat-hangatnya, terkait dengan Mesias atau Al-Masih. Mesias atau Al-Masih. Nah, kita ganti temanya dulu ya, teman-teman. Ya, seperti biasa masih dalam tahapan pendalaman materi terkait dengan Mesias palsu. Kalau di Islam itu kan Al-Masih, kita di Islam Al-Masih itu kan sudah menjadi bagian dari pengajaran Islam yang sudah tamat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 50-45 itu sudah diterangkan kemudian bahwa Nabi diutus oleh Allah kepada Bani Israel, yaitu Al-Masih putra Maryam. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu di Islam tidak ada pengajaran tentang Al-Masih yang palsu. Cuma ada di dalam tradisi Islam, dalam kajian Islam, Dajjal Al-Masih. Ya, Dajjal Al-Masih ini adalah iblis yang kemudian berpura-pura ingin menyamai Isa Al-Masih, dan beliau pun bergelar Al-Masih. Nah, hari ini kita mengajak teman-teman Kristen untuk belajar lebih jauh terkait dengan Mesias palsu atau Kristus palsu yang dinubuatkan kemudian oleh Yesus di dalam kitab mereka. Ini penting, saudara-saudara, agar kita umat Islam yang awam ini bisa mengantisipasi ajakan atau ajaran yang mengajak kemudian umat Islam, dalam hal ini mereka yang tidak paham terlalu jauh terkait kekristenan, itu bisa saja mereka terhindarkan dari pemurtadan dengan menyimak materi-materi kita. Oke, mungkin ada sahabat-sahabat yang punya teman Oten, silakan dikirimkan di ini untuk naik ke sini berdiskusi bersama dengan kita. Lagi, wow, langsung terbang teman-teman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Guru. Iya Bang, salam kenal Bang Abdi. Saya dari Madura, Tuan Guru. Oh, Masya Allah. Iya, makasih Bang Abdi. Oh, di Pamekasan. Iya, Abdi lah. Masya Allah. Mohon Iya, doanya iya. Guru, semoga Siap. sehat, lancar, barokah. Amin, amin, amin. Iya. Makasih Semoga Tuan Bang Guru Abdi. selalu sehat untuk memperjuangkan agama Islam. Amin. Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih Bang Abdi. Iya, terima kasih Guru. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Sehat selalu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Pagi-pagi sudah jadi tuan guru kita. Bikin emosi aja orang-orang sebelah. Ternyata ada yang paham Bible dipanggil tuan guru. Sedangkan guru-guru mereka hanya dipanggil pastor, hanya dipanggil pendeta, nggak dipanggil tuan guru. Nah, Bang Suma sekarang sudah dipanggil tuan guru, tapi guru Bible, bukan guru Al-Quran. Ayo saudara-saudara muslim, silakan di tap-tap layarnya ke teman-teman kita Kristen, biar mereka hadir di sini supaya kita berdiskusi, membahas materi yang memang penting untuk dikaji. Halo, selamat pagi dari sekte mana Bang? Katolik apa Protestan? Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Halo saudara Ya, Bang. Jindu. Ya, dari Katolik apa Protestan Abang? Muslim Bang. Oh iya Muslim. Iya. Iya. Ini, Bang. Bagaimana dengan tema saya, gimana bisa kita bahas? Enggak, ini saya di luar tema Bang. Saya kepengen nanya nih. Masalah yang sering dibahas si Edis itu. Apa itu namanya, Muhammad Rob? Apa itu? Gimana itu Bang cara menyanggahnya itu Bang? Saya ini nggak paham aja gitu Bang. Saya juga nggak tahu Bang. Makanya saya tidak ke komalnya dia karena ilmu saya minim. Karena saya tahu dia itu iblis. Ketika saya pergi ke komalnya berarti saya sedang menyaksikan iblis menghujat agama saya, dan saya artinya mendukung iblis untuk menghina agama saya, dan artinya saya mengizinkan iblis menginjak-injak keyakinan saya. Itu Bang, karena saya tidak tahu jawabannya. Ya makanya saya tidak ke sana, saya takut ditanyai gitu. Kalau aduh. Iya Bang. Wow, maaf Bang, saya turunkan dulu Bang. Kencang kali ini ya Bang, maaf Bang. Oke, siap. Sakit kuping saya. Sakit kuping. Banyak kali pendukung Edis di sini ya. Islam tapi mendukung Edis, bagus. Tak ada alasan Anda dari sana curhat di sini. Anda ke sana berarti Anda dukung dia. Udah selesai. Halo Bang. Iya, halo, selamat pagi saudara. Dari mana? Katolik, Protestan? Katolik Bang. Katolik. Wah, keren kali fotonya abangku ini. Udah. Ototnya luar biasa. Kencang kali ototnya. Abang dari Katolik? Iya Bang. Itu gimana itu Bang? Kenapa diajarkan di dalam agama Cuma- sudah? Gimana? Aku kan sering nonton kayak Bang Iya. Nahar, Bang Rashid. Iya. Kayak aku tuh kayak gimana ya Bang ya? Kayak senang gitu Bang, kayak kalau kayak lu gimana aja? Gimana? Kayak mau belajar Al-Quran gitu Bang. Boleh. Abang di mana tinggalnya? Saya sekarang itu di Bang, di Bali Bang, kerja Bang. Di Badai. Di Bali Bang, kerja. Oh, di Bali. Iya. Usia berapa ini sekarang? Aku 23 Bang, masih belum nikah. Belum nikah. Mungkin ada sesuatu yang Anda temukan di Kristen, di Katolik, atau di Islam sehingga Anda ingin belajar lebih jauh. Iya Bang, kayak Bang baru saya nonton kan, kayak ada itu kayak ayat-ayat yang dibilang kayak yang kayak Yesus itu poligami, yang kayak nikah gitu, kayak pas cari pasarnya kayak ayatnya tuh ada benar Bang gitu.
makanya kayak mau belajar gitu, kayak gimana caranya bang, kayak mau login gitu bang, kayak harus belajar dulu atau gimana bang? Kalau mau masuk Islam itu ya tidak mesti belajar dulu. Masuk Islam dulu bisa, bisa juga belajar dulu bisa. Tapi kalau saya mending pakai cara kita daftar di sekolah. Jadi di sekolah itu kita masuk dulu, setelah masuk ke dalam baru kita belajar. Bisa juga belajar dulu baru mendaftar masuk sekolah. Cuman masalahnya kalau usia sudah lewat, tidak bisa lagi daftar kelas 1 SD. Nanti sudah berkumis, berjenggot baru datang daftar SD itu nggak terima lagi. Gitu. Jadi kalau pada dasarnya sih saya nih sebagai orang yang belajar perbandingan agama, di Islam itu tidak butuh banyak jemaat. Di Islam itu yang kita butuhkan adalah kualitas iman. Bagaimana orang masuk di Islam, karena Islam itu banyak aturannya. Kalau mau masuk Islam berarti mau diatur oleh Tuhan. Kalau tidak mau diatur oleh Tuhan ya sama seperti tetap aja di agama yang sekarang tidak ada aturan. Misalnya mingguan, ibadah minggu itu bukan perintah Tuhan. Natalan bukan perintah Tuhan. Semua kayak ke gereja nyanyi-nyanyi itu tidak ada perintah dari Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Israel untuk ke gereja nyanyi-nyanyi, itu nggak ada. Jadi kalau mau diatur oleh hidupnya oleh Tuhan, ya masuk Islam. Gitu aja. Jadi Gimana? perlu belajar dulu ini gimana ini bang? Harus belajar dulu apa gimana? Ya kalau memang sudah yakin bisa masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam baru belajar pelan-pelan. Bisa. Bisa bang. Iya. Nah kalau memang serius, ya masuk Islam dulu. Kalau memang mau serius. Kayak aku juga bang, kayak bang Edis, kayak nonton juga itu bang, kayak ikut juga, kayak bingung juga penjelasannya gitu bang. Ya tidak mungkin lah seorang Kristen bisa menjelaskan Islam, itu mustahil. Mustahil itu. Karena di Islam itu kaidah ilmu keislaman itu tidak seperti belajar Kristen. Kalau Kristen yang penting bisa membaca Bible udah selesai. Tapi kalau di Al-Quran tidak bisa. Pertama harus baca Quran, habis itu harus nahwu sharaf, ilmu balaghah, mantik dan seterusnya. Banyak ilmu yang harus dikuasai untuk bisa mengetahui intisari Al-Quran. Makanya umat Islam itu tidak sembarangan ngomong tentang Islam. Karena mereka sadar mereka tidak memiliki kapasitas untuk menguraikan isi Quran. Karena isi Quran itu hanya bisa diuraikan oleh mereka yang betul-betul ahli di bidangnya. Ya Edis baca Quran saya nggak bisa. Bagaimana bisa membahas Al-Quran? Cuman dia mengambil potongan-potongan, kemudian dia tafsirkan sendiri, dia maknai sendiri, dia pahami sendiri dengan pemahamannya. Seperti itu. Tapi kalau mau diajak diskusi benar-benar nih, kayak saya ajak dia diskusi betul-betul serius, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Bisa dilihat di channel YouTube saya Zulkifli M. Abbas Official, ketik namanya Edis, silakan ditonton bagaimana dia berdiskusi dengan saya. Seperti itu. Dia tuh menang keras aja karena dia sudah di luar negeri, menang keras, menang seenaknya saja dia ngomong. Tapi kalau baru bicara tentang keilmuan, nihil, ilmunya nggak ada. Seperti itu. Nah, kenapa penontonnya banyak? Ya itu kan sekarang ada aplikasi bisa beli untuk banyak penonton, itu ada aplikasinya untuk beli penonton. Iya bang. Mau nonton sampai 40 ribu juga bisa aplikasi itu. Tapi umat Islam juga tahu, saya juga tahu caranya untuk bagaimana bisa banyak yang nonton, nampak seakan-akan banyak yang nonton, padahal tidak. Itu adalah angka yang dibeli. Itu angka yang dibeli. Ada aplikasinya, ada aplikasinya. Coba aja share di TikTok, ada itu. Bayar sekian kalau mau penontonnya nampak seakan-akan sekian nampak. Tapi kami nggak seperti itu.
Kami butuh yang real aja, yang mau belajar saja. Kita tidak butuh sesuatu yang palsu-palsu, ya. Sama seperti ada yang bernama Lina yang pura-pura jadi Islam, bertanya ke Edis, seakan-akan dia itu terguncang, akhirnya dia mau murtad. Itu settingan semua. Dan kita sudah menemukan akun asli daripada si Lina ini yang ngaku-ngaku orang Malaysia. Ya, sama seperti Yusuf Manubulu kan sudah ketahuan tuh. Dan memang diperintahkan di dalam Bible, di Filipi 1 nomor 18, boleh mengelabui, boleh. Untuk mengajarkan tentang Yesus, boleh mengelabui. Di situ bahasa Yunaninya propasis. Propasis itu menipu, mengelabui, berpura-pura palsu. Untuk supaya bisa nipu orang. Itu ada dalilnya. Tapi kalau di Islam tidak bisa. Ya termasuk mengelabui orang dengan banyak penonton itu juga boleh dihalalkan. Dalilnya itu ada. Begitu saudara. Jadi kalau memang betul-betul yakin bukan karena ingin nguji, bukan karena ingin bikin prank, ya silakan Anda boleh. Saat ini juga saya bimbing untuk meluk Islam. Habis itu belajar tentang Islam. Saya juga kayak sering juga bang kayak nonton ini Bang Zuma, kayak Bang Nandar, Bang Rasid, kayak memang ada bang gitu bang. Iya, karena kebenaran itu pasti akan nampak kebenaran, Bu. Seperti itu. Orang tua semuanya Katolik. Iya bang. Nanti aku naik lagi ya bang. Boleh. Silakan, Saudara Michael. Iya. Oke bang. Makasih. Ya. Salam kenal ya. Oke teman-teman, kita naikkan lagi saudara kita yang Halo, salam Abang Da Gurunda Juma. iya, Salmon, apa kabar? Salam abangku. Iye, Salon. Oke, baik. Gimana kabarnya abangku? Baik, saudara. Oke. Iya. Kabarnya Anda gimana saudara malaikat maut? Malaikat penjaga kubur. Puji Tuhan. Sehat, Tuhan yang mana baik, yang abangku. dipuji? Tuhan yang Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kok tiga? Banyak kali. Satu aja. Satu itu abangku. Mana ada satu, udah jelas-jelas tiga. Bapa, Putra, Kudus sudah tiga dibilang satu. Nah, inilah sakit. Udah jelas-jelas tiga disebutnya dibilangnya satu. Oke, saudara, kita bahas tentang Oten adalah Mesias. Apakah Kristen ini Mesias palsu atau Mesias asli? Bisa kita bahas ya? Boleh. Iya. Tapi sepemahaman saya ya abangku ya. Iya. Oke, siap. Boleh. Oke, silakan dimulai. Kalau Kristen itu bukannya Mesias palsu abangku. Kristen itu ya Mesias asli. Bukan. Jadi Kristen itu ya yang mentauladankan Yesus sebagai pengendali hidupnya gitu loh. meneladani Yesus enggak, bukan. Kristen ini Mesias. Kristen itu Mesias. Kalian itu adalah Mesias. Makanya kalian menyebut diri kalian itu dengan sebutan anak-anak Tuhan. Benar kan? Nah, anak-anak Tuhan artinya kalau dalam perspektif Yahudi, Mesias itu kan anak Tuhan. Berarti saudara-saudara ini adalah anak Tuhan, kan gitu poinnya. Kalian ini adalah betul. Nah, sekarang apakah kalian asli Tuhan atau bukan? Kami nggak asli Tuhan abangku. Berarti palsu.
begini. Ah, Kami tidak mengaku kalau kami ini adalah Mesias. Artinya Mesias itu ya Yesus itu sendiri. Walaupun kami dikatakan anaknya Tuhan, anak-anak Mesias, ya kami seperti pengikutnya seperti itu abangku. Bukan kami yang menjadi Mesias. loh, tidak bisa bang. Kalau Anda mengaku sebagai anak Mesias, berarti Anda juga Mesias. Anak sapi berarti Anda juga sapi. Ada sapi. Anak kucing berarti kucing. Anak Mesias berarti Mesias. Oh. Nah sekarang Jadi kalau Ya. sebentar, Iya. jadi kalau contoh kalau aku ini anaknya bapak aku, apakah aku ini bapak? bukan pribadi berbeda, Ya, tapi sudah. Ya, tapi sudah. sama-sama manusia. Kita Tapi sama-sama manusia, betul? Sama-sama manusia sedang enggak? Iya, tapi Ah, kita sama-sama sedang manusia. membicarakan itu kasta gitu loh. Ah, berarti kalau misalnya Anda mengatakan Kasta levelnya itu berbeda abangku. iya satu anak satu bapak, tapi sama-sama manusia. Iya. Itu perumpamaan contoh tentang manusia. Sama halnya dengan iya. sama-sama dengan begini. Kita ini anaknya Indonesia. Nah, apakah anak Indonesia sama Indonesia itu sama? Bukan begitu pemahamannya. Bukan itu, begitu. Ya pemahamannya begitu. Bukan begitu. Bukan anak Indonesia begitu, bukan Abang. berarti anak Makassar bukan berarti Makassar. Bukan. Kenapa? Nah, iya Karena sudah. bukan. Karena Makassar itu Indonesia itu adalah sebuah negara. Adalah sebuah negara yang tidak pernah dikatakan bahwasanya waspadalah kepada Indonesia palsu. Nggak ada. Berbeda dengan Mesias. Ada perintah peringatan waspadalah kepada Mesias palsu. Siapa Mesias palsu ini? Mereka yang bergelar Mesias tapi bukan Mesias asli. Itu bang. Terus? Nah, Oke, beda kalau anak Indonesia tidak ada perintah untuk waspada kepada anak Indonesia palsu. Tapi ini ada perintah waspadalah kepada Mesias palsu. Berarti Mesias palsu itu ada. Nah, siapa yang Mesias palsu ini? Mereka yang tidak diurapi Tuhan tapi ngaku-ngaku sebagai Mesias. Kan begitu. Nah, sekarang Anda dikatakan sebagai anak Mesias. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan itu misalnya di Galatia 3 nomor 26. Bang. Sebab kalian adalah anak-anak Theos. Ya kan? Terus? Nah, Oke, nah terus. sekarang permasalahannya anak-anak Theos ini apakah menghambakan diri kepada Theos? Ayat berapa bang tadi? Galatia 3 nomor 26. Apakah anak Theos masih menghambakan diri kepada Theos? Kan tidak. Makanya dikatakan di dalam ajaran Paulus, dia mengatakan bahwa kalian ini bukan lagi hamba, kalian ini adalah anak. Sebagai anak, apakah masih menyembah Tuhan? Tidak. Mana perintah menyembah Tuhan di dalam Bible? Tak ada. Di dalam Kristen? Tak ada. Yang ada di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan, benar-benar memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan membebaskan dari kuk penghambaan. Gitu. Jadi kalau dikatakan Kristen ini Mesias, memang Mesias. Contoh di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20. Mesias adalah orang yang diurapi. Kristen adalah orang yang diurapi. Berarti Kristen adalah Mesias. Masalahnya sekarang, apakah Kristen ini asli Mesias atau palsu? Karena Yesus mengatakan mereka Mesias-Mesias palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka itu bang? Yang mengaku sebagai Mesias kan? Yes. Nah, oke. Begini abangku. Kalau dari ayat itu mengatakan itu tentang seseorang ataupun yang mengaku sebagai Mesias
Mesias itu kan orang yang diurapi, betul. Ya, Kalau dia mengaku-ngaku sebagai Mesias, dirinya itu dia menyatakan dia Mesias, sedangkan Mesias sudah terangkat ke surga. Nah, itu maka kita jangan percaya gitu. Bukan halnya kita yang dikatakan sebagai anak Mesias, dikatakan orang beda loh, abangku begini. Beda kita mengaku sama orang yang mengakui kita. tidak saudara. Nah, Kan kalian ini kan loh, begini bang, begini bang, kan dikatakan di situ kami Iya. anak-anak Allah. Iya. Kan? Nah, Iya. di situ kan kami sebagai artinya kan merujuk kepada Mesias gitu kan. Iya. Mesias. Nah, eh, kami ini bukan Mesias yang mengaku sebagai Mesias yang aslinya Yang apa, gitu Bang? loh abangku. hah? Gitu. Itulah makanya kalian Ya, disebut kan? palsu karena kalian tidak asli. Kan? Anak tadi- sama seperti perumpamaan tadi. Mesias dengan anak Mesias itu berbeda bang, derajatnya berbeda, levelnya berbeda gitu loh. Hak kewajiban anak itu ada batasnya. Kita tidak boleh samakan dengan Mesiasnya. Berarti palsu. Kalau tidak sama berarti palsu, Bang. Bang. Nggak bisa tidak. Anda kan anak Mesias, tapi Anda tidak sama-sama seperti Mesias. Berarti palsu. Tetapi jadi kalau- sabar. Tapi sabar, Bang. Oke. Tetapi di dalam Bible sendiri dijelaskan bahwa Kristen itu sehakikat dengan Yesus. Anda itu sehakikat dengan Yesus. Jadi kalau Yesus itu adalah Mesias, Anda juga adalah Mesias karena sehakikat. Nah, sekarang permasalahannya apakah benar kalian ini sehakikat dengan Yesus? Tidak. Dalam arti kata apakah benar-benar kalian ini Mesias? Tidak. Kalau tidak berarti kalian palsu kan gitu. Seperti itu, Bang. Kita harus tahu derajat kita Seperti itu, dulu gitu. Kita harus tahu derajat kita. Kalau Artinya, kita sudah tidak bisa sadar. menyamakan derajat kita dengan yang di atas gitu. Nah, kalau sudah sadar tidak sederajat, berarti Anda sudah tahu kalau diri Anda adalah Mesias palsu, kan gitu. Sederhana bukan? Nah, Loh, kok bukan lagi? jadi begini bang. Iya, Jadi, gimana? Kalau antara saya dan bapak saya, orang tua saya, apakah saya ini Sama. yang palsu? Sama. Bukan. Yang palsu? Ketika Anda mengaku Bapak, berarti Anda adalah palsu. Karena kenapa? Cuman ada satu Bapak, yaitu Bapak Anda. Anda bukan bapaknya Bapak Anda. Berarti Anda adalah palsu. Kalau Anda mengatakan sehakikat, betul. Tetapi ketika gelar Bapak Anda ambil setara dengan Bapak Anda, itu palsu. Tidak mungkin Bapak Anda dan Anda sama-sama memiliki satu bini yang sama. Tidak mungkin. Anda adalah yang palsu. Tidak mungkin Anda yang melahirkan dia. Pastinya adalah Bapak yang menghamili ibu Anda sampai Anda lahir. Jadi ketika Anda mengaku juga sebagai Bapak, itu palsu. Sampai sini paham? Nah, apakah dari pernyataan saya ada mengakui saya ini bapak? Anda tidak mengakui Bapak, tapi Bible yang mencatat Anda itu adalah Bapak. Anda adalah Dalilnya anak-anak berapa, Bang? Elohim. Anda anak Elohim, berarti Anda setara dengan Elohim. Sehakikat. Ada. Loh, saya tanya dulu. Dan kewajiban Apakah orang sebagai Kristen itu? Saya tanya dulu, Bang. Apakah orang Kristen itu masih hamba Tuhan? Ya, Di mana dalilnya Anda hamba Tuhan, sedangkan Paulus pendiri agama Anda mengatakan Anda ini adalah anak Tuhan, bukan lagi hamba. Gimana dong? Bang. Anak dan hamba itu apakah berbeda? Beda dong, beda. Beda, Bang. Kalau hamba Tuhan itu adalah orang yang menyembah Tuhan. Sedangkan kalau kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Kalian itu anak-anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7 Anda baca. Apa kata pendiri agama Anda? Jadi kamu sekalian ini bukan lagi hamba. Kalau bukan hamba lalu apa? Kan hanya ada dua. Hamba dan Tuan.
Tuhan dan hamba. Anda bukan hamba, berarti Anda sehakikat dengan Bisa saya jawab itu bang? sehakikat dengan Tuhan. Halo tes. Iya, silakan. Bisa saya jawab itu? Silakan. Nah, jadi jauh sebelum abang tahu bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, itu di kitab Kejadian jauh ribuan tahun sebelum abang katakan bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kitab Kejadian sudah mencatat loh. Kejadian 1 Tahu. ayat 26 sampai 27 dikatakan. Itu berbicara tentang bagaimana manusia itu diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Karena apa? Tuh, Karena nah, ini lebih menguatkan lagi. Artinya memang Kristen ini anak-anak Tuhan kan? kita itu disebut sebagai anak Tuhan. Bukan karena kita. diciptakan Kristen aja, kami enggak. segambar Kami dan bukan anak serupa Tuhan. Dengan Allah. Tidak mungkin manusia diciptakan segambar dan serupa dengan iblis. Tidak mungkin Nah, ini- manusia diciptakan segambar dan serupa dengan babi. Ah, ini coba saudara malaikat nakir, coba dengarkan penjelasannya. Dia lebih menguatkan lagi bahwa memang Kristen itu adalah Tuhan. Bukan. Coba. Loh. Tadi apa Anda bawa Kejadian 1:26 itu maksudnya apa Anda bawa itu? Ingin Kami mengatakan begini. serupa dengan Tuhan kan? Betul kan? Anda dan Bapak Anda serupa kan? Berarti Anda Dengarkan, dengan Bang. Tuhan serupa, betul? Oh, ya silakan. Semakin kuat, Kristen ini semakin kuat, memang mengaku Tuhan, makanya bukan lagi Silakan. hamba. Ya, dengarkan. Dalil Bang. Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Dulunya hamba, sekarang bukan. Kristen begitu ada Kristus keluar dari kubur, kalian bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak-anak Kristus. Galatia berapa itu? Galatia 4 nomor 7. Memang sakit, Mang, memang sakit. Tapi mau kayak mana? Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ya, jadi kalian ini bukan hamba Tuhan lagi. Kalau kalian bukan hamba Tuhan, hanya ada dua. Kalian Tuhan atau kalian setan. Karena yang tidak mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Kalau Anda bukan iblis, berarti Anda Tuhan. Yang mana posisi Anda kira-kira? Anda jadi Tuhan tidak mungkin. Jadi setan bisa jadi. Kami Karena anaknya Yesus- Tuhan. Ah. Sebentar, kami anaknya Tuhan, bukan hambanya Tuhan. Artinya hamba itu kan sebuah pengertian Keadaan yang merujuk kepada di mana dia rendah daripada tuannya. Iya, budak. Nah, sekarang- budak kan. Sekarang Yesus Budak, ini, kan? sekarang ini Yesus, kedudukan Yesus ini hamba Tuhan atau dia disebut anak Tuhan? Ya, Ya anaknya Tuhan. Yesus Kami ini itu anak-anak Tuhan. adalah Nah, anak-anak Tuhan berarti Anda setara dengan Tuhan. Dengarkan. Yesus anak Tuhan. Yesus anak Tuhan. Tapi dia adalah Mesias yang diurapi. Manusia anak Nah, Tuhan, tuh. tapi tidak dikatakan Mesias yang diurapi. Kata siapa? Kristen itu semua adalah orang yang diurapi. Menurut Di dalil mana ayat yang dikatakan semua Kristen itu adalah orang yang diurapi? 1 Yohanes 2 nomor 20. Baca. Dan ingat, Bung, ingat. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Kristen sehakikat dengan Kristus Yesus. Anda nggak sadar kenapa sombong Anda di hadapan Tuhan selama ini? Nggak mau sujud kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda menganggap diri Anda itu setara dengan Tuhan. Anda adalah anak-anak Tuhan. Sehingga orang di depan Anda itu semuanya hina. Karena kalian merasa kalian itu sehakikat dengan Tuhan Anda sendiri. Ya, tapi di sini Coba. saya lihat di Yohanes itu tidak ada. Yohanes berapa itu? Yang mana? 1 Yohanes 3 nomor 2, Anda sehakikat dengan Yesus. Ketika Anda sehakikat dengan Yesus, kepada siapa Yesus Anda ingin samakan? Yesus adalah tapi Bapa di sini itu sendiri. dikatakan- Yesus dikatakan di sini. adalah sabar. Yesus adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Berarti Anda itu adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Dan Anda saat itu sudah mengatakan Kejadian 1:26, Anda serupa dengan Tuhan. Iya. Makanya Anda tidak pernah menyembah Tuhan. Dengarkan. Kapan Kristen nyembah Tuhan? Kapan? Ada Ini- Kristen nyembah Tuhan? Tidak ada.
Nggak ada Kristen nyembah Tuhan. Nyanyi-nyanyi nyembah Kristus, iya. Kenapa ya? Ya, silakan. Di sini dikatakan saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam sebenarnya. Ini perkataan ini suatu saat kelak ketika manusia sudah masuk surga, berarti dia sudah dianggap sebagai sempurna. Orang-orang yang masuk surga itulah orang-orang yang sempurna menjalankan teladan Allah. Itu Sehakikat dengan tidak Kristus. mungkin orang berdosa yang masuk surga. Yang pasti Sehakikat harus dengan orang sempurna Kristus. yang masuk surga. Sehakikat dengan Kristus. Sebab Sama Kristen, seperti Kristus, sebab karena Kri- iya. sempurna gitu loh. Iya, tepuk tangan. Maka kalian adalah setara dengan Kristus. Betul? Benar nggak? Kita harus Sebab menjadi kita sama akan seperti melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Kristus dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Saya tanya dulu. Menurut saudara, sebenar-benarnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab dengan jujur. dia di dalam Yesus menurut Anda sesungguhnya yang sebenar-benarnya dia Tuhan atau manusia? Jawab 100% jujur. Tuhan. 100% Tuhan. Anda benar akan sama seperti Yesus? Saya akan sama sempurna seperti Yesus, tapi saya tidak bisa menjadi Tuhan seperti Yesus. Subhanallah. Anda mau mengelak sampai lari keluar bumi ini, pindah ke Pluto pun percuma. Karena Anda sehakikat dengan Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Maka Iya, saya tapi- katakan kalian ini adalah Kristus palsu. Kalian ini adalah Mesias palsu. Dan alhasil Anda sendiri yang menolak kemesiasan Anda. Subhanallah. Tapi di Kami dalam memang Alkitab- kami memang sehakikat Yesus, tapi apa? Tapi palsu. Benar kan? Wow. Di dalam Alkitab tidak Wow. ada dicatat bahwa manusia itu adalah yang diurapi. Yesus itu anak Allah yang diurapi. Dia diberi 1 Yohanes 2 nomor 20 itu tadi apa, Cak Ayu? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 nomor 20 Anda baca. Kristen adalah manusia-manusia yang diurapi. Hai, kalau Anda diurapi berarti Anda Mesias. Permasalahannya sekarang, Yesus menubuatkan munculnya banyak Mesias yang akan menyesatkan banyak orang. Islam bukan Mesias, Islam tak pernah diurapi. Hindu Buddha tidak pernah diurapi. Yang diurapi adalah Kristen berdasarkan Bible. Sekarang Mesias palsunya siapa? Anda atau Yesus? Kita berbicara dalil, Bung. Bukan muluk-muluk. Dan kalau Anda nyangkal kami memang sama seperti Yesus, tetapi tidak apa? Ini Artinya Anda palsu. abang berarti baca ayat ini tanggung-tanggung jawabannya. Saya baca sampai data nomor 29, Iya. 27, 29. Saya baca semuanya. Bila tapi per ayat tidak dipahami. Di sini kan dikatakan. Silakan Anda kamu- mengatakan saya tidak paham. Silakan Anda Silakan. pahamkan saya. Bagaimana Anda menafsirkan dan memahami 1 Yohanes 2 nomor 20 itu? Silakan. Saya Dengarkan. ingin dengar. Ya. Ya. Begini. Ini dikatakan Ya. kan beroleh pengurapan dengan demikian. Memperoleh pengurapan. Ya. Dari yang Oke, kudus. lanjut. Sehingga kamu mengetahui semuanya. Nah, berarti di sini kami diberikan. Kamu kami diberikan- mengetahui semuanya itu, kedudukan Anda maha tahu atau tidak? Dengarkan dulu. Saya belum selesai bicara. Saya dengar, makanya saya tanggapin. Ya, makanya Bukan saya saya dulu. tidak dengar. Justru karena saya dengar, makanya saya tanggapin. Silakan lanjut. Dengarkan. Jangan langsung tanggapi sebelum saya bicara. Oke, silakan. Nah, di sini kan dikatakan dengan demikian kamu mengetahui semuanya. Berarti pengurapan itu tentang pengurapan pengetahuan, bukan seperti yang Yesus alami, pengurapan mukjizat. Berarti palsu. membangkitkan orang yang mati, Berarti Anda mencegah orang palsu. yang buta. Kami hanya diberikan pengurapan pengetahuan supaya apa? Supaya kami dapat memahami Injil yang telah diberikan Yesus Kristus kepada umat Kristen. Bukan Mesias. pengurapan tentang Oke. sama dengan Allah. Oke. Bukan pengurapan Mesias sama adalah Tuhan. Mesias adalah orang yang diurapi. Tapi bagus. pengertian Anda adalah orang yang diurapi atau bukan?
Berdasarkan Orang dalil yang itu. diurapi dalam kata Mesias itu diurapi dalam segala hal, melakukan mukjizat. Di mana dalilnya? Tuhan Di mana dalilnya? mengampuni orang berdosa. Di mana dalilnya orang yang diurapi seperti ciri-ciri yang Anda sampaikan tadi? Sedangkan Apa? Mesias itu adalah orang yang diurapi. Iya. Orang yang diurapi itu Mesias. Sekarang Anda mengatakan bahwa Anda hanya diurapi tentang ilmu pengetahuan. Itu tafsiran. Yang disebut diurapi orang yang ditasbihkan atau ditahirkan. Karena Sedangkan di sini dalil kami dikatakan Anda mendapat sedang pengurapan dari Yang Kudus, bukan mendapat Anda- pengurapan langsung dari Tuhan. loh, yang kudus ini siapa? Bukan Tuhan. Kami dikatakan mendapat pengurapan yang kudus. Dari yang kudus atau yang kudus? Iya, dari yang kudus. Dari yang kudus. Yang kudus ini Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi kami Berarti juga Anda diurapi oleh Tuhan. Berarti Anda adalah kami bukan Tuhan. Anda diurapi Tuhan, berarti Anda adalah Orang yang diurapi. Mesias. Bukan kami. Masalahnya adalah- sekarang, jangan nolak. Masalahnya sekarang Anda ini Mesias palsu atau asli? Saya tidak mengatakan saya Mesias karena tidak ada tertulis dalam Hei, kitab. Orang manusia dalilnya yang sudah diurapi mengatakan adalah Anda Mesias. adalah orang-orang yang diurapi oleh yang kudus. Yang kudus ini adalah Tuhan. Berarti Anda adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekarang permasalahannya, Iya, tapi Anda di sini asli jelas atau palsu? dikatakan, dengan demikian kamu akan mengetahui semuanya. Nah, berarti Iya. kami hanya diurapi pengetahuan, Iya. bukan seperti Oke. Yesus. Oke. Kalau begitu, saya tanya kepada saudara. Tapi Saya tanya kepada hanya saudara. Allah. Saya tanya kepada saudara. Siapa nama bapaknya Paulus yang telah melahirkan dia? Nama bapaknya. Di dalam Alkitab Paulus itu tidak dicatat keluarganya. Tadi katanya memperoleh Karena pengetahuan. Palsu berarti Anda ini. pengetahuan yang dimaksud ini untuk supaya Palsu. kami paham apa isi Anda Alkitab. Mesias palsu. Anda Bukan. Mesias palsu. Kan Anda tidak mengetahui. Kan harusnya gini. Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 16, apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, kalau Mesias yang Anda maksud itu harus mengetahui seperti yang Anda katakan, dia membangkitkan orang mati bla bla, tetapi Anda hanya diberi pengetahuan. Saya tanya tentang pengetahuan itu, ternyata Anda nggak sanggup. Berarti Anda asli atau palsu? Saya tidak mengatakan itu. Itu masalahnya. Tadi dalilnya apa, Bung? Dalilnya jelas itu. Yang pertama, yang kedua di 1 Yohanes 3 nomor 2, Anda sehakikat dengan Kristus. Dengarkan ya, saya ada. Iya, saya dengar. Makanya saya tanggapi karena saya dengar. Nah, silakan. Ya, tidak perlu ditanggapi Bang sebelum saya bisa selesai bicara. Saya bentar-bentar aja, 1 menit paling lama bicara. Ya. Ini, Abang tadi nanya, saya ini Mesias apa tidak? Kenapa Tuhan memberikan 1 Yohanes 2 ayat 20 ini kepada umat manusia? Supaya kami beroleh pengurapan dalam pengetahuan. Abang tidak diberikan pengurapan tentang pengetahuan karena memahami Matius 1 Yohanes 2 ayat 20 ini saja Abang tidak tahu. Kenapa Abang tidak dikasih pengurapan yang dari yang kudus untuk mengetahui ini? Oke, terima kasih. Giliran saya ngomong ya. Coba Anda buka Galatia 3 nomor 27. Galatia 3 Galatia 3 nomor 27 Anda bacakan kepada kita semua di sini sampai kita bisa dengar. Silakan. saya Silakan. karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, Masih mau mengelak? Masih mau mengelak? Masih mau mengelak kalau Anda ini adalah Kristus? apa yang mau dia lakukan? Ya, masih mau Anda mengelak kalau sebenarnya kalian ini adalah Kristus? Di situ kan Masih. dikatakan mengenakan Kristus, bukan menjadi Mengenakan Kristus berarti kalian adalah Kami di sini dikatakan mengenakan Kristus supaya kami memakai Kristus sebagai alasan utama kami menjadi Kristen, bukan menjadikan Kristus. itu alat cara kami. Anda memelintir supaya Anda tidak diketahui. Di dalam original teksnya jelas ada kata enduo. Enduo itu memakai Kristus. Iya, kami memakai Kristus supaya kami berarti bisa- Anda adalah Kristus. Sekarang begini kawan, kalau ada orang menggunakan seragam TNI kita lihat dari luar, dia TNI atau bukan? belum tentu kalau dia cuma pakai seragam.
Bagus, inilah yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 27 itu. Kalian Kami ini hanya memakai, berarti kami memakai, berarti Anda TNI asli atau palsu? Berarti itu Jangan lawan data dong. Jangan lawan data. Yesus yang aku cintai memang mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Sekarang saya tanya, kalau Anda bukan Kristus memakai seragam Kristus, asli atau palsu Anda ini? di sini kita dikatakan Di sini, di sudut kota ini, saudaraku, kalau Anda bukan jadi Kristus, iya, tapi memakai Kristus. kita memakai Kristus sebagai alasan untuk kita memberitakan Injil. Oh enggak, Anda menggunakan Kristus, memakai Kristus supaya Anda tidak lagi taat kepada perintah Tuhan, supaya Anda tidak lagi menjadi hamba Kami Tuhan, memakai nama Kristus Anda menjadi untuk anak-anak Injil. Tuhan. Karena itu sudah diperintahkan. Tolong. Karena dia sudah Tolong, memerintahkan itu saya buktikan di dalam kepada Anda bahwa Matius Anda Kristen ini adalah anak-anak Tuhan dalam arti kata kalian merasa Tuhan dan bukan lagi hamba Tuhan. Tolong tunjukkan perintah di dalam Ya. Bible ibadah minggu. Silakan. Ibadah itu dikatakan hari Sabat. Dengarkan, Hari Minggunya Sabat yang itu- saya minta hari Minggu. Ada nggak perintah Dengarkan. joget-joget Ya, hari saya paham. Dengarkan. joget-joget hari Minggu ada? Dengarkan dulu ya. Dengarkan ya. Ada atau tidak ada? Di dalam Alkitab tidak ada, tapi Tidak dengarkan. ada. Tengoklah. Kalian itu tidak Ya. pernah mau menyembah Tuhan. Kalian itu suka-suka kalian. Dengarkan. Ada nggak perintah? Satu. Saya- Ada nggak perintah? Yang kedua. dengarkan dulu. Ada nggak perintah menyembah Yesus? Ada. Mana? Tunjukkan. Kalian itu sudah 1 setara Yohanes dengan 2. 1 Yohanes 2 nomor wow, keren ini. Ada perintah menyembah Yesus di 1 Yohanes 2. Mana bang? Di mana itu bang? Di mana tertulis? Siapa yang siapa yang sembah? Siapa yang akan Halo? kami sembah? Kami diurapi begitu. Halo, di mana dalilnya perintah menyembah Yesus? Di mana perintah menyembah Yesus? Kalian itu hanya kamuflase. Ke gereja berbondong-bondong nyanyi-nyanyi hanya kamuflase. Nyembah anak orang hanya kamuflase. Tidak ada perintah untuk menjadi Kristen. Tidak ada. Mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Mana perintahnya untuk nyembah Yesus? Tak ada. Kalian hanya kamuflase saja. Tidak ada Itu perintah anak-anak menjadi Tuhan. Kristen. Sekali lagi saudaraku, kalian itu anak-anak Tuhan. Setara dengan Tuhan. Kalian sudah lagi tidak menghambakan diri. Sama persis dengan iblis yang tidak mau menghambakan diri karena menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Masih mau ngelak lagi. Perintah nyembah Yesus ada nggak? Itu cuman kamuflase ajanya. Supaya kalian dianggap orang benar. Kalian seakan-akan berkelompok beribadah. Ibadah kepada siapa Ya kan? ente? Hah? Ibadah kepada siapa anak-anak Theos ini? Anak-anak Theos tidak ada ibadah-ibadahan. Hanya prosesi, sembahyang, memuja-muji. Tapi kalau berdasarkan kaidah, mana ada perintah ke gereja? Mana ada perintah nyembah Kristus? Ada. Dengarkan. Nah, ya silakan. Dengarkan. Tadi Anda mengatakan 1 Yohanes 2 ya? Yesus kan Saya masih menunggu, silakan. Silakan. Dengarkan. Iya. Yesus kan mengatakan dengan jelas dalam Alkitab, dia dengan Allah itu adalah sama. Di mana dalilnya? Ah ini dia, ini fitnah lagi nih. Fitnah lagi. Di mana dalilnya Yesus mengatakan aku dan Tuhanku sama? Dalil. Yohanes 10 ayat 30. 30. Silakan dibuka. Dia Yohanes mengatakan 10. aku dan Bapa Yohanes adalah 10 ya. satu, bukan sama. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Anda mengatakan sama itu fitnah. Alamak. Itu kan pengertian Sedangkan juga, Yesus- satu dengan sama. Oh enggak sama dong. Antara satu dengan sama itu beda. Aku dan Anda satu. Ya. Tetapi Anda dan saya tidak sama. Anda Kristen, saya Islam. Tidak sama. Tetapi kita satu. Satu dosa, satu bangsa. Yesus satu. Sedangkan berbicara mengenai hakikat, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kalau Nah, berbicara mengenai hakikat,
Berarti ini kedudukan di mana lebih tinggi? Kedudukan yang satu atau yang sama? Nah, Kedudukan antara tanya Yesus, dengar. Enggak, saya Kedudukan tanya, jawab. apa? jawab, di mana kedudukan lebih tinggi? Pengertian kata yang satu atau yang sama? Kalau satu misi, kalau sama berarti sehakikat. Di mana Yesus mengatakan dia sehakikat dengan Tuhannya? Dari mana jalannya sama jadi sehakikat? Tadi kalau Anda mengatakan kita Sama kita itu tidak sehakikat. sama, Jadi kata Anda jadi Islam, maksud Kristen. Anda mengatakan, sabar. Maksud Anda membawa dalil ini aku dan Bapa adalah satu dan Anda artikan sama, itu apa maksud Anda? Tujuannya apa? Untuk mengatakan Yesus dan Bapa tidak sama, tidak satu hakikat atau dua hakikat. Tujuannya Anda mengatakan itu apa? Iya, saudara, tujuan Anda membawa Yohanes 10 nomor 30 ini apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu Biar sehakikat saya- dengan Tuhan atau jangan tidak? potong ya selama saya bicara ya. Berikan saya 2 menit ya. Berikan saya 2 menit Ya, ya. tapi dengarkan pertanyaan saya, jangan ngomong sendiri. Dengarkan pertanyaan saya. Apa Iya. tujuan saudara Tapi berikan saya. Sabar dulu, katanya jangan motong-motong. Ya, ya, Apa silakan. tujuan saudara membawa dalil Yohanes 10 nomor 30? Apakah tujuan saudara membuktikan bahwa Yesus dan Bapa satu hakikat atau Yesus dan Bapa beda hakikat? Jawab. Saya nggak diam. Dengarkan. Yesus dan Bapa adalah satu hakikat. Satu kesempurnaan. Anda mengatakan tadi kita satu nusa satu bangsa. Berarti kita punya satu tujuan untuk memajukan Indonesia, ya kan? Kita satu tujuan untuk mensejahterakan Indonesia, ya kan? Karena kita satu nusa satu bangsa. Tapi kita tidak sama dalam agama. Anda Islam, saya Kristen. Begitu juga Sudah? dengan Yesus. Sudah? Yesus itu satu dengan karena dia apa? Nah, dia punya wewenang untuk mengampuni dosa seperti Bapa telah mengampuni Oke. dosa. Wewenang untuk melakukan Oke. mukjizat yang besar, membangkitkan orang mati Oke. seperti Bapa. Oke. Dan juga memberikan pengurapan kepada manusia karena dia sama dengan Bapa. Oke. Arti dari kesatuan dengan Oke. Bapa. Dan hanya Yesus berani Oke. mengatakan satu dengan Bapa. Orang lain Oke. tidak ada. Baik, baik. Data Oke, mana? sudah? Katanya di sini Yohanes 10 ayat 30. Silakan dibaca. Sudah. Sudah. Oke. Tepuk tangan dulu. Ingat, teman-teman yang ada di bawah, dengarkan saudara penjelasan saudara kita tadi. Yesus dan Tuhan yang mengutus Yesus adalah sehakikat. Kesimpulannya itu di situ. Berarti Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Kita kembali, kita Iya, serahkan betul. untuk disuapin, untuk sabar. Katanya gantian. Sekarang kita kembali kepada 1 Yohanes 3 nomor 2. Kristen ini sehakikat dengan Yesus. Iya. Berarti Anda sehakikat dengan Bapa. Selamat. Anda adalah Tuhan, Mesias. Anda adalah Kristus. Benarkah Anda Tuhan? Kenapa? Oh ya, silakan. Benarkah Anda adalah Tuhan? Ingat, Yesus Anda katakan sehakikat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Anda di dalam 1 Yohanes 3 juga sehakikat dengan Yesus. Berarti Anda sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Pantas aja kalian tidak pernah lagi menyembah Tuhan, karena kalian adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia dengan gelar anak-anak Tuhan. Sampai sini paham? Dari Anda mau- tadi Anda mau ingkar lagi ketuhanan Anda? Bahwa Anda itu adalah Tuhan yang sehakikat dengan Yesus, sehakikat dengan Bapa. Mau ingkar lagi? Dari tadi Anda ini praktek apologetnya itu membalik-balikkan ke Kau awal ya, belit-belit, ke kau awal. belit-belit. Anda yang berbelit-belit karena di sisi lain Anda sehakikat Yesus, sehakikat dengan Bapa, tetapi di sisi lain Anda menemukan diri Anda hanya manusia tapi mengaku Tuhan. Inilah yang disebut Mesias palsu, Kristus palsu. Kalianlah itu. Oh, sekarang saya sudah bisa bertanya. Sebelum Anda bertanya, Anda jawab dulu. Apakah Anda sehakikat Saya dari dengan tadi Yesus? sudah menjawab. Apakah Anda sehakikat dengan Yesus? Tidak. Berarti 1 Yohanes 3 nomor 2 itu salah? 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, yang tadi yang Anda baca. Sebab kita akan melihat, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Iya, itu Sehakikat. bicara perjumpaan kita dengan Tuhan. Sehakikat. Orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang sempurna seperti Yesus. Saya ulang lagi.
ketika Anda di surga Anda sehakikat sama seperti Yesus? Ayo dong. Sifat kemurniannya dalam kemanusiaan. Tidak Karena Yesus tidak telah berbicara berubah menjadi dengan seperti tidak Yesus. berbicara mengenai sifat. Supaya apa? Bang, Supaya kita juga bisa Bung, seperti dia. Bang, tidak berbicara mengenai sifat. Kita akan melihat sifat tidak bisa dilihat. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Tidak berbicara sifat, berbicara mengenai hakikat. Pertanyaan saya, di surga ente sama seperti Yesus? Iya dong. Iya, karena punya tubuh kemuliaan. Oke, berarti Anda sehakikat dengan Tuhan yang telah mengutus Yesus yang kalian sebut dengan Bapa. Berarti pertanyaan saya, Kalau saya tidak sehakikat dengan Bapa suatu saat, saya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Yesus di tadi atas Anda sudah membawa berubah. Yohanes 10 nomor 30. Yesus dan Bapa sehakikat. Jangan Anda melilit lidah. Anda mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat. Anda mengatakan Anda dan Yesus sehakikat. Berarti Anda adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya mau tanya, benarkah Yang engkau di sini Tuhan pencipta? artinya dalam bentuk Sip, Babami. Betulkah Anda ini adalah pencipta langit dan bumi yang berpura-pura jadi manusia? bukan. Berarti Anda adalah Mesias palsu. Jadi Udah. alasannya kenapa Anda mengatakan seperti itu? Kan sudah diuraikan dari tadi. Apanya gunanya kita diskusi panjang lebar? Kan tujuannya Oten adalah Mesias. Yes, dan Anda menguraikan itu. Anda adalah Mesias, tapi Anda menolak. Artinya bahwa Anda itu adalah Mesias palsu. Kalau saya tanya, apakah Anda adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang berpura-pura jadi manusia? Bukan, berarti Mesias palsu. Anda terjebak oleh kitab Anda sendiri. Ini konsep. Sementara Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada Sepertinya Kristus ini palsu. Anda ambil patok. Ini Anda kuat dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 ya. Bukan hanya itu saja. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana ini Galatia 3 nomor 27, kamu memakai sifat-sifat Kristus. Saya kasih contoh TNI yang bukan TNI menggunakan sifat-sifat TNI, seragam TNI, apakah asli atau palsu? Anda menjawabnya palsu. Jadi Anda digiring oleh Paulus untuk menjadi Kristus palsu. Anda tidak sadar. Itu dalil, Bung. Coba sedikit dinaikkan level tingkat penangkapan EQ-nya. Itu dalil Anda yang mengatakan, sekarang Anda bukan lagi hamba, tetapi Anda adalah orang yang diurapi dalam nama Kristus, sehingga Anda memiliki sifat-sifat Kristus. Anda memakai kekristusan tersebut. Anda nggak sadar. Yesus itu Sekarang begini. sebagai 100. Oke, saya anggap sudah selesai. Saya ingin tahu kepada Anda. Tolong tunjukkan prosesi keagamaan Anda di mana Anda nampak seperti hamba Tuhan. Itu di mana? Saya ingin tahu. Nampak seperti apa? Nampak seperti kalau kami mengabdi kepada pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan dirinya hamba. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Kami juga menyatakan diri kami hamba. Kalian mengatakan kalian bukan hamba. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin tidak merasa sebagai orang yang ingkar kepada Tuhan, saya minta satu bukti di Kristen. Ada nggak bukti menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi? Kalau kami jelas, salat, Allahu Akbar, sujud ke tanah, menyembah. Kami ke gereja. Nah, Kami ke gereja. apa yang kamu lakukan di gereja? Menyembah dan memuji Tuhan. Siapa yang kau sembah? Yesus. Siapa perintahkan Anda menyembah Yesus? Karena Yesus mengakui bahwa dia satu dengan Tuhan. Berarti kamu harus menyembah dia. Lihat, kalian tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian hanya bikin-bikin sendiri. Mana perintah? Ingat saudara, yang disebut menghambakan diri adalah orang yang tunduk berserah diri kepada ketentuan, ketetapan, tuntunan, hukum, perintah dan larangan Tuhan. Baca Ulangan 11 nomor 1. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan tunduk berserah diri kepada Tuhan. Yesus Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mentaati Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dengan dirinya. Yesus seorang Muslim, dia menghambakan diri kepada Tuhan. Sekarang Anda ke gereja menyembah oknum yang bernama Yesus itu,
Tidak ada perintah untuk melakukan itu. Anda lakukan. Itu bukan prosesi ibadah kepada pencipta langit dan bumi. Malah ingkar. Pencipta langit dan bumi mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalian membuat ilah bernama Kristus dan Roh Kudus. Siapa perintahkan? Tidak ada. Kenapa Anda lakukan itu? Karena suka-suka Anda. Kenapa suka-suka Anda? Karena Anda bukan lagi hamba. Kalau begitu, Anda adalah setara dengan Tuhan karena bukan hamba. Kalau bukan hamba hanya ada dua, Tuhan atau setan. Kira-kira Anda posisinya di mana? Tadi kita buktikan Anda ternyata bukan Tuhan meskipun Anda mengaku sebagai dan Tuhan. Anda mengatakan, oh kami bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, selain Tuhan yang tidak tunduk kepada Tuhan apa? Iblis. Berarti Anda adalah Siapa bilang iman iblis yang tidak tunduk kepada Tuhan? yes. Siapa Di bilang? mana iblis tunduk kepada Tuhan? Iya, siapa Bukankah bilang iblis yang tidak tunduk iblis kepada Tuhan? dari Gan Eden sudah bersumpah akan menghancurkan keturunan Adam? Anda ingin mengatakan iblis itu menyembah Tuhan? Hanya ada dua kandidat. Kalau Anda bukan Tuhan, Anda adalah anak-anak iblis. Kira-kira Anda posisinya di mana? Tuhan ke Anda atau iblis ke Anda? Masih sanggup lanjutkan? Kalau tidak, kita angkat yang lain. Bang. Ya, Izin ya sebentar ya memotongnya. silakan. Gimana tadi? Silakan. Yesus Terima kasih, saudara turun sendiri. Ya, silakan. Abang bilang tadi Yesus menyembah, begitu? Iya, iya. Siapa lagi pertanyaannya? Pertanyaan apa? Sudah selesai, Anda dengarkan tadi uraian saya. Anda dengarkan, semua Anda uraikan. Sekarang tinggal dua pilihan. Anda ini Tuhan atau Anda adalah iblis. Itu aja pilihannya. Anda adalah iblis yang Tidak ada berpura-pura. pilihan seperti itu. Oh, Anda adalah Mesias. Sehakikat dengan Mesias, Mesias yang asli katanya berdasarkan Yohanes 10:30 sehakikat dengan Bapa. Kenapa kalian memiliki prinsip Bapa, Anak dan Roh? Karena Anda mengatakan tiga pribadi satu hakikat. Berarti Yesus sehakikat dengan Bapa. Sedangkan 1 Yohanes 3 nomor 2 kalian sehakikat dengan Yesus. Pantas aja kalian tidak pernah menyembah pencipta langit dan bumi. Jadi hanya ada dua kandidat nih. Ada dua kelompok. Anda mau jadi kelompok Tuhan Anda atau Anda menjadi kelompok iblis? Yesus itu firman-Nya Tuhan, betul nggak? Firman-Nya Allah. Ya, kita sudah selesai kalau itu, Bang. Kita udah selesai. Yesus adalah firman-Nya Allah. Yes, kita udah selesai itu. Udah tamat kita kalau itu. Yesus adalah firman Tuhan. Apa itu? Kehendak Tuhan yang kemudian menjadi manusia. Kita udah tamat. Itu ilmu Islam. Pada mulanya firman, yes. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 45. Pada mulanya firman. Betul. Lalu kemudian firman di sini adalah kalimatullah, perkataan Tuhan, kalimat Tuhan. Lalu menjadi kalimatuhu yang datang kepada Maryam. Maryam kemudian hamil, mengaplikasikan perintah Tuhan yang ada pada dirinya. Hamil melahirkan manusia 100%, bukan embel-embel Tuhan jelma dari manusia. Itu. Jadi hanya tinggal dua saja nih. Stasiun terakhirnya Kristen, apakah Kristen ini Tuhan atau Kristen ini adalah iblis dalam wujud manusia? Hanya itu, ada dua pilihan. Karena Al-Quran mengatakan iblis itu dari dua golongan. Minal jinnati wan nas, dari golongan manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Dan Yesus pun mengatakan bahwa iblis juga itu dari golongan manusia. Bahkan dalam kitab saudara kalian dikatakan dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, waspadalah kepada roh jahat. Waspadalah kepada setiap roh. Ujilah setiap roh, karena tidak semua roh itu adalah baik. Sebab nabi-nabi palsu. Nah, nabi manusia, berarti manusia disebut makhluk roh, berarti dia disebut jin. Berarti dia disebut iblis. Anda baca di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, ada orang yang kerasukan iblis, kerasukan setan.
Setelah melihat Yesus, dia berlari setan itu untuk menyembah Yesus. Di data nomor 15-nya, setelah dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Karena sudah tidak ada iblis di dalam dirinya, dia tidak menyembah Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, roh apa yang ada dalam diri saudara yang menghantarkan kalian menyembah kepada makhluk Tuhan bernama Yesus? Kalau yang ada di dalam diri, kalau yang ini forum sebenarnya untuk menjelaskan Islam atau untuk menanyakan Kristen? untuk menerapi otak Kristen yang bocor halus dan retak-retak kiri kanan. Kalau memang itu tujuannya, kenapa Kristen tidak bisa bertanya kepada Islam di sini? Siapa bilang Anda tidak bisa bertanya? Ini Saya temanya dari tuh. tadi ingin bertanya, Oten, jawab. Oten adalah Mesias, betul? Nah, sekarang Ya, sudah. bertanya tentang Mesias. Ini ada tema. Anak-anaknya Mesias. Sebentar. Bukan Oten adalah Mesias. Kami anak-anaknya Allah, anak-anaknya Mesias. Nah, itu udah harus jelas abang tuh. garis bawahi. Dengar itu saudara Doli. Kalian itu anak-anak Tuhan, anak-anak Theos, anak-anak dewa. Iya, benar. Jadi sebagai Iya, anak benar. dewa tidak menyembah Anak Allah. tidak menyembah Anak kepada Allah. dewa. Tidak Anak menyembah Allah. kepada dewa. Benar. Allah itu Theos, Anak aslinya Allah. Theos. Theos itu Iya. Theos itu artinya dewa. Iya, tahu. Beda dengan Mesias. Abang harus buat judul Oten adalah anak Mesias. Oh sorry, Beda, Bang. sorry. Pengertian beda. Oten ini adalah Mesias. Otennya yang Mesias. Itu Saya kan sudah panjang pengertian lebar Abang. menjelaskan tadi kepada Anda nyangka lagi. Di dalam itu pengertian Galatia 3. Abang. Galatia 3 Oke. nomor 27, Ya, sudah, kalian bukan anak Mesias, kalian adalah Mesias itu sendiri. Ya. Kalian memakai Oke, sifat-sifat Mesias. Ya, sudah. Saya ingin bertanya, boleh? Ya, silakan. Oke, saya ingin bertanya, boleh? Nah, Silakan. oke. Begini, Bang. Sebentar ya, saya buka dalil Iya. ya, Bangku ya. Iya. Oke, ini di surat Al-Ahzab ayat 70 mengatakan, Iya. wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Betul. Iya. Iya, terus? Ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Betul. Iya. Itu Oke, saya perintah. ulangi sekali. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Ucapkanlah perkataan yang benar. Betul ya? Iya. 3 kali ya ini ya. Benar. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa di sebentar ya, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar ya, Bang. Iya. Nah, satu lagi di surat An-Nahl Apa? Surah apa? 5. Surah apa, Bang? Sesungguhnya yang mengada surah apa? An-Nahl ayat 105. Oh, iya, terus? Nah, di situ dikatakan juga, sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong. Betul? Iya. Yes. Nah, 2 ayat. Nah, 2 ayat. Nah, terus kenapa di Islam diperbolehkan berdusta? Bagus. Bagus. Jadi gini, Dusta Di itu Islam- kan kebohongan kan? Sebentar, Iya. Pak. Dusta itu Iya. kita buat garis bawah dulu. Dusta itu Iya. kebohongan kan? Nah, ya sudah. Iya. Oke. Ya, baik. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran, innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. Mengadakan sesuatu yang kaidahnya memang bohong. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi kita tidak boleh kemudian mengadakan satu kebohongan sebagai konsep keyakinan.
Nah, sedangkan hadis yang Anda uraikan tadi itu, larangan berbohong itu illa, kecuali dalam 3 keadaan. Saya perhatikan baik-baik. Keadaan yang dimaksud pada saat perang, ngatur siasat. Misalnya, ada kemudian musuh tiba-tiba menemukan kita dalam keadaan terdesak. Kita ditanya, apakah Anda adalah pasukan dari si A? Kalau kita mengatakan iya, mati pada saat itu juga. Tapi kalau kita mengatakan tidak, maka kita bisa selamat dari keadaan tadi. Itu boleh. Dalam keadaan perang, siasat itu boleh. Datang musuh, apakah kalian ini ingin melakukan tindakan? Tidak, tidak. Kami tidak ingin melakukan. Padahal ini dalam keadaan perang. Maka itu jatuhnya kepada siasat atau taktik teknik perang. Ingat perang, harus ada teknik, ada taktik, ada siasat. Dalam peperangan itu boleh. Kemudian yang kedua, pada saat kemudian mendatangkan mudarat atau mendatangkan sesuatu kebaikan dan lebih banyak mendatangkan kejahatan, keburukan. Misalnya, Anda balik ke rumah, Udah ngarang kemudian bebas itu. kan ada 3 kebohongan kan? Nggak, udah lanjut. Ada 3 kebohongan. Yang tahu kan saya. Iya, lanjut. Di Islam ada 3 kebohongan. 97 lainnya semuanya ada di Kristen. Kami cuma ada 3. Iya. Oke ya, nanti saya jelaskan saudara dulu ya. Lanjut. Bahwa 97 itu ada di kalian. Nanti saya buktikan dengan dalil. Abangku saya Iya. bertanya. Iya, saya lanjutkan. Makanya jangan diganggu. Jadi ketika menyenangkan hati seorang wanita, istri, apakah abang sudah makan? Apakah makanan saya enak? Apakah abang sehat? Apakah abang sudah mendapatkan uangnya dan seterusnya? Boleh tidak kita mengatakan iya demi untuk menyenangkan hati? Boleh tidak kita mengatakan tidak, saya begini? Boleh enggak? Boleh. Tetapi ada pengecualian. Boleh mengatakan hal seperti yang tadi, menyenangkan hati istri. Apakah ini dipraktekkan oleh orang Kristen? Pasti. Yang ketiga, ketika kemudian mendamaikan 2 saudara yang lagi berseteru. Adik saya berseteru dengan abang saya. Sedangkan di dalam Islam tidak boleh lebih dari 3 hari untuk tidak berbicara. Saya sebagai saudara yang baik datang kepada adik saya. Adik, kakak rindu samamu loh. Dia kangen kali samamu. Padahal tidak pernah kakak saya itu mengatakan itu. Saya datang ke abang saya. Bang, adik kita rindu kali loh. Kenapanya kalian ini tidak? Masa sih? Iya. Akhirnya mereka ketemu. Damai mereka. Apakah Kristen pernah melakukan itu? Pernah. Itulah 3 keadaan yang dibolehkan. Selain daripada itu enggak boleh. Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat yang Anda bawa tadi. Tidak boleh kemudian dalam Al-Asab ayat 70 orang-orang itu mengada-adakan ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan kalau dia bertakwa. Tapi 3 hal tadi boleh. Apakah itu melanggar? Tidak melanggar. Menyenangkan hati istri, menyenangkan hati istri boleh? Boleh. Mendamaikan orang yang lagi bertengkar boleh? Boleh. Menyelamatkan diri supaya merdeka dalam perang boleh? Boleh. Apa yang salah? Berarti Sebentar, enggak. Sebentar. Apa yang salah? Apa yang salah? Apakah Kristen lakukan itu? Dilakukan oleh orang Kristen. Tapi sabar. Tapi kami tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang kaidah ibadah, kami tidak boleh berdusta. Tetapi dalam 1 Filipi 18 boleh menipu, boleh mengelabui, boleh kemudian berpura-pura demi untuk melancarkan aksi mengajarkan tentang Yesus. Baca 1 Filipi 1 nomor 18. Tentang Yesus, engkau beritakan dengan maksud mengelabui, menipu, membohongi. Boleh. Atau dengan maksud jujur, boleh. Aku tetap bersukacita. Sudah Bang. Oke. Nah, ini pertanyaan saya dengan pernyataan saya sudah lari. Larinya di mana? Pernyataan saya tadi tidak mengarah kepada pernyataan atau ucapan yang tentang kebenaran ajaran-ajaran agama gitu. Di sini enggak. Loh, Bang. Kalau yang Abang Haditsnya kecuali 3 hal. Itu poinnya di situ. Mendamaikan orang berseteru, menyelamatkan diri dari peperangan,
menyenangkan hati istri yang kita cintai agar dia tidak oke, berduka, Bang. bersedih, banyak Bang, pikiran. Iya, sebentar. Maksud 3 saya hal itu begini aja. loh. Maksud saya begini, dari pernyataan saya, ucapkanlah perkataan yang benar. Berarti tanpa terkecuali dong. Kecuali sama seperti ketika Ayat- ada Bangku, ayatnya mengatakan perkataan yang benar. Tidak ada iya di situ. betul, Iya. betul sekali, benar sekali. Saya Berarti- mengikuti itu. berarti- Kaulan berarti- sadida, perkataan yang betul. Saya percaya itu. Berarti Saya percaya. berarti ada Mm-mm. bohong yang tidak berdosa atau bohong yang berdosa. Bohong itu dosa atau Kan tidak? kaidahnya tadi, saudara. Kaidahnya tadi Bang. menyenangkan hati istri. Abangku. Sabar. Membahagiakan istri itu dosa atau tidak? Gimana? Membahagiakan istri, hati istri membahagiakan istri, menyenangkan istri supaya mereka tidak, dia sudah capek merawat tahu, anak tahu. kita. Sabar. Enggak dosa, Pertanyaan saya, enggak apakah dosa. itu dosa? Tidak. Tidak. Membuat orang yang bertengkar hampir bunuh-bunuhan menjadi damai, rangkulan, pelukan, menjadi bersahabat kembali, apakah itu dosa? Tidak. Tidak. Untuk memenangkan peperangan pada saat perang berkecamuk, apakah itu dosa? Tidak. Tidak. Berarti sama halnya tidak ada bohong di Islam. Apakah jalannya harus kita berbuat bohong? Ya, tadi Anda mengatakan tidak katanya. Loh, teman-teman masih ingat saudara kita mengatakan tidak. Ada. Saudaraku yang di bawah, Anda dengarkan tidak dia tadi mengatakan tidak. Berarti kalau dia tidak jatuh, kalau dia tidak jatuh kepada kadar dosa, berarti kata bohong itu sebenarnya adalah bahasa yang tidak cukup untuk mengimbangi bahasa dalam hadits. Bang, bohong itu ya tetap dosa. Saya baru Nah, tahu tadi ya, ada bohong saya ulang lagi. Ketika menyenangkan hati istri, apakah itu dosa? Sebentar, abang harus. Nah, sebentar, harus udah lengkap mulai, dong. udah masuk Kristus palsu Dosa lagi ke itu dalam tetap dirinya dosa, nih. namanya Enggak, begini. menyenangkan Udah hati masuk ke istri dalam bohong dalam itu tubuhnya dosa. nih. Oke. Oke. Coba abang katakan, apakah menyenangkan hati istri dengan cara berbohong, memuji-muji dia, apakah itu dosa atau tidak? Kalau kita memuji Enggak. nih, menyenangkan Coba- hati. coba abang Dengarkan, tanya. dengar. Yang dikatakan kadar bohong ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam terhadap istri, misalnya Anda selingkuh, tapi Anda mengatakan Anda tidak selingkuh, itu dosa. Yang dimaksud kadarnya adalah menyenangkan hati itu pada posisi yang tidak mencederai hukum. Bang, Kan tadi saya mengatakan menyenangkan hati istri, apakah itu dosa? Anda katakan tidak. Berarti ada sesuatu keadaan kepura-puraan yang bisa menyenangkan hati istri tetapi tidak jatuh kepada dosa. Misalnya, hari ini engkau begitu cantik, padahal kita lihat istri kita sudah tua. Giginya Bang, sudah permisis. tahu. Abang muter-muter Itu- ke situ. Kan Pernyataan saya- kaidahnya di situ, Bang. Masa sih harus muter kayak Kristen mengajarkan Yesus adalah Tuhan ini, Bang? Itu kan kebohongan. Sedangkan ayat yang saya baca aja tidak ada kadar harus sekian, kadar Loh, harus ini. makanya bahasa Islam supaya Anda paham. Loh. Di Islam kan jelas dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Itu kaidah di Islam. Tidak boleh Anda langgar. Jadi apa? Ketika Anda ingin menyenangkan hati istri, jangan melampaui kadar. Islam banget. Kalau di Islam, kalau di Kristen gimana? Kutanya dulu saudara. Bang, Kutanya dulu saudara. enggak, ini belum tuntas kok malah nanya. Gimana sih? Kan sudah selesai. Ini belum Sudah tuntas. selesai. Belum. Oh, silakan. Di sini pernyataan saya, perkataan yang benar, nggak ada Iya. kadar apa. Abang bilang tadi makanya masuk Islam supaya Anda mengetahui. Nah, Hmm. di ayat Anda, di kitab Anda mengatakan bahwa Quran Yeah. itu dijelaskan secara terperinci. Nah, masa hal sekecil itu tidak dijelaskan? mau mencari Bagaimana? kelemahan Islam, Anda tidak akan pernah bisa dapat kelemahan itu. Udah, saya anggap Anda sudah tamat, ya, sudah tamat. Kalau Gimana? Anda masih lanjut, ini saya belum ada turunkan. jawaban. Ada abangku. Kalau Anda saya masih belum lanjut, saya jawaban. turunkan. Loh, kok Saya sudah menjawab, saya sudah menjelaskan, saya sudah menguraikan semuanya. Bahkan Anda sudah menjawabnya, tidak dosa, tidak berdosa, tidak berdosa. Lah, tidak boleh. Kami diikat oleh keadaan dalil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida.
Kami Oke, diikat coba. di situ. Jadi Oke, kadar coba. daripada Iya, apa yang iya, kami iya, ajarkan itu tidak boleh melampaui batas. Jadi kalau Dari hanya tadi sekedar nggak dikasih ngomong. Oke. menyenangkan kan saya menjelaskan Kuclu. Tadi Oke, ketika oke. kau menjelaskan Lanjut. kebohongan saya kasih kau bicara. Oke, Saya lagi lanjut, ditanya. Lanjut. Ya ini Anda juga lagi menjelaskan kebohongan ini karena bertolak belakang dengan isi Al-Quran. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa segala kebohongan itu tidak baik. Tapi Di entah mana? kenapa Di Naul mana? pula Di mana menyerangkan- dikatakan? Di mana dikatakan di dalam Al-Quran menyenangkan hati istri tidak boleh. Membuat orang yang lagi berseteru berdamai tidak boleh. Bang, Di mana itu ditulis? Abang harus garis bawahi dulu. Coba abang bertanya sama saya. Oke, saya tanya. Apakah Saya tanya. menyenangkan? Sebentar. Apakah menyenangkan hati seorang Istri itu dengan berdosa cara, atau tidak? Dengan cara kebohongan itu salah atau tidak? Oke, Maka- baik. Oke, coba bertanya seperti itu. Baik. Apakah menyenangkan hati istri dengan mengatakan masakannya yang asin dengan mengatakan enak itu dosa atau tidak? Dengan cara berbohong itu salah. Itu dosa. Sekarang untuk menyenangkan hati istri apakah itu boleh atau tidak? Itu dosa. Tapi dalam berarti- manusiawi itu boleh. Itu berdosa ya? Berdosa, jelas berdosa. Tapi Dengan oke. tapi di dalam manusiawi, di dalam duniawi itu adalah hal yang harus dilakukan para suami. Nah, inilah yang dikatakan hadits saya. Nah. Illa kecuali dalam keadaan seperti itu. Sekarang pertanyaan yang sama tentang bohong. Saya boleh bertanya? Oke, saya bertanya. Maria melahirkan manusia. Manusia yang dilahirkan. Ya, Bolehkah diajarkan kepada orang lain bahwa yang dilahirkan Maria ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Boleh atau tidak? gimana? Nggak tahu. Ulangi, putus-putus, Bang. Yesus dikatakan dilahirkan oleh seorang wanita bernama Maria. Dia dilahirkan oleh manusia, sudah pasti dia manusia. Boleh tidak manusia 100% yang dilahirkan Yesus Maria ini diajarkan bahwa dia juga adalah Tuhan 100%? Boleh enggak? Kalau saya mengatakan tidak boleh. Berarti Yesus bukan 100% Tuhan. Terima kasih. Loh, apa? Beda saya yang mengatakan. Oh, beda. Yesus Ternyata yang dia mengatakan adalah diri. Ternyata Begini, Yesus Bang. adalah beda. Ternyata Yesus adalah 100% Tuhan gitu. Lalu apa? Ya, itu- Apa? Saya membilangkan kalau Yesus itu firman-Nya Tuhan. Hah? Yesus sama? Firman-Nya Tuhan. Firman Bukan Allah. Tuhan. Bukan Tuhan. Firman Allah itu Allah sendiri. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Firman Jangan Allah susah, itu Allahnya tunjukkan kamu. sendiri. Iya, saya bertanya, salah tidak kalau ada orang mengatakan Yesus Oke. itu adalah Tuhan? Salah enggak? Bang, kalau saya membilang itu salah. Salah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, karena Yesus yang mengatakan dia itu Tuhan. Di mana itu Yesus benar. mengatakan dirinya Tuhan? Di mana? Di Yohanes 10 ayat 30 jelas dia mengatakan Aku dia dan adalah Bapa satu. adalah satu. Bukan Dia adalah tidak Tuhan. mengatakan, berarti Anda bohong. Ini lihat, tengoklah. Anda bohong. Yesus Lanjut. tidak mengatakan aku adalah Tuhan. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak mengatakan akulah Tuhan. Nah, bohong. Boleh kan? Boleh kan? Di agamamu hal yang sangat-sangat fundamental di agamamu pun halal hukumnya berbohong. Apalagi hal sepele kayak Islam, hanya menyenangkan hati, membohong manusia tentang Tuhan aja boleh. Makanya saya katakan di Islam hanya sabar. Di Islam hanya 3, tapi di Kristen seluruhnya bisa berbohong. Oke. Di mana dalilnya dicatat Abang, semua bisa bohong? Ya tadi buktinya Anda mengatakan dia adalah Tunjukkan. Tuhan Iya, dengan dalilnya membawa tunjukkan. Yohanes 10 nomor Dalilnya 30. tunjukkan. Anda dari tadi main dalil tapi nggak ada dalil. Saudara. Dalilnya tunjukkan. Itu. Segala Dalilnya sesuatu tunjukkan, jangan segala sesuatu dalilnya tunjukkan. nggak ada Tadi dalil Anda kan? main dalil tapi dalil nggak ada ditunjukkan. Nggak ada dalil ya? Nggak ada dalil. Berarti Anda bohong. Berarti Nah, tanpa dalil Anda bohong. Kristen melakukan Jelas Anda kebohongan. bohong. Karena nggak ada Berarti dalil. tidak ada. Berarti Anda tidak bohong, ada nggak ada dalil dalil. yang membenarkan itu.
Berarti tidak ada dalil yang membenarkan Kristen melakukan kebohongan selama ini. Tapi Kristen itu berdiri di atas kebohongan. Berarti tidak ada dalil. Hancur. Kalau kami ada dalil yang membenarkan kami melakukan untuk membahagiakan istri, ada dalil. Sekarang kalian berbohong, tidak ada dalil pembenaran. Berarti Apa itu namanya? Al-Quran menyetujui kebohongan. Yang 3 hal tadi. Itu Saya bohong sudah nggak? jelaskan. Iya, yang Saya tiga sudah tadi menjelaskan. bohong Anak Yang bau, tiga tadi saya yang sudah bohong menjelaskan. Yang 3 tadi Saya bohong sudah nggak? menjelaskan, Cak Kangkung. Sekarang berbicara mengenai Yesus yang adalah anak Iya. Maria. Aku tanya lagi samamu. Yang keluar brojol dari vagina Maria ini, Tuhan pencipta langit dan bumi atau manusia? Jawab. Oke, saya menjawab ya. Jangan saudara. Yang di bawah, yang sok tahu ini. Jawab. Apa pertanyaannya? Enggak tahu apa pertanyaannya, enggak tahu. Nah, berarti Anda Pura-pura nggak punya pingsan, dalil. pura-pura bingung, pura-pura Anda enggak nggak tahu. punya dalil. Pertanyaan saya, yang keluar brojol dari vagina Maria ini Tuhan pencipta langit dan bumi atau bukan? Tubuh manusia. Tubuh manusia. pencipta langit dan Tubuh manusia. Itulah kamu pintar lihai di dalam menipu, Wah, udah membohong. emosi dia, Wak. Udah emosi. Bukan, saya sedang menertawakan kamu. Yang keluar dari vagina Maria ini pencipta langit dan bumi atau bukan? Simpelnya aja gini loh. Kasih saya ngomong ya. Kasih saya Iya, ngomong. silakan. Ingat pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya dulu. Yang keluar dari vagina Maria ini pencipta Udah langit dan marah, bumi. udah emosi, guys. Udah mau emosi. Ya. Dia emosi kok Lanjut jadi. enggak lanjut? Bang Suma memang begini, coy. Iya, lanjut. Iya, Belum coy. kenal kau dengan Bang Suma, coy. Iya, Abang Dagur. Nah, Itu semua tamu sampai ke sini pun saya belum emosi. Apalagi kalau cuma bicara begini. Ya, baik. Oke, Gas, lanjut. gas. Nah, Ayo. pertanyaan saya, yang brojol keluar dari selangkangan vagina Maria itu, itu pencipta langit dan bumi atau ciptaan pencipta langit dan bumi? Jawab. Hanya ada 2, pencipta atau ciptaan? Jawab. Tubuh yang ditumpangi oleh pencipta langit dan bumi. Pencipta atau ciptaan? Itu tubuh yang ditumpangi oleh pencipta. Tubuh yang keluar ini ciptaan atau pencipta? Dia Silakan. pencipta. Hei, yang keluar berupa daging itu ciptaan atau pencipta? Dagingnya ciptaan. Bagus sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam Kolose 2 nomor 9 dikatakan, dalam dagingnya Yesus inilah kepenuhan keilahian. Mana yang betul? Dagingnya ilahi atau dagingnya ciptaan? Mampus. Mana yang betul? Ayo dek. Mana Itu yang kan sudah betul? dijelaskan secara berurut, bos. Apa itu? Apa? Ketika dagingnya sudah diciptakan, maka dipenuhi diciptakan. sebuah keilahian. Dipenuhi. Berarti Itu menguatkan bahwa Yesus 100% jadi manusia supaya menunjukkan keilahiannya. Oke, berarti Dalam tubuh berarti ciptaan menjadi Tuhan, menjadi ilahi. Dia datang sebagai manusia. Pertanyaan karena saya di awal, adalah Tuhan. ingat pertanyaan saya di awal, ini hanya Yang untuk mampu membuktikan jadi manusia. kebohongan di dalam Dia Kristen. bukanlah Konsep manusia Kristen yang berdiri jadi di Tuhan. atas Dia bayang-bayang Tuhan jadi manusia. kebohongan. Ingat, yang keluar dari vagina Maria ciptaan atau pencipta? Kamu jawab ciptaan. Iya, tubuh itu memang ciptaan. Tapi kan Bagus. dikatakan di dalam kitab Bagus. Galatia dia Dengar teman-teman, dia sudah mengakui teman-man, Nah, dia daging yang masuk dalam keluar nih, keilahian. daging yang keluar ini adalah ciptaan. Baca Ya, Kolose 2. dagingnya aja, dagingnya aja. Kan dijelaskan dalam kitab Galatia Sip itu. Babami. Dia Sip masuk, Babami. ada Sip roh Babami. keilahian masuk Sip ke dalam. Babami. Di dalam Kolose 2 nomor 9, kok tiba-tiba tubuhnya ilahi? Yang mana yang betul? Ilahi atau ciptaan? Karena roh yang di dalam tubuhnya itulah Saya tidak berbicara roh. Tidak berbicara roh. Berbicara daging. Baca Oh, Kolose ini. 2 nomor 9. Anda punya roh nggak? Pertanyaan Anda punya saya. roh nggak? Saya Anda punya ulang roh pertanyaan saya. Saya Anda punya ulang. roh gak? Jangan ke saya. Jangan nanti saya kau tuhankan. Enggak, Pertanyaan saya saya. Anda tadi kan ngakunya ini forum untuk bertanya kepada Kolose 2, dengar. Jangan jijik dengan Kolose 2. Kolose 2 nomor 9, dagingnya Yesus adalah ilahi. Anda mengatakan dagingnya Yesus adalah ciptaan. Mana yang betul? Anda atau Paulus? Kan Mana yang di pembohong? sana, dengarkan. Nah, biar saya jawab, ya, jangan potong-potong ya, saya jawab ya. Baca dulu dalilnya.
Baca dulu. Kolose 2 ayat nomor 9. Jangan bohong pakai ayat, gak bagus. Setiap yang terlontar dari mulutmu itu semua kebohongan. Itulah agamamu. Ayo baca. Oh iya dong, harus. Kita kan berbicara. Kita sudah lari dari tema, udah jauh dari tema ini. Karena saya tahu, saya tahu kalian tidak akan pernah sanggup, dan Anda sudah membuktikan kalian adalah Tuhan-Tuhan palsu. Silakan saudara baca Kolose 2 nomor 9. Silakan. Saya boleh sebab menjawab. dalam dialah Sabar dulu. secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berdiam secara apa? Secara apa? Secara jasmani. Jasmaninya ini keilahian atau ciptaan? Bohong lagi. Bohong aja terus. Bohong Halo. terus. Ayo. Nah, halo, apa tadi? Jasmaninya ini ilahi atau ciptaan ilahi? Bohong kan? Saya sudah buktikan kan? Kalian itu berdiri di atas puing-puing kebohongan. Semua bohong. Oh, Islam boleh berbohong. 3 hal itu tadi. Dan Anda mengatakan bukan dosa. Sekarang giliran Anda berbicara mengenai konsep Tuhan Anda. Ya, berarti boleh berbohong ya dalam Islamnya. Berarti boleh berbohong ya. Ini saya sudah jelaskan Ya, 3 boleh berbohong, komponen ya. tadi. Sekarang Anda di agama Anda semuanya Anda bohong. Tentang Yesus Anda bohong, tentang Bible Anda bohong, tentang semuanya. Kristen. Di mana dalilnya saya berbohong tentang Saya buktikan, saya buktikan. Tunjukkan dalilnya. Anda sudah mengatakan tadi yang keluar. Tunjukkan dalilnya. Yang keluar tadi ciptaan. Yang di Kolose 2 nomor 9 ciptaan atau ilahi? Bohong lagi. Ini kan yang bohong keluar lagi. di dalam Kolose Bohong. Saya ulang lagi, saya ulang lagi. Yang di dalam tidak Di ada dalam roh, roh tidak yang ada roh di situ. berhubungan. Di dalam bahasa Yunaninya tidak ada roh. Di situ dia berbicara tentang somatikus. Ketika berbicara somatikus berarti daging. Nih, ini yang disebut daging ini. Dagingnya, somatikusnya Yesus itu adalah ilahi. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya ingin dengarkan bagaimana cara Anda melembutkan kebohongan Anda. Yang keluar dari vagina Maria itu ciptaan ilahi atau ilahi? Itulah tubuh kemuliaan yang dijanjikan dan dituliskan. Kan ada 2 malaikat datang. Halus cara bohongmu tapi nggak kena kepada pertanyaan. Pertanyaan saya Gimana saya berbohong? Gimana yang akan keluar dimaksudkan dari berbohong? vagina Maria ilahi atau ciptaan ilahi? Bang, saya boleh ngomong? Diam dulu. Biar orang song ini belajar menghargai ilmu. Ayo. Yang keluar dari vagina Itu kan jelas. ilahi atau Itu adalah ilahi dan tubuh manusia. Itu ilahi dan tubuh tadi manusia. Anda mengatakan ciptaan. Nah, Iya, tubuh sekarang manusia ciptaan. di dalam keadaan Kolose 2:9 itu ciptaan atau ilahi? Ciptaan dan ilahi juga. Tengok. Tertulis Udah juga ada selesai. kata Kamu udah kealahan. tamat. Aku sudah Kan ada kata membuktikan. kealahan. Allah itu Aku sudah roh atau- membuktikan. Nggak, saya tanya. Sudah. Allah itu roh atau tubuh? Sudah. Allah itu Anakku, roh atau tubuh? anakku Jawab. Doli, Anda nggak bisa jawab, anakku kan? Anda Doli nggak yang bisa jawab. cantik Anda nggak bisa sedikit. jawab. Anda nggak bisa jawab. Saya Allah itu sudah roh atau membuktikan tubuh? kepada Allah itu roh dunia atau tubuh? bahwa Kristen Allah berdiri itu di roh atau atas tubuh? puing-puing nggak bisa kebohongan. Nggak bisa dijawab, nggak bisa Anakku dijawab. saya sudah Allah itu roh atau membuktikan tubuh? bahwa Kristen itu Allah itu roh adalah atau agama tubuh? yang berdiri di atas kebohongan. Yang keluar dari vagina, diam dulu saudara. Oke. Yang keluar dari vagina Maria kata dia tadi ciptaan. Saya kasih data, saya belum kasih Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhanmu mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Ayo, jadi Tuhanmu berubah menjadi ciptaan. Tapi jangan ke sana, nanti kalian pingsan. Cukup saya menjawab bahwa di Kristen itu segala hal yang sangat fundamental sekalipun boleh berbohong. Karena Kristen berdiri di atas tiang-tiang Iya, kebohongan. saya tanya tadi. Di situ kan jelas ada kata kealahannya. Allah itu Iya. tubuh atau roh? Jasmaninya. Loh, pertanyaan saya jawab. Allah itu Jasmani. tubuh atau Dalilnya roh? apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Somatikos.
Apa somatikos? Tapi Daging. kan ada juga dilanjut di dalam itu dikatakan kealahan. Berarti tubuh Yang itu kealahan di sini kealahan. dengar. Bukan Oke. hanya tubuh sembarang Oke. tubuh. Oke, keilahian, keteosan dalam bahasa Yunaninya theosen. Yang saya tanya, kedagingannya ini penuh keilahian. Dagingnya penuh keilahian, dagingnya simotikos. Dagingnya yang adalah ilahi ini, betul? Iya dong. Iya. Gitu. Berarti ilahi yang kamu sembah itu adalah ciptaan berdasarkan mulutmu barusan. Sadar? Kristen Itu kan tidak digabungkan perkataan jasmani ya. kepenuhan somatikus itu dalam tubuhnya, sebab dalam dialah berdiam secara biologis semotikos segala kepenuhan keteosan. Kakinya, kukunya, giginya, matanya, rambutnya, semuanya adalah Tuhannya Kristen, termasuk biji pelernya. Jadi jangan salahkan kalau saya mengatakan Kristen menyembah biji peler. Sudah. Karena Kristen memahami berdasarkan Kolose 2 nomor 9, tubuh secara jasmaninya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Jadi jangan menghina Islam dengan mengatakan menyembah batu, sebab kamu menyembah batu sakar. Selesai kasus ini ya. Kau sudah paham ya, saudara Doli udah paham ya, bahwa Kristen itu berdiri di atas. Tidak, saya tidak paham. Dari tadi saya nggak paham apa yang Pantasan. ada mutar-mutar padahal tadi yang mutar-mutar ayat. Pantas. Lompat dari ayat Anda satu masih ke sering ayat makan dua. babi? Masih. Oh, pantas. Tiap hari saya makan babi. Wajar, wajar. Saya sangat maklum kalau Anda tidak paham. Karena babi biar dikasih corong di kupingnya pun tidak akan paham. Maaf ya. Ternyata saya berdiskusi tadi dengan memang orang yang tidak punya telinga. Anda mau istirahat atau masih mau jadi bahan tertawaan di sini, Saudara Doli? Begini, Bang. Oke. Oke. Tidak apa-apa, Oke. silakan Anda lanjut. diam, Anda Anda diam. silakan lanjut. Karena Anda dari diam. tadi nanya nggak dijawab. Oke. Nggak ada Anda kesempatan diam, bertanya. Anda Saya di benturkan sini kepala Anda hanya sekali-kali ke untuk tiang. bertanya, Isa. Dengarkan Mana saya, tahu dengarkan dengan saya. begitu Kalau memang Anda encer open itu otak semua. Anda kemudian Dengarkan. bisa berfungsi. Dengarkan. Apa itu? Ya, dengarkan. Dengarkan saya, jangan turunkan. Ini udah Memang gerak-gerak mau menurunkan saya ini. tidak butuh Dari tadi berdiskusi saya dengan mau orang bertanya, yang bahlul terus. tapi sombong. Itu bukan kelas saya. Bahlul sombong, bodoh sombong, bukan kelas saya, Dek. Bukan. Itu bukan kelas saya. Saya kan mengkasih data, saya bukan keluar-keluar kayak Anda. Kalau saya kan kasih data. Tidak perlu data karena data Mana ada data saja saya yang Anda saya mau? sangkal. Mana? Saya kan sudah Dikatakan di uraikan dalam tadi. apa? Saya Namanya sudah ngomong menguraikan dusta. tadi. Tapi Udah. Saya sudah menguraikan tadi. Jangan balik ke Tetapi belakang. karena Anda bahlul, Anda bodoh, Anda nggak paham. Tapi kalau giliran manusia melahirkan Tuhan, Anda paham. Abang Dagur rendah. Sebentar. Pertanyaan saya tadi, yang saya pertanyaan saya tadi, Udah. Saudara Doli, Anda diam. Doli, Anda diam atau Anda saya turunkan. Ilmu Anda nggak ada. Anda bukan kelas saya, ya. Diam. Nuntut, Pak. Ambil polpen, catat semua pernyataan saya, ya. Mending Anda belajar. Silakan Saudara Malaikat Nakir. oke. Pertanyaan saya tadi tentang berbohong itu, saya udah mendapat jawaban bahwa kebohongan itu ada yang tidak berdosa, ada yang berdosa. Saya baru tahu itu. 2025 selama saya hidup saya tahu hal itu. Oke. Iya. Udah. Tadi Nggak saya usah ke belakang. tanya loh. Udah, nggak usah ke belakang lagi. Tunggu. Anda jangan framing kayak gitu. Sekarang saya tanya, kalau menyenangkan hati istri boleh nggak? Dengan cara berbohong itu tidak boleh. Dengan cara yang mana yang dikatakan berbohong? Ketika seorang Berbohong suami, malah nah seperti apa? Berbohong memuji masakannya yang tidak enak, itu bohong kan? Ya itu tidak Ya. boleh, itu dosa. Oh dosa. Tetap Dan ini yang Kristen tidak pernah lakukan itu. Bang, Saya tanya dulu, Kristen tidak pernah melakukan itu? pernah. Oh kejam kali. Itu loh. Jadi kalau berbohong kayak begitu aja menjadikan Islam itu salah. Lalu bagaimana dengan kebohongan Kristen yang mengatakan yang keluar dari perut Maria itu adalah Tuhan itu sendiri? Yang keluar dari perut Maria itu secara jasmani dia manusia. Bukan Tuhan.
Tetapi secara kebohonganmu tuh, kebohonganmu. sebentar, saya berbicara Abang Unda. Ini kebohongan. Sebentar, Ini saya kebohongan. Sebentar saya berbicara. Iya, silakan Anda berbohong, silakan. Yang keluar itu secara jasmani dia manusia. Nah, Bukan Tuhan. karena dia Tuhan. Loh, Bukan Tuhan. Tetapi karena dia Tuhan, saya bukan mengatakan bukan Tuhan yang keluar. Yang keluar manusia. Tapi Tuhan karena tak dia. Tapi karena dia Tuhan, dia bisa menjadi itu apapun. coba lihat. Dia manusia, omnipresent. tapi karena dia adalah Tuhan, sama seperti ini, sama seperti ini. Nih, ini adalah bukan stabilo, tetapi karena dia stabilo, nah, apa itu namanya? Hah? Ucapan Anda pertama dan ucapan Anda yang kedua sudah memberikan bukti akurat ke Anda itu pembohong besar. Yang keluar adalah bukan Tuhan, tetapi karena dia Tuhan, Anda istirahat dulu, saudara. Bukan sebentar, Anda, saya ingin menanggapi sesuai dalil. ya silakan. Nah, Silakan. saya belum selesai gitu loh. Iya, silakan Anda berbohong lagi, silakan. Ya. Nah, Din- yang keluar Dinda Dito, secara saya kan ya, Dek. jasmani, secara jasmani yang keluar Bukan itu Tuhan. itu adalah manusia. Tuhan atau Nah, bukan? Sebentar, jangan dipotong. Ya, saya jangan tanya dong, Tuhan jangan atau framing. manusia? Tuhan atau bukan Tuhan? Sebentar, Tuhan jangan atau bukan framing. Tuhan? Loh, Tuhan atau bukan Tuhan? Saya berbicara ini kasih waktu Iya, Abang. justru karena Anda berbicara makanya saya tanggapi. Tuhan atau bukan Tuhan? Dia firman Tuhan. Tuhan atau bukan Tuhan? Firman Tuhan. Tuhan atau bukan Tuhan? Saya menjelaskan dulu. Saya ingin membuktikan perkataan saya bahwa Kristen berdiri di atas kebohongan. Yang keluar ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yang keluar secara jasmani manusia. Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan. Nah, lihatlah teman-teman, yang keluar Tidak, adalah sebentar. manusia. Oke. Saya ingin membuktikan bahwa Kristen itu berdiri di atas kebohongan. Oke. Bukan hal sepele Kristen itu menyenangkan hati dosa, tapi ini kebohongan. Yang keluar adalah manusia, tapi dia adalah Tuhan. Bohong tak itu? Tuhan adalah manusia. Saya rasa sudah cukup. Bang, sebentar. Saya belum menjawab. Waktu Anda sudah cukup. Nggak Enggak, boleh sebentar. lagi. Terakhir closing. Nah, silakan. Nah, bohong lagi silakan. Pasti bohong. Oke, jangan dipotong ya. Iya, tapi pasti bohong. Silakan. Terserah mau Saya dianggap pastikan bohong. kebohongan yang Anda akan sampaikan. Silakan. Oke. Nah, silakan. Yang keluar itu adalah manusia, tetapi karena dia Tuhan, dia bisa menjelma menjadi apapun. Dia menjelma menjadi manusia. Firman Allah menjelma manusia. Nah, firman itu udah, firman itu adalah Allah sendiri. Firman abang tahu apa? Nah, di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman yang menjelma menjadi manusia itu adalah Allah sendiri. Malau sang generasi. Itu ada dalilnya loh. Firman itu adalah Allah. Dalilnya ada, mengatakan bahwa firman itu adalah Allah gitu. Sudah? Oke, abang udah, Oke. sudah. Iya, thank you. Nanti lain kali ke atas lagi ya, Bang. Saya mau rehat ibadah dulu. Makasih, Abang Ya, dah. terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan Oke, bisa mendapat izin- hidayah. Terima kasih waktunya abang. Sama-sama. Siap. Makasih Oke. saudara. Shalom. Iya, salam. Adindaku, coba bicara. Tes. Siap abang. Assalamualaikum Suaranya- warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kresek kali kayak di laut. Iya. Hujan ya. Di tempat Hujan. saya enggak, Tanda. Kenapa kresek kali lo, Dek? Tidak usah di mute, coba aja ngomong. Tes. Nah, kembali kepada habitatnya. Tadi itu lagi di pabrik kresek.
Oke, saya sedikit lagi mau ibadah. Tolong yang ikhlas untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita, karena materi ini memang berat bagi saudara-saudara Kristen, tetapi minimal dengan materi ini ada di antara saudara-saudara kita Kristen itu yang bisa menangkap poinnya. Oh iya, oh ya, bongkar. Oh ya, terbongkar, gitu ya. Jadi kita bongkar pelan-pelan, kita kuliti pelan-pelan. Tujuannya hanya satu, menghantarkan mereka menuju kepada cahaya hidayah. Bukan menghinakan, bukan menistakan, tapi menggiring mereka untuk menggunakan akal sehat dengan pola pendekatan Bible, dengan kisi-kisi dan referensi dalil yang ada di dalam kitab mereka. Seperti itu Adinda, arahkan mereka untuk memahami data-data kita. 1 Yohanes 2 nomor 20, nomor 27, Galatia 3 nomor 27, 1 Yohanes 3 nomor 2. Dan data-data yang menguatkan bahwa sebenarnya mereka ini adalah digiring ke dua hal. Mesias palsu atau dia adalah Tuhan. Hanya ada dua. Karena yang tidak mau menghambakan diri hanyalah iblis, dan yang tidak hamba hanyalah Tuhan. Mereka bukan lagi hamba. Berarti ada dua. Mereka Tuhan atau mereka sibilisis. Saya kira begitu Adinda. Saya izin sejenak, silakan forum ini kita pakai untuk memaksimalkan ibadah. Yang ajak mereka kemudian untuk siuman, jangan stres permanen. Sementara saya 15 maksimal 20 menit. Tapi saya tetap di sini. Saya tetap mendengarkan semuanya. Ya, saya tetap melihat, membaca dan mendengarkan. Saya cuma siap-siap untuk ibadah sambil makan sarapan gitu ya. Lanjutkan. Masya Allah. Baik Iwan Villa, izinkan saya memandu teman-teman semuanya yang muslim maupun yang Kristen yang sudah request. Saya juga sudah bisa melihat siapa yang harus kita naikkan terlebih dahulu. Siapa. Ini ada namanya Pak Petrus. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tidak keluar dari tema dan konteks yang dibuat oleh Abang Dazuma, gurunda kita semuanya. Saya mau tanya Bang. Ada Oten adalah Mesias. Baik Bang, kalau orang-orang Kristen itu dapat pengurapan dari yang kudus, makna dari pengurapan yang diurapi adalah Mesias. Apakah Anda sepakat Anda itu adalah Mesias juga? Silakan. Oke, bagaimana Anda bisa mengajak diskusi dengan saya sementara ajaran Anda boleh berdusta dalam 3 hal? Saya rasa itu tadi sudah terjawab ya. Yang saya tanya sama kamu. Saya rasa tadi sudah terjawab. Bagaimana agama yang memperbolehkan berdusta itu mengajak orang lain berdiskusi? Gitu. Kalau Anda memaksakan kita tetap berkulat di luar konteks, kembali lagi mengenai kebohongan, bukannya sudah jelas tadi? Agama yang memperbolehkan berdusta tidak akan nyambung. Oke, siapa yang berdusta? Mari kita buktikan lagi teman-teman. Saya hanya meripit, saya hanya mengulang apa yang tadi dikatakan oleh Bang Zuma dan diskusi dengan 2 Kristen yang tadi barusan turun ya. Yang keluar dari melalui selangkangan dan vagina Maria itu manusia atau Tuhan? Jawab. Yang keluar dari vagina Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Menurut kamu Tuhan itu? Mari kita compare. Siapa yang berdusta? Siapa yang bohong? Oke, saya tanya sama kamu. Sudah, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Tuhan itu seperti apa menurut kau itu? Silakan jelaskan nanti menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Kata Tuhan itu seperti apa sebelum kita lanjut? Nah, ini Anda ini mau diskusi atau mau curhat mau apa gitu loh? Kita kan mau diskusi, kita sepakat dulu. Definisi Tuhan menurut kamu itu seperti apa? Kenapa sesuatu itu bisa dianggap sebagai Tuhan? Silakan kamu jelaskan. Menurut KBBI, Tuhan adalah sesembahan. Kenapa saudara. Tuhan? Coba kamu jelaskan. Saudara.
Saudara, Ya. saya mau jawab. Sebelum kita Saya mau lanjut, jawab. Sebelum kita lanjut, kita Iya, harus saya mau sepakat jawab. dulu. Anda diam dulu. Anda diam dulu. Oke. Anda Ya, diam dulu silakan. ya. Bukannya kita sebagai bangsa Indonesia memahami kaidah bahasa Indonesia tertinggi adalah melalui KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul. Di dalam KBBI, Tuhan definisinya adalah sesembahan. Disebut dengan yang maha kuasa. Iya. Sesembahan yang maha kuasa. Iya. Jadi poin pemahaman orang Indonesia, Tuhan itu sesembahan yang maha kuasa. Nah sekarang, kalau mengutip dari tadi yang kamu mengatakan mau diskusi dengan orang yang memperbolehkan kebohongan, apakah kamu tidak sedang berbohong kalau kita lagi tes? Saya ulangi lagi. Oke. Yang dilahirkan keluar dari vagina Maria. Iya, saya tanya sama kamu dulu. Dinda Dito. Apa Siap, yang siap. Maha Kuasa Burunda, itu siap. sebagai Tuhan? Apa yang kita Sebentar, lakukan terhadap 5 yang menit. Maha Kuasa itu? Oke, Saudara Petrus. Apa yang kita lakukan Siap, Bang. terhadap yang Maha Kuasa itu? Saudara Petrus, gini saudara, saya maklum ya, di Islam itu Ya. kan ada 3 hal tadi yang boleh berbohong. Oh, Itu- ya, kau itu- jawab dulu. Iya, sabar saya jelaskan dulu. Ya. Saya ini mau ibadah ya habis ini. Tapi kalau mengikuti rasul yang kerjanya berdusta berbohong boleh nggak? Ya. Mengikuti pembohong boleh nggak? Untuk menjadi rasul? Iya, kalau rasul itu pembohong, rasul itu kan mewakili Allah. Iya, boleh nggak berbohong? Rasul itu boleh berbohong, berarti Allah juga berbohong begitu. Enggak, Kalau saya rasul pertanyaan itu saya, Allah kalau di berutusan. dalam dengar agama Ya, Allah Kristen, itu tidak pernah salah memilih utusannya. Kalau rasul Saudara, berbohong, berarti saudara. Allahnya juga ikut berbohong. Boleh enggak mulutnya itu punya rem sedikit? Rasul Paulus mengajarkan dan mendirikan agama Kristen itu dasarnya kebohongan. Boleh enggak tuh diikuti agama yang dasarnya kebohongan? Itu rasul, itu bukan nabi, itu rasul. Boleh enggak seorang rasul mendirikan sebuah agama dengan dasar kebohongan? Boleh enggak? Yang saya tanya sama kamu, apa keuntungan Paulus dalam mengajari agama Kristen? Saya di dalam Roma 3 Iya. nomor 7, dengar. Iya, Roma apa 3 nomor keuntungan 7. Paulus? Tetapi jika kebenaran teos akan Iya. dustaku semakin melimpah. Iya. Pertanyaan saya, boleh tidak kita mengikuti seorang pembohong Pembohongan dalam hal apa? dalam menjerat orang dengan tipu daya? Tipu dayanya seperti apa? Tipu dayanya menjadi Kristen, mengatakan bahwa Tuhan mati, Tuhan bangkit hari ketiga. Pertanyaan saya, jangan muter-muter Iya, dong. sebelum kau katakan Tuhan itu mati, definisi Tuhan Dengar, itu dengar, seperti dengar. apa menurut kau? Boleh- Jangan boleh ambil tidak- kesimpulan Tuhan itu mati. Boleh Ya, kau tidak jawab kita dulu. Ya, kau boleh jawab tidak dulu. Definisi Tuhan itu menurut kau itu seperti apa? boleh tidak kita mengikuti rasul yang menjerat kita dengan tipu daya? Boleh nggak? Iya, dia bilang kan Tuhan itu mati. Menurut kau, Saya ulang, hei, jangan ke sana. Boleh tidak kita mengikuti rasul yang menjerat kita dengan kelicikan, dengan jerat tipu daya? Boleh ya, nggak? kelicikan apa yang dia lakukan? Apakah ada keuntungannya Pertanyaannya bagi dia? bukan begitu. Saya tanya, boleh tidak kita mengikuti seorang rasul Ya, yang kau licik? jelaskan dulu. Kelicikan apa yang dia lakukan? Kau harus jelas. Pertanyaan saya sederhana loh. Iya. Boleh atau tidak boleh kita mengikuti seorang rasul yang licik dan menjerat kita dengan tipu daya, dengan kebohongan? Boleh nggak? Boleh atau tidak boleh? Kau jelas dulu kelicikannya seperti apa. Oh, berarti ada Tipu dayanya kelicikan yang seperti apa? dibolehkan. Ada tipu daya yang dibolehkan. Berarti Saya tanya sama kau. Kelicikan iya. tipu daya apa Kenapa yang Anda dia bertanya? Kenapa Anda bertanya kelicikan yang seperti apa? Kebohongan yang seperti apa? Boleh, berarti Iya. boleh berbohong dong ya. Kan Di kau yang dalam mengambil 2 kesimpulan Korintus seperti dengar. Di dalam 2 Korintus 12 nomor Iya. 16, Paulus dalam kelicikannya menjerat Kristen dengan tipu daya, kebohongan. Boleh nggak? Tipu daya apa? Tipu daya apa? Berarti boleh tipu daya. Ada tipu daya apa? yang boleh. Kau jelas dulu tipu daya apa? Berarti daya apa? Iya, kau jelas berarti dulu tipu daya apa? emang ada tipu daya yang dibolehkan? Memang ada tipu-tipu yang dibolehkan? Kau jelasin dulu seperti apa tipu daya yang dilakukan oleh Paulus. Kalau saya jelaskan, bagi Paulus apakah ini. ada tipu-tipu yang dibolehkan? Kau pernah baca gak tafsir Ibnu Katsir itu? Paulus di dalam 2 Paulus itu adalah Korintus salah satu orang yang 12 di mute paling dulu, suci loh di dalam di mute tafsir dulu Ibnu Mesias Katsir. palsu ini. Anak-anak teos ini di mute dulu. Dengarkan saya, saudara. Anda mempertanyakan tentang 3 hal yang tadi saya sudah perbincangkan. Dengar, jangan dibuka dulu. Habis ini Anda bicara sampai pantat Anda robek pun boleh, ya.
Tadi saya berdiskusi kepada saudara Kristen. Diam dulu ya. Dia sabar. Sabar ya. Lah kan kalau tabrakan ngomong kan tidak bagus, Bang. Bang, kalau tabrakan kita ngomong tidak bagus, Bang. Tidak ada yang mau didengar kalau tabrakan, saudara. Saudara, kalau tabrakan tidak ada. Kamu itu sedikit. Kamu malu dong sama Edis. Malu dong sama Edis Steve. Edis Steve itu 1 jam itu 20.000 ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Untung saya nggak jadi moderator di sini. Untung saya belum jadi moderator. Diturunkan aja anak setan. Ini anak setan. Anak setan turun. Anak setan kau ke neraka aja ya. Jadi saya bukan mau mengajarkan Adinda Dito. Bukan saya tidak percaya sama beliau, enggak. Beliau adalah seorang mu'alaf yang mumpuni. Apalagi ada adik saya di sini sekretaris umum. Apalagi Islam Indonesia gitu loh. Saya semakin dikuatkan. Tapi saya hanya ingin mengatakan, ketika Anda sudah mengiyakan, boleh tidak kita membahagiakan istri? Boleh. Boleh tidak kita kemudian memenangkan dalam peperangan? Boleh. Boleh tidak kita mendamaikan orang yang berseteru? Boleh. Dosa enggak? Enggak. Berarti kadar yang dibolehkan itu tidak jatuh kepada dosa. Ya dong. Nah sekarang 2 Korintus 12 nomor 16. Apa yang dikatakan di sana? Dalam kelicikanku aku menjerat kalian dengan tipu daya. Boleh nggak kita mengikuti seorang pemimpin yang menjerat kita dengan kelicikan, dengan dusta, dengan tipu daya, dengan kebohongan? Boleh nggak? Kalau orang gila pasti mengatakan boleh. Kalau orang waras tidak mungkin. Belum lagi ketika dikatakan di dalam Roma 5 nomor 20. Di mana kebohongan itu menjadi banyak, disitulah karunia Tuhan bertambah dan berlimpah-limpah. Mama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini agama apa? Di mana semakin banyak kemudian dosa, di situ karunia Tuhan semakin banyak. Weh mama manrase yang gue tahu. Di mana dosamu semakin bertambah-tambah, disitulah karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Ya udah bohong aja terus, bohong terus, bohong terus, bohong. Supaya di mana banyak dosa, di situ banyak karunia melimpah. Hah? Dalil kitabmu, saya belum apa-apa ini. Cuman kalian tuh susah untuk diajas, untuk aras. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa melimpah, dosa itu bohong, dosa enggak? Saya tanya nih, adik-adik saya nih. Dosa itu bohong, bohong itu dosa enggak? Dosa guru. Dosa. Dalil Roma 5 nomor 20. Di mana dosa bohong banyak, di situ karunia Tuhan melimpah-limpah. Ya sudah bohong aja, perbanyak bohong. Bohong terus, biar melimpah-limpah karunia. Dalil. Jadi semakin banyak bohong, semakin banyak karunia. Makanya aku bilang, kalau di Islam hanya 3, selebihnya 1 miliar di kalian. Jangan pernah mencoba untuk menyerang Islam, jangan. Tugas Anda sekarang adalah mewaraskan Anda, membangunkan diri Anda dari agama Anda yang sekarang ini. Karena kalau Anda menyerang Islam, Bible siap menjadi tameng untuk menghalau saudara. Islam tidak akan tersentuh karena Bible akan pasang badan. Roma 3 nomor 7. Akan tetapi jika oleh kebenaran dustaku kemudian kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Dalil apa ini? Oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Artinya apa? Oh, semakin berdusta semakin melimpah kemuliaan Tuhan. Mama Roma 3 nomor 7. Hah? Semakin banyak bohong, semakin karunia Tuhan melimpah. Kalau cuma 3, nggak melimpah dong. Harus bohong semua. Oh, pantasan aja tadi yang keluar dari Maria ini daging atau apa? Ilahi atau ciptaan ilahi. Bingung, bohong. Semuanya bohong. Oke, saya ibadah dulu, sorry Dinda Dito.
Lanjut dulu ya. Siap, Abang. Ini makanya bahaya. Moderator dong, Gurunda. Bahaya ini kalau saya tinggalkan terus dengar terus ini, nggak berhenti ngomong nanti. Ya, Gurunda izin moderator Gurunda. Bayar dong. Mati Mija. Bayar pakai ilmu, jangan salah. Oh siap Gurunda. Oke, sudah Dinda. Saya izin ibadah dulu ya. Sebentar ya Siap, teman-teman, Bang. jangan kemana-mana. Bang Zuma. Ya, Udah Bang semua mau ibadah. saya ibadah dulu bang. Di sini aja ya bang ya. Cuma nitip salam ja dari RK gitu. Oh iya, salam kembali, salam kembali. Oke. Iya Dominik. Ya, Kang Dito. Selamat siang, Kang Dito. Siang. Jadi kau mau naik mau diskusi atau mau curhat? Curhat ya, diskusi gitu. Sambil belajar. Ya gak ada lah curhat diskusi, yang ada itu diskusi bukan curhat. Kalau curhat bikin komal sendiri. Jadi rupanya kau sudah kenal sama RK. Sudah tahu. Jadi RK sudah mengamini bahwa dua Kristus itu, kau juga mengamini juga. Ay, tidak mengamini lah, Bang. Tidak benar itu. Tapi RK sudah bilang dua Kristus katanya. Gimana tuh? Ayo. Kau barusan nitipin salamnya RK ke Bang Zuma. Ya. Macam mana kau nggak kenal RK juga? Dia mengatakan dua Kristus itu memang sesat tuh, Bang. Mana ada dua Kristus? Kau pun nggak tengok rupanya diskusinya. Oke, gini Dominik. Kamu sebagai orang Kristen sudah merasa menjadi Mesias belum? Saya tidak pernah merasakan Mesias ya, tetapi di dalam Bible kamu adalah anak-anak Allah, kan begitu. Tidak pernah merasakan diri saya sebagai manusia, Mesias. Karena saya baru seorang manusia berdosa. Gitu Kang Dito. Oke, ada dalil 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 mengatakan bahwa di situ, coba kamu simak ya, saya yang baca. Ya. 1 Yohanes pasal 2 nomor 20. Sebab tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan demikian kamu semua mengetahuinya. Di nomor 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maknanya kamu sudah menjadi Kristus belum? Ya, artinya tinggal di dalam dia ya. Bahwa Pertanyaannya, tubuh kami ini adalah pertanyaannya, belakang. kamu merasa menjadi yang sudah diurapi belum? Iya, saya merasa aku tidak diurapi, tetapi Yesus Kristus tinggal di dalam diri kami. Karena badan kami adalah tampah kemuliaan Allah. Jadi kamu mengakui dirimu adalah Kristus atau Mesias? Saya tidak mengaku diriku Mesias, tetapi yang tinggal di dalam hatiku adalah Kristus Yesus. Ya, karena tubuh kami adalah kemuliaan Allah, tubuh tahta Allah. Ngomong kosong. Gila ini orang gila. Ngomong kosong. Gini loh Dominik, arti Mesias atau Kristus kan yang diurapi. Bang Zuma, Betul. jangan ikut kamu Bang Zuma. Apa? Bang Zuma itu lagi ngintip Siapa? saya. Bang Zuma lagi ibadah. Apa-apaan ini kau? Wah. Udah. Yes, terus. Jadi Lanjut, Bang. Mesias itu artinya yang diurapi. Jin Ya. Kang Dito. Di sini dikatakan kamu telah beroleh pengurapan yang kudus. Kang Dito. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya,
Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu komentar di bawah itu dibisukan dulu tuh, yang asulullah itu dibisukan dulu, itu bahaya itu. Ini orang-orang kayak gini ini mungkin lahir dari iblis ini, bukan dari manusia nih orang-orang kayak gini. Coba bantu dibisukan dulu itu komentar-komentar. Yang mana? Aku Itu nggak aja, bisa lihat. Udah saya blokir. Ya, langsung dibisukan Bang Ardi. Makasih. Lanjut Bang Ardi sama Kang Dito ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau yang nggak punya kompeten, mau naik diskusi malu, beraninya cuma typing menghujat. Ya ini ajaran apa? Kristen kasih apa? Kasih apa maksudnya gitu kan? Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Yang di bawah, urusan yang di bawah. Kalau sudah menghujat, moderator di bawah maupun di atas, nanti yang ketemu kita blokir ya. Baik. Ya, yang Begini mau Dom. jadi blokir Bang. Ya. Jadi Dominik, mengenai pengurapan, ini kan orang yang diurapi. Yesus kan diurapi, betul? Betul Bang. Nah, di sini dikatakan 1 Yohanes pasal 2 nomor 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Kemudian juga dikatakan, sebab di dalam diri kamu, Dominik, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ini kamu udah jadi Kristus. Kamu masih belum sadar kamu Kristus. Haleluya Bang, aku jawabnya haleluya kalau saya menjadi Kristus Bang. Sebagai orang Kristen pasti memahami dalil ini menjadikan orang-orang Kristen itu adalah Kristus. Tetapi yang jadi masalah adalah kalian itu Kristus palsu, Kristus palusu yang sudah dikatakan oleh Yesus sendiri di Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Waspadalah Dominik, kalau kau mengaku dirimu sebagai Kristus sesuai dengan dalil yang itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Kamu tadi mengaku nggak sebagai Kristus? Ya deh. Haleluya, saya mengaku ya, saya sebagai anak-anak Allah dan sebagai Kristus itu ya, saya mengakui. Karena tubuh kami adalah tubuhnya tahta Allah. Oke, dengarkan baik-baik ini. Matius 24 nomor 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan mereka oten-oten yang sudah merasa menjadi Kristus akan menyesatkan banyak orang. Masih belum kau sadari? Jadi yang dimaksud Kristus palsu oleh Yesus adalah oten. Kalian kok masih belum sadar sih? 1 Yohanes pasal 2 nomor 20, 27, orang Kristen ini merasa diurapi seperti Mesias, menjadi Kristus, tapi Kristus yang palsu. Jadi Dominik masih mau merasa dirinya sebagai Kristus juga? Bukan masih mau, memang saya Kristus. Saya anak-anak Allah. Nah, menurut Yesus yang berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang atau mereka akan membenarkan banyak orang? Mereka itu di konteks lain ya Kak Dito ya. Sebab konteks lain gimana? Orang di sini yang berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan atau membenarkan banyak orang. Kata Yesus, ini omongan Yesus. Iya. Gimana? Tapi aku tidak pernah menyesatkan orang seperti Kang Dito, tidak pernah aku menyesatkan, coba. Bohong. Oke, kalau kau nggak menyesatkan orang, kita uji lagi. Bunda Maria melahirkan, yang keluar dari vagina Bunda Maria itu, Yesus itu manusia apa Tuhan?
Jangan vaginal lah, ndak bagus lah. Oke, dari kemaluan ya, yang keluar dari selangkangannya Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Lahir lah, jangan sebut barang yang sensitif. Nanti komunikasi Aman. bukan. Oh, nggak bisa. Yang keluar dari rahim Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Ya dua-duanya Kang Dito, ya kami percayakan. Nah kan ini kau menyesatkan. Jadi kalau Mesias palsu itu datangnya begini nih caranya nih. Gimana coba? Dito, karena itu kan sesuai fakta Bibel, Alkitab itu kan kami mempercayai Yesus itu sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah, Bang. Gitu. Kami tidak bisa Yang keluar, iya betul. yang keluar dari rahim Bunda Maria manusia apa Tuhan? Yang keluar dari rahim Bunda Maria itu adalah tubuh jasmaninya Yesus Kristus ya, tetapi di dalam Oke, ciptaan atau bukan? Jadi tubuh jasmaninya itu yang keluar dari rahim Bunda Maria itu ciptaan atau pencipta? tetapi nafas dia adalah Yahweh itu sendiri, Bang. Nafas ilahinya, nafas Nggak Allah. ada, omong kosong kau, nggak ada dalilnya itu. Coba berargumentasi, berbicara itu pakai dalil gitu loh. Iya, Jangan omong kosong. kan di dalam diri Yesus. Udah. Jangan kau sangkal yang tertulis di dalam Bible, ya. Kalau di Bible, Bunda Maria keluar dari rahimnya adalah manusia. Malaikat yang mengatakan seorang manusia, ya, bukan setuhan yang keluar dari rahimmu, gitu kan? Jadi jangan menyesatkan lah. Makanya tadi kembali lagi, sebab banyak orang, termasuk Dominik, akan datang memakai nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapa yang sering bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhlah. Haleluya, haleluya. Siapa? Orang Kristen apa orang Yahudi apa orang Islam yang sering berkata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus? Siapa? Ya kan? Jadi Matius 24 nomor 5 ini jelas sekali bahwa orang-orang Kristen yang sering memakai nama Yesus. Sehingga di dalam Bible itu nomor 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dengan nama Yesus, dengan nama Yesus. Terpujilah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan berkata, akulah Kristus. Semua orang Kristen ternyata diurapi. Ini cobalah Dominik. Kau tadi yang mengatakan, iya, haleluya, saya juga Kristus. Ini perkataan Yesus sendiri, peringatan kepada murid-murid, baik yang waktu itu murid-murid yang bertanya maupun pembaca Bible, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dalam nama Yesus dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang disesatkan siapa? Orang-orang Islam yang tidak memahami Bible disesatkan tuh oleh Kristus palsu. Betul? Kau menyesatkan nggak? Tadi kau mengatakan yang lahir keluar dari Bunda Maria itu katamu tubuh kemanusiaan dan ilahinya, keduanya. Kalau yang menurut kamu tanpa nas yang lahir itu tubuh kemanusiaan dan tubuh keilahian, yang mati di kayu salib siapa? Oh, itu kedagingannya. Benar. Kalau kau membenarkan bahwa tubuh kedagingan itu yang disalibkan, bapaknya di mana? Keilahiannya di mana? Sembunyi. Hah? Ya, dia menyerahkan jiwanya ya. Dan tidak seorang pun yang berani. Omong kosong lagi kau Dominik. Di mana datanya? Sambil ngomong dalil gitu loh.
Ada. Dia Pak. menyerahkan jiwanya di mana? Kau bilang dulu di mana, KPR kek, di mana kek? Yesus Baru kan kau ngomong. Kang Dito. Kang Dito ini pura-pura nggak tahu dia. Kan sayanya orang berilmu tinggi, paham-paham lah Kang Dito. Kan begitu. Tinggi dari mana? Coba kau ulangi lagi. Jadi berdasarkan 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 dan 27, seluruh orang Kristen itu mengalami diurapi oleh Yang Kudus. Ya. Kemudian di 27-nya lebih genap lagi itu. Jadi macam mana Dominik? Awalnya bilang haleluya, saya Kristus. Begitu melihat dalil ada Kristus yang akan menyesatkan banyak orang, dia udah mulai ketar-ketir ini. Jadi Dominik masih mengaku sebagai Kristus? Mengaku. Haleluya. Jadi yang disesatkan ini menurut Yesus, yang menyesatkan banyak orang ini Kristus yang palsu apa yang asli? Itu nabi-nabi palsu yang menyesatkan itu Bang. Kok ke nabi? Ya karena tertulis Kita lagi di dalam bicara Alkitab. Kristus. Apa? Di dalam kitab banyak ya nabi-nabi palsu akan pergi ke gurun. Ya. Ya. Di mana tulisannya? Dan nabi-nabi palsu tukang kawin. Kan itu di dalam Alkitab kan tertulis Bang. Entah siapa Omong nabi. kosong dompala. Bisa nggak sih nggak omong kosong, kalian itu berbohong? Bisa nggak sih? Dominik, Ya Bang. janganlah berbohong. Janganlah berbohong. Ini kita ingin mendiskusikan sesuatu yang bisa mendapatkan edukasi. Kalau kau terus mengatakan aku Kristus, haleluya, tetapi tidak faham di dalam Bible Matius 24 nomor 5 yang sudah saya ulang berkali-kali. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Itu merujuk kepada siapa? Siapa yang sering berkata dalam nama Yesus? Insya Allah orang-orang Kristen Bang. Dompala Cordoba. Masuk lagi generasi. Dan di bawah dulu kau. Ya Pak Anton, selamat siang. Selamat siang, Komandan. Ya, Kristen atau Muslim Pak? Kristen, Bang. Katolik. Kristen, Katolik. Oh iya, baik. Bapak tadi mungkin sudah menyimak Pak. Bapak merasa Kristus atau bukan? Ya, soal apa yang saya simak tadi sih saya juga belum lama masuk ya Bang. Cuman pas saya masuk itu, pas Abang bilang Yesus yang keluar dari vagina Maria itu sangat disayangkan sih Bang. Abang sampai berbicara seperti itu gitu. Tapi ya itu semua Tuhanlah mendengar hal itu gitu. Tapi jangan baper Pak, jangan baper, karena suatu diskusi itu kan secara rasional ya, logik dan unlogik. Kemudian kita mengatakan bahwa untuk membuktikan untuk membuktikan bahwa yang menyesatkan banyak orang itu kan begitu tadi konteksnya. Jadi pada saat diskusi jangan kemudian naik menyayangkan hal itu faktanya gitu loh. Emang manusia yang lahir itu tidak melalui vagina? Saya nggak membantah soal hal itu Bang, cuman kita kan membahas sesuatu hal yang seperti ini, kita membawa-bawa vagina Maria yang mungkin kita agungkan juga sebagai Bunda Maria yang suci gitu kan, tetapi ya. Oh ya, karena Anda seorang Katolik, ya. Saya rasa hal itu bisa dapat dibenarkan karena dalam perdiskusian kalau lawan orang Katolik ya pastinya kita tidak membawakan dengan hal itu, tetapi itu fakta gitu loh. Nah itu jangan lagi bawa perasaan, ya kan? Tapi memang semuanya kan memang terlahir dari situ, kan gitu ya. Baik, jadi Pak, tema kita adalah Oten adalah Mesias. Oten itu kan banyak hal, Ortodok, Katolik, Protestan, semuanya disebut Oten. Ya Pak ya. Tema kita adalah Kristus. Nggak ada ya, nama Oten itu kita nggak ada, cuman yang ada itu Kristen, Katolik seperti itu sih. Iya, ada orang Kristen lah ya. Oke.
Oten itu orang Kristen, Pak. Ya, baik. Apakah Bapak meyakini di dalam Bible Bapak merupakan seorang Mesias juga? Menjadi Mesias. Iya, ini memang agak kesulitan. Kita kalau diskusi sama orang Katolik yang bukan seminari, bukan romo, bukan pastor, itu susah sekali loh. Karena nggak nyambung. Beliau hanya belajar membaca, Enggak. tidak menjelaskan. Bapak menyebut saya sebagai Mesias atau Yesus itu yang sebagai Mesias? Oke, saya bacakan Pak 1 Yohanes pasal 2 nomor 20. Bapak ada Bible di situ? Saya nggak ada Bible Pak di sini. Saya lagi di rumah teman soalnya. Ya kalau nggak ada Bible bagaimana Bapak mau diskusi? Itu baca saja. Oh, oke, saya baca ya. 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 dan nomor 27. Apa itu bunyinya? Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Di 27-nya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Arti Mesias apa, Pak? Ya, Mesias itu adalah Yesus Kristus, Pak. Arti Mesias atau Kristus itu apa, Pak? Ya, penguasa lah sebagai Allah akhir dan... Nah ini, jadi Bapak kalau nggak punya ilmu sebagai jemaat yang hanya mendengarkan atau mengikuti magisterium, ya nggak tahu apa-apa, Pak. Agak susah memang. Ya mohon maaf Pak ya, karena nilai akademisinya kalau Bapak tidak seminari, Bapak tidak mengikuti atau mendengarkan banyak hal di magisterium, penjelasan-penjelasan KGK saja yang Anda pahami, ini nggak masuk dalam diskusi kita. Anda sudah bunyuk Pak kalau mau diskusi Pak. Jadi gini Pak, memang sih saya juga bukan orang yang seperti pendeta, bahkan pastor romo gitu ya, yang mengerti tentang semua apa yang Bapak tanyakan kepada saya. Cuman di sini yang sebagai keyakinan kami itu mungkin Bapak sebagai seorang yang berpendidikan gitu, ketika menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat sensitif terhadap sosok yang mungkin kita agungkan juga gitu. Adapun itu bukan Bunda Maria, itu mungkin bukan. Jadi mohon maaf Pak, supaya kita tidak mengurangi waktu, gini Pak ya, kita nggak buang waktu karena saya berbicara didampingi sama sektum ya. Dan karena posisinya Bang Zuma sedang beribadah, jadi saya manfaatkan opportunity atau kesempatan saya untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen sebelum Bang Zuma hadir kembali. Jadi kalau Bapak seperti ini nggak niat diskusi, malah curhat ya? Setiap kali menyampaikan sesuatu hal yang seperti itu, justru kita membuat iman kita semakin kuat Pak. Karena dengan ajaran-ajaran Bapak yang seperti itu, kita jadi memahami gitu mana iman yang lebih bagus dan yang tidak, ajaran yang bagus dan tidak gitu. Mungkin hanya itu sih kalau soal untuk perdebatan mengenai tentang Kristus apa segala macam ya. Keyakinanku ya seperti apa yang aku yakini gitu loh. Dan kita lagi tidak berbicara tentang iman Bapak ya. Bagaimanapun saya tidak membicarakan tentang iman Bapak. Tema kita adalah Kristen adalah Mesias. Itu terbukti Pak. Jadi bukan kalau Anda di sini cuma curhat, aduh mohon maaf Pak, waktu saya sedikit Pak, terbatas. Ya penting tidak penting kan tergantung persepsi manusianya masing-masing. Bapak kalau nggak sanggup diskusi mending di bawah Pak ya. Pak mohon maaf, mungkin Bapak lebih baiknya menyimak di bawah, belajar, nanti kalau sudah banyak pengetahuan baru naik. Boleh Pak? Karena tidak ada yang menyenggol-nyenggol tentang iman Bapak. Ini kita berbicara tentang dalil bahwa ternyata memang Kristen adalah Mesias. Itu nggak bisa disangkal Pak dari dalil itu tadi.
Terus gini Pak, dalil yang menyatakan bahwa Yesus keluar dari vagina Bunda Maria itu seperti apa Pak? Apakah Yesus tidak dilahirkan? Ada yang Apakah Yesus tidak dilahirkan dari rahim Bunda Maria? Ya itu kan dari rahim, tetapi kalau kamu mengatakan dari vaginanya itu kan sesuatu. Keluarnya lewat mana Pak? Kalau tidak lewat vagina Pak, keluarnya? Ya Bapak, gini Pak, sekarang saya mau tanya. Kenapa sih? Misalkan Kenapa Bapak mempertentangkan apa? Bahwa semua manusia ini, termasuk saya, keluar dari vagina. Misalkan Apalagi enggak? ditanya sesuatu hal. Apa? Bang Dito, pastinya kan kamu lahir dari siapa? Kalau misalkan saya tanya Bang Dito, kamu keluar dari vagina ibumu. Itu sesuatu Ya iyalah hal memang. yang mungkin gimana gitu loh Pak? Kenapa kok nangis? Kok Bapak nangis? Kenapa Pak nangis Pak? Pak, ini diskusi jangan bawa hati. Diskusi itu gini Pak, debat itu ya atau diskusi itu ya, matikan dulu hati, mainkan logika. Itu Pak dari saya ya. Jadi jangan Anda kemudian nangis di atas siap. Mohon maaf Kang Dito, mohon maaf. Ini pasien ini gini. Sebentar Pak Anton, sebentar. Ini saya ngomong sama Kang Dito. Sebentar Pak Anton. Siap Ponan, siap. Sebentar. Ini Kang Dito, ini kan saudara saya Kang Dito. Sebentar saya ngomong sama Kang Dito dulu ya. Kang Dito, saya minta maaf sekali Kang Dito. Saya mohon maaf sekali. Jadi kemarin itu pasien saya ada yang kabur dari rumah sakit jiwa mana gitu. Nah, ini salah satunya gitu loh. Jadi saya minta maaf Kang Dito. Saya minta maaf sekali. Oke lah. Teruskan apa namanya? Iya, oke. Lanjut Kang Dito sama yang waras saja ya. Mbak Anton di dulu ya. Lanjut Kang Dito. Ya, Pak Anton nggak turun nggak apa-apa, tapi di sini nyimak ya biar kita ada teman untuk diskusinya. Tapi kalau nggak sanggup ya turun aja Pak. Karena kalau di tokoh film kartun yang melahirkan anak itu melalui mulut itu cuman Piccolo Pak. Iya juga ya. Kan itu Piccolo itu kan ngeluarin telur dari mulutnya itu. Orang-orang zaman sekarang nggak ngerti Piccolo kan? Yang ngerti itu orang-orang zaman tahun 90-an tuh. Ngerti tuh Piccolo tuh. Ya itu. Jadi ya kalau memang memiliki rasional membayangkan seperti Piccolo, Yesus ini keluar dari mulut ya nggak mungkin lah gitu loh. Jadi jangan baper Pak. Oke. Ini sekaligus hiburan ya. Pak Anton kalau mau diskusi sama Kang Dito, monggo Pak Anton, silahkan. Tapi ya saya harap ngomongnya gantian. Ketika Kang Dito ngomong, Pak Anton diam. Ketika Kang Dito menjawab, ketika Kang Dito bertanya, Pak Anton menjawab. Begitupun sebaliknya. Jangan nyerocos terus kayak perempuan. Jangan-jangan Bapak ini perempuan gitu loh. Oke, gini kita diskusi secara inilah, kita lupakan semua itu nanti. Nah, gitu dong. Kita bisa inilah diskusi baik-baik dong. Penonton lah yang menilai itu semua. Jadi iya. Oke, yang pertama begini Pak Anton. Kita tidak berdiskusi soal iman, tidak. Oke, siap. Saya garis bawahi. Kita tidak berdiskusi soal bayangkan coba. Saya masih ngomong loh Pak Anton ngomong loh, bayangkan coba. Saya masih ngomong loh Pak Anton. Lanjutkan. Nah, gitu. Jadi kita tidak membahas soal iman Pak Anton. Saya nggak peduli Pak Anton mau beriman kepada sendal jepit kayak walang kek mau beriman kepada pohon beringin, bukan urusan saya gitu loh. Nggak ngurus saya. Yang kita bahas ini adalah soal sesuatu yang ada di kitab Anda, yaitu dasar beriman, bukan imannya, tapi dasar beriman Anda gitu loh. Apakah betul gitu loh dasar beriman yang Anda yang Anda gunakan ini gitu loh. Makanya itu yang dibahas Kang Dito. Gitu loh. Urusan Anda mau iman apa enggak bukan urusan kita gitu loh. Lanjut Kang Dito. Ya, jadi ini tema kita sudah mentok ya. Pak Anton kan nggak paham tentang Bible. Kita tunjukkan masih belum mengerti juga bahwa semua orang Kristen adalah Mesias. Betul? Dalil tadi 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 dan 27 jelas-jelas semua orang Kristen adalah Mesias. Tetapi menurut Yesus sendiri,
Itu kan versi Apa, Bang? Jadi ya kita Bukan ngikutin versi aja. saya, versi Bible. Makanya Anda kalau naik diskusi nggak bawa Bible, nggak bisa baca Bible, ya macam mana Anda mau diskusi sama kami, Bung? Jadi Bang, bolehkah saya juga bertanya sesuatu, karena ini hanya sebuah apa ya yang buat kami juga itu kan ini kenapa kayak contoh nih dari saudara-saudara Muslim kan, setiap kita lihat perdebatan juga ada nih yang mungkin seperti Muhammad gitu kan. Muhammad ada yang bilang bahwa dia menikahi anak 6 tahun, itu benar apa enggak Bang? Di mana Saya hanya datanya? meminta pendapatan aja, saya hanya meminta penjelasan aja Bang. Ini bukan untuk Oke, saya memberikan ilmu saya ya terkait tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihujahkan ya sebagai hujah memang di hadis Sahih Bukhari tentang opini atau suatu kalimat matan, tetapi perawinya sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Bunda Maria, menikahi Sayyidah Aisyah alaihissalam. Ini beliau dikatakan umur 9 tahun, ada yang bilang 6 tahun. Di situ perawinya adalah ada yang bernama Hashim. Itu orang tua, sudah buruk hafalannya. Bisa dijadikan hujah untuk pendalaman materi kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada hadis lain yang mengatakan pada saat perang Badar, Sayyidah Aisyah ini mengikuti perang itu. Dan persyaratan perang adalah umurnya di atas 15 tahun. Dan itu masih belum menikah dengan Rasulullah. Jadi mana yang betul? Kalau yang mengatakan Nabi Muhammad SAW menikahi Bunda Aisyah itu di umurnya yang ke-6 atau ke-9, ternyata yang memberitakan adalah orang yang buruk hafalannya, orang yang sudah tua, atau mengikuti rule daripada medan perang umurnya 15 tahun. Dan itu pun belum menikah. Itu ya Bang ya. Makanya mendengarkan opini, orang hanya bilang katanya, maupun ada dalilnya, kita perlu uji. Inilah letak bagaimana orang Islam itu menggunakan akal, Pak. Tidak hanya katanya kemudian beriman. Sementara yang katanya sendiri, kalau katanya itu datang dari Yesus, sebab akan datang banyak orang memakai namaku. Siapa yang sering memakai nama Yesus? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapa? Kristen atau Islam, Pak? ya Kristen dong, mana Islam pakai nama Kristen. Dan berkata, akulah Kristus. Siapa tadi yang di 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 dan 27 mengatakan mereka orang-orang Kristen adalah Kristus juga. Tetapi ingat perkataan Yesus di Matius 24 nomor 5, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang dimaksud menyesatkan siapa? Kalau bukan orang Kristen, Pak. Orang Kristen diurapi nggak? Merasa menjadi Kristus nggak? Ya kita diurapi sebagai tanda bahwa kita ini dalam lindungan Tuhan, Pak. Itu versi Anda, omong kosong. Iya, makanya itu kan versi saya kan. Apa juga yang Bapak bicarakan itu kan versi Bapak. Jadi apapun di sini pembicaraan kita itu versi masing-masing, Pak. Ini versi Bible, saya tidak menafsirkan bahwa dikatakan di 1 Yohanes pasal 2 nomor 27 jelas-jelas semua orang Kristen itu diurapi. Apa artinya diurapi? Kita diurapi Kristus, sebagai tanda Mesias. perlindungan dari Tuhan, Pak. Sebagai pemberkatan, istilahnya seperti itu, Pak. Dalam lindungan. Oke, kalau Yesus diurapi, Yesus itu Kristus Mesias bukan? Yesus diurapi itu sebagai manusia, Pak. Hakikatnya sebagai manusia. Tetapi Kan, udah mulai bohongnya kelihatan. ya itu Mulai terserah bohongnya. Bapak. Istilahnya kan percuma juga kita menjelaskan apapun di sini. Itu akan Anda mengatakan Yesus sebagai manusia, apakah dia memang bukan manusia? Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Allah, Pak.
Sekarang segini Pak, kamu percaya Tuhan? Saya mau tanya Pak, sekarang kamu percaya nggak sama Tuhan Allah itu? Bahwa dia yang berkuasa dan dia yang di atas segalanya. Ini Bapak tidak mengerti diskusi. Poin kita ada di Kristus, Pak. Yang merasa diurapi berdasarkan dalil tadi, orang Kristen semuanya diurapi. Kamu percaya nggak? Kan aku tanya sama Bapak, kamu percaya nggak sebagai Tuhan Allah itu adalah yang berkuasa di atas segalanya? Percaya nggak? Jelas, jelas. Tuhan satu-satunya itu pencipta langit dan bumi, maha kuasa. Tidaklah mungkin dia menjadi makhluk kemudian dikatakan mati. Oke, apalagi keluar dari vagina. Oke, gini. Sekarang gini Pak, Bapak sudah mengakui bahwa Allah adalah penguasa di atas segalanya dan maha kuasa gitu kan. Terus Bapak tidak mengakui bahwa Tuhan bisa berkuasa dan bisa menjadi seorang manusia, itu mustahil Pak. Karena seolah-olah Oke, secara rasional Pak. Oke, Pak Anton saya jawab. Gitu. Baik, Seperti apa? baik. Sesuai dengan kehendak dia akan bisa karena dia di atas Ya, segalanya. saya ikutin saudara. Saya ikutin saudara. Tuhan mana yang keluarnya lewat vagina? Tuhan yang mana keluarnya lewat vagina, Pak? Tetapi itu kalau menurut kehendak Tuhan itu terjadi dan saya harus lahir sebagai manusia dan saya tunjukkan seperti apa yang manusia rasakan kalau Tuhan berprinsip seperti itu, Pak, dan dia mau melalui Bunda Maria itu akan terjadi dan nyatanya Yesus Kristus itu lahir dari Bunda Maria. Dan harus percaya itu Pak, karena itu kan Tuhan yang berkuasa itu bisa melakukan itu semua. Tuhan Bapak kan tanpa dalil jadinya ini gimana ini? Coba Tuhan secara rasional yang keluar dari vagina itu Tuhan atau ciptaan? Apa Pak? Tuhan yang maha kuasa yang keluar dari vagina perempuan itu masih disebut Tuhan atau ciptaan, Pak? Ya, tetapi itu kalau sudah menjadi suatu yang ada di dalam Alkitab itu bahwa yang akan ngarang bebas Anda ngomong kosong. Jangan omong kosong, Pak. Bapak omong kosong Anda di sini. Ngapain lagi Anda mau bertahan di atas kalau omong kosong melu gitu loh. Anda berbicara dari mana parameternya? Jangan pura-pura pinter, Pak. Udah. Menjadi pengetahuan saya, Pak, seperti itu. Oke. Parameter apa yang Anda gunakan untuk menjelaskan? Saya di sini nggak punya Alkitab, Pak, sehingga saya bisa membuktikan semuanya. Ya iya, omong kosong berarti Bapak. Omong kosong. Ya udah, Bapak omong kosong. Jadi mending diem, Pak. Jangan omong kosong di sini, Pak. Gak ada Bapak nilai ilmunya. Aduh, buang energi saya. Kita dengarkan Bapak. Sekarang gini Pak, kita dengarkan diam dulu. Karena Bapak yang berkuasa di sini. Loh, gimana? Iyalah saya moderator, saya bisa kapan aja nurunin Bapak gitu. Tapi kalau Bapak menggunakan parameter asumsi, tidak dibenarkan Pak dalam sisi nilai akademis, Pak. Bapak hanya omong kosong. Enggak gini Pak. Ya. Bicara mengenai tentang Yesus keluar dari vagina Maria itu Bapak nggak bisa menunjukkan dalilnya bahwa ada vagina di situ. Dan Bapak kalau Yesus yang katanya Anda adalah tubuh kemanusiaannya, dia manusia. Manusia mana yang tidak keluar dari vagina, Pak? Pak. Manusia mana yang tidak keluar lewat vagina kecuali Nabi Adam dan Bunda Hawa? Sekarang gini Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa ini kita menggunakan nalar. Gitu kan. Jadi di sini juga saya menggunakan nalar saya untuk mengikuti versi Bapak. Sekarang Bapak juga meminta saya untuk kamu berbicara bohong ini itu. Loh, di mana saya berbohong? Saya mengatakan bahwa seluruh manusia, ya kecuali Nabi Adam dan juga Bunda Hawa yang memang tidak melewati. Ini manusia yang mulia loh. Ada dong. Manusia pertama itu Nabi Adam dan Bunda Hawa itu tidak melalui ciptaannya, penciptaannya tidak melalui lewat vagina. Tetapi yang lainnya semuanya sama, Pak. Nggak ada bedanya. Meskipun Yesus tidak ada unsur biologi tentang sperma, tetap dia keluar dari vagina. Betul atau salah?
Silakan dijawab secara nalar manusia, bukan nalar monyet, Pak. Oke, ini tadi saya udah menggunakan nalar, Pak, tetapi Bapak membantah soal itu, mengatakan itu bohong. Jadi percuma. Bapak sendiri yang minta nalar, kita menggunakan nalar, Bapak sendiri juga mengatakan itu bohong apa segala macam. Jadi ya kita ikuti aja versi. Pertanyaan saya, selain Bapak Adam dan Bunda Hawa, semua manusia keluar nggak dari vagina? Semua manusia itu keluar dari vagina, Pak. Termasuk Yesus nggak? Termasuk Yesus nggak? Termasuk Yesus yang kamu bilang Ya sudah. Ya sudah. Kecuali Piccolo yang keluar dari mulut, Pak. Aduh. Kenapa vagina itu? Data yang Bapak tunjukkan juga bahwa Yesus keluar dari vagina, melainkan dilahirkan. Ya kalau tulisan di dalam Bible Anda mengatakan letter leg, itu sudah bukan kitab. Gimana sih Bapak ini? Bapak juga kan tidak berbicara tentang data, Bapak juga berbicara sesuai naluri Bapak. Jadi saya membalas mengenai tentang naluri, Bapak pun malah membantah soal secara itu. Rasional, Pak. Apa Anda punya akal tidak sih? Aduh, kemana-mana ini. Itu kamu. Jadi kalau mau bermain retorika, Anda sudah omong kosong dari tadi. Anda membenarkan statement saya secara rasional. Semua manusia kecuali dua manusia, Hawa dan Adam, itu semuanya keluar dari vagina. Kamu mengamini. Itu pengaminan itu kan parameternya kita menggunakan rasional. Bahwa memang faktanya, bukti di lapangan, ibu-ibu bidan, bapak-bapak bidan itu membantu persalinan semuanya lewat vagina, Pak. Tapi kalau ada nyungsang itu dibelah lewat sesar, Pak, sekarang. Tapi tidak ada manusia yang keluar yang lahirnya dari mulut, Pak. Itu cuman Piccolo gitu loh. Tahu Piccolo, Pak? Jadi makhluk yang dilahirkan keluar dari mulut itu yang di film kartun tuh. Jadi gimana Bapak ini mau berbicara rasional mentok, pakai Bible data mentok, terus Anda mau ngapain di atas, Pak? Jangan lama-lama lah, nanti mempermalukan diri sendiri loh Bapak. Jadi kalau nanti naik lagi setelah pulang ambil Bible, kita belajar di sini edukasi yang ada substansinya. Kita lagi bahas Kristen adalah Mesias, saya menunjukkan bukti, Anda cuman asumsi. Begitu ya? Oke, saudaraku Pak Sekum mau masuk? Silakan. Iya, terima kasih Kang Dito. Gurunda barangkali udah monitor. Iya dek, udah dek. Oke baik, silakan Gurunda. Baik dek, baik. Oke. Margareta monitor. Margareta. Iya bang. Ya, gimana Iya. Margareta? Gimana? Apanya? Gimana? Sehat? Islam atau Kristen? Kristen bang. Protestan atau Katolik? Kedua-duanya bang. Mati. Gimana lah ada kedua-duanya? Oke, temanya kok nggak kelihatan ya di sini aku Kang Dito ya? Ada. Temanya Oten adalah Mesias. Baik, silakan Margaret. Orang Kristen itu ternyata adalah Mesias tuh, termasuk Anda misal gini, saya jelaskan perlahan-lahan ya, karena nanti ujung-ujungnya nanti akan sakit gitu loh kalau tiba-tiba mendengarkan sesuatu yang tiba-tiba gitu kan. Gini deh, saya kasih Anda waktu Anda untuk menjelaskan kepada kami bahwasanya betul atau tidak bahwasanya orang Kristen adalah Mesias, dan betul atau tidak bahwasanya memang ada Mesias palsu yang dikatakan oleh Yesus. Silakan.
Waktu untuk Anda 2 menit lah. Saya diem. Silakan. Yesua HaMasiah itu adalah Mesias. Yesua HaMasiah itu adalah Mesias. Mesias satu-satunya. Jadi orang Kristen bukan Mesias. Paham kan? 2 menit waktu Anda. Silakan. Yesua HaMasiah itu adalah Mesias, pemimpin satu-satunya. Jadi orang Kristen itu bukan Mesias, bukan pemimpin satu-satunya di dalam ketuhanan. Sudah, Bang. Cuman gitu. Iya. Alamak. Dalam Yohanes 15 ayat 7. Nah, gitu dong. Lanjut. Silakan. Yohanes 15 ayat 7. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bukan orang Kristennya adalah Mesias, tetapi Yesua HaMasiah itu adalah Mesias karena firman-Ku tinggal di dalamku, kata Yesua HaMasiah. Begitu. Waktu masih kurang 1 menit. Silakan. Karena Yesua HaMasiah datang sebagai damai sejahtera, sebagai sukacita pada umat Kristen. Di Mazmur 119 ayat 1. Hidup orang Kristen itu tidak bercela. Yesaya 30 ayat 18. Yang dinantikan itu adalah Yesua HaMasiah, pembawa damai sejahtera buat semua bangsa. Udah, gitu doang. Dan 1 Petrus 4 ayat 13, Roh Yesua HaMasiah ada pada umat Kristen. Udah. Kalau udah saya ngomong nih. Bu Margaret. Lalu di Lukas 10 ayat 20. Salah. Udah gantian. Nama orang Kristen ada terdaftar di dalam surga. Gantian. Gantian ngomongnya. Bu Margaret, Anda pegang Bible sekarang? Saya minta tolong dicekkan sesuai dengan yang ada di Bible Anda. Anda pegang Bible sekarang? Pegang Bible. Oke, silakan dicek, di cross check, dibuka aja mute-nya, jangan di mute. Buka aja mute-nya. Silakan cross check, dibaca dari mulai Matius 24 ayat 4. Silakan. Jawab Yesus kepada mereka, bla 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 itu. Silakan. Tolong dibacakan aja. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5-nya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa kata Yesus barusan, Bang? Bu? Apa kata Yesus barusan? Akan banyak Mesias palsu yang memakai namaku. Ya, berarti ini perkataan Yesus ini betul atau salah menurut Anda? Betul. Betul. Berarti akan ada Mesias yang lain selain Yesus, betul? Banyak, beribu-ribu Mesias palsu. Ya, dan Mesias itu akan menyesatkan banyak orang, betul? Betul, tapi bukan orang Kristen. Sabar dulu. Betul atau salah? Betul. Betul, baik. Anda sudah mengakui bahwasanya ada banyak sekali Mesias palsu atau Kristus palsu, betul nggak? Mesias itu Kristus kan? Paham ya? Iya, betul. Betul nggak?
Betul, betul. Oke, baik. Karena banyak Mesias palsu, maka Yesus sudah menubuatkan itu di sebelum-sebelumnya tuh. Sejak Yesus ada di dunia, Yesus berkata begini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Memakai namaku itu memakai nama siapa? Nama Yesus tapi bukan Yeshua HaMashiach. Ya, perpakai nama Yesus kan? Ya, Yesus itu bukan Yeshua HaMashiach. Memakai nama Yesus nggak itu? Memakai namaku. Ku itu siapa di situ? Ku. Iya, memakai. Nggak, saya tanya. Ku itu di situ siapa? Yesus palsu. Yesus palsu. Terima kasih. Mantap. Yesus palsu. Baik, sekarang ternyata ada Mesias yang lain. Betul? Silakan dibaca. Sekarang sebelum dibaca, saya tanya kepada Anda dulu. Apakah Anda dibaptis dalam Kristus atau tidak? Saya dibaptis dalam nama Yeshua HaMashiach. Iya, Kristus bukan dia. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach Kristus atau bukan? A. Kristus, B. bukan. Tuhan. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Yeshua HaMashiach apakah A. Kristus, B. bukan Kristus? Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya nggak tanya Tuhan atau bukan ya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Yeshua HaMashiach apakah dia A. Kristus, B. bukan Kristus? Silakan. Kristus asli. Ya, Kristus kan? Betul ya? Kristus ya? Baik, terima kasih. Apakah Anda dibaptis di dalam Kristus? A. Ya, B. tidak. Tidak. Loh, Anda nggak dibaptis dalam Yesus rupanya? Loh, Dalam nama Yeshua, bukan Kristus. loh, Yeshua Kristus bukan? Nah ini mulai bohong nih. Ini penipu Yeshua ini. itu Tuhan. Loh, Yeshua itu Kristus bukan? Bapa. Mati meja. Buka Lukas 2 nomor 11. Silakan baca. Lukas 2 nomor 11. Silakan buka. Buka. Tolong dibaca. Buka di situ. Buka di situ. Buka di situ. Ya, sudah Bang, sudah buka. Dominic diam dulu ya. Margareta buka. Lukas 2 nomor 11. Silakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias. Tuhan kok? Loh. Bukan Kristus. Ya Mesias Kristus bukan? Tuhan. Mesias itu apa arti Mesias? Enggak gini. Mesias itu bahasa mana? Pemimpin. Arti Mesias itu pemimpin. Ngarang nih alamak, nih orang nggak pernah belajar. Nih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu apa ini? Apa ini? Hari ini. Ini. Lihat, kelihatan nggak di sini? Ini apa ini? Juru selamat itu Yeshua HaMashiach. Iya, juru selamat, betul, Yesus. Yaitu titik ini apa ini bacanya? Coba dibaca yang kencang. Oh, itu di situ salah. Di sini nggak ada itu, nggak ada. Lo kok salah? Oh, ini kitabmu. Di sini nggak ada. Oke, saya tanya, original teks kitab Anda, Lukas ini original menggunakan original teks kitab Anda ini menggunakan bahasa apa? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Enggak, saya tanya original teks kitab Anda, Bu. Saya tanya original teks kitab Anda. Ori. Original teks kitab Anda itu menggunakan bahasa apa? Ibrani ya? Kok Ibrani? Alamak. Yunani. Sekarang saya tanya, bahasa Yunaninya Mesias apa? Apa ya? Lupa.
Loh, bahasa Artinya aja, maknanya Bu, pemimpin. Ibu, bahasa Yunaninya Mesias itu apa? Maknanya aja, terjemahannya. Enggak, aja, saya tanya dijawab dulu. Bahasa Yunaninya Mesias itu apa? Jawab. Lupa, nggak tahu. Nih, tak kasih tahu. Hoti, etekste, humin, semeron, soter, os estin, apa ini? Kristos. Ngerti nggak? Itu waktu masa penjajahan Yunani kepada bangsa Israel. Jadi ditulisnya itu kitab Yunani. Loh lah iya, ini Kristos bukan? Iya, itu saat bangsa Yunani menjajah Israel. Itu Loh lah kitab. iya, Kristos bukan kesimpulannya. Kesimpulannya Yesus di sini disebut Kristos bukan? Itu kitab sudah diubah oleh Yunani karena menjajah Israel. Pendusta dasar. Saat menjajah Israel. Pendusta. Itu kitab diubah Yunani. Pendusta Anda ini pendusta. Udahlah, nggak belajar, pendusta. Di sini disebut Kristos. Yesus itu disebut Kristos. Yunani pernah Bahasa kan Ibraninya menjajah itu Mesias. Israel. Dengerin. Yunani pernah menjajah Israel. Saya nggak tanya itu. Bahasa Yunaninya itu Mesias, Mosia. Ya kan, bahasa Indonesianya Mesias, bahasa Yunaninya Kristos. Itu sama, itu artinya yang diurapi. Botol, turun kan? Bukan aku yang nendang ya, dia turun sendiri. Oh iya, Gurunda udah monitor. Lanjut, Gurunda semua. Afwan. Mic-nya masih mati, Gurunda. Itu bukan kitab kami, Bang. Dari mana kitab dia itu ya? Loh, kok bukan kitab kami? Loh, kitab siapa terusan? Kan dia mengatakan seperti itu. Dari mana kitab, aku pun nggak tahu. Enggak, kitabmu bahasa Yunani enggak? Bahasa Yunani asli lah. Nah iya, asli kan. Mesias itu apa artinya dalam bahasa Yunani? Mesias itu artinya orang Itu kan bahasa Indonesia artinya. Pertanyaan saya, bahasa Yunaninya apa? Kristus. Nah ya sudah, lanjut Gurunda. Gitu aja kok repot. Iya, bukan begitu aja kok repot. Harusnya saudara bilang begitu aja kok bisa kedapatan gitu ya. Nah, jadi gimana? Sesuai teks gitu kan, isi teks. Yo, kalau memang teksnya tulis Kristus, nggak mungkin tulis teksnya Kristus di situ dibacanya Alibaba, kan nggak mungkin. Iya, Kristus itu kan artinya orang yang diurapi. Mesias juga adalah orang yang diurapi. Nah, ya kan? Betul nggak? Selamat Jadi nggak usah di. Ya, siang. Jadi Kristen ini adalah orang-orang yang diurapi. Masalahnya di mana? Iya, betul lah, Bang. Ya, berarti kalian ini adalah Mesias. Iya. Nah, Mesias asli apa palsu kalian ini? Ya itu yang perlu dipertanyakan, palsu atau aslinya. Nah, gitu dong. Mesias yang dijanjikan kemudian yang asli itu dari kalangan Yahudi atau dari kalangan di luar Yahudi? Iya. Ini ya, memang dari kalangan luar Yahudi. Nah, berarti kalian Mesias di luar Yahudi, berarti palsu nggak tuh? Iya, kalau menurut ayat itu ya palsu itu. Alhamdulillah. Sakit. Ya, jadi begitu. Kristen ini adalah Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak kemudian mau disatukan dengan Kristen, meskipun Kristen menggunakan terjemahan kitab mereka, karena bagi mereka Kristen itu adalah kunarion. Anda dianggap sebagai guguk dari kalangan mereka yang adalah domba gitu, Bang. Nah, saatnya sekarang ini
Anda berbenah diri, masihkah mau disebut Mesias palsu atau setelah ini Anda segera keluar dari lingkaran Mesias atau Kristus palsu, kan gitu. Karena Yesus mengatakan orang yang mengaku Mesias atau Kristus palsu ini akan diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu, saudara. Betul. Abang Dominik ini dari Katolik atau Protestan? Sama kayak Dito saya dulu. Oh, Katolik berarti. Iya, biasanya Katolik itu memang mudah untuk menerima kebenaran dan jujur. Ya, jadi kalau saudara sudah tahu bahwa Anda adalah Kristus palsu, ya mau bertobat atau mau mati dalam keadaan Kristus palsu? Ya, itu perlu dibedah dulu Bang Kuma, yang siapa dulu yang palsu ini, Mesias palsu. Ya kan ini. kan tadi yang Mesias asli itu kan dari kalangan Yahudi. Kalau di luar Yahudi ada Mesias berarti palsu. Nah, Anda sudah terciduk bukan Yahudi atau Anda adalah Bani Yakub. Iya, betul juga kalau itu teks itu. Nah, begitu. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang tersadarkan, sama seperti saudara Dominik ini, semakin hari semakin banyak yang sadar, sehingga meninggalkan ajaran yang dijerat oleh dusta seorang Paulus, yang kemudian mengatakan dirinya sendiri sebagai Kristus. Nah, seperti itu ya, saudara ya. Oke, mungkin ada yang lagi dari teman Kristen yang ingin membahas materi ini, silakan. Ini Bang Daniel, kita sapa dulu ya. Selamat malam Bang Daniel. Yo, selamat malam juga. Dia ikut selamat malam. Saya di Belanda Bang, abang kan di Indonesia. Saya di Belanda malam sekarang. Saya juga di Belanda malam, ini ada gelap ini. Oh, ikut-ikutan dia. Oke, ada yang mau dibahas mengenai orang Kristen adalah Mesias? Silakan bersama Gurunda kita, Gurunda Suma. Saya harap Bang Daniel berdiskusi dengan baik dan jangan nyerocos ya. Ya, saya tuh orangnya tidak nerocos. Ya, silakan kalau gitu. Oten adalah Mesias. Oten itu adalah Mesias. Mesias itu siapa? Silakan abangku. Ya, Mesias itu Kristen sesuai dengan data yang ada di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20. Tapi tertulis di Alkitab bukan Oten adalah Mesias. Ya, tapi Kristen ini adalah orang yang diurapi. Iya. Berarti Kristen di zaman berapa itu? Di zamannya tahun berapa itu kalau diurapi? Itu konsep Bang, itu konsep di dalam kitab 1 Yohanes 2 nomor 20. Kristen ini adalah orang-orang yang diurapi. Bahkan dikatakan di dalam Galatia 2 nomor 30, Galatia 3 nomor 27, Kristen ini adalah orang-orang yang memakai Kristus, berpakaian Kristus. Kalian ini adalah orang-orang yang berpakaian Kristus, artinya kalian ini menggunakan atribut Kristus sebagai orang Kristus, gitu Bang. Tapi itu kan tidak terlihat dan tidak apa ini toh? Tidak saksi mata kepala. Saya bilang di waktu itu kita ini kan tidak saksi mata kepala tuh, yang jadi orang yang ya, ini sekarang kami jadi saksi kalau Kristen sedunia itu adalah Kristus. Coba Anda baca di Galatia 3 nomor 27. Kristen itu adalah Kristus. Oknum-oknum Kristen itu yang sudah dibaptis dalam nama Kristus Yesus, mereka semua adalah Kristus. 1 Yohanes 3 nomor 2, Kristen-Kristen ini adalah sehakikat dengan Kristus. Oh iya. Ya, jadi kalian ini adalah Kristus semua. Makanya kalian tidak lagi menyembah Tuhan, karena kalian bukan lagi hamba. Kalian adalah Kristus, anak Tuhan. Kapan kita menyembah Tuhan? Ya, saya bertanya, sejak kapan kalian menyembah Tuhan? Emang ada Kristen menyembah Tuhan? Iyalah, nggak menyembah Tuhan. Di mana Kristen nyembah Tuhan, di mana? Tuhan lah yang maha kuasa dan maha. Iya. Coba. Kasih bukti coba. Di mana Kristen nyembah Tuhan? Apa buktinya Kristen nyembah Tuhan?
Nah, terus yang bilang kami tidak menyembah Tuhan, buktinya mana? Ya karena Kristen tidak ada terbukti menyembah Tuhan. Nah, sama dengan kalian juga. Apa itu? Nah, sama dengan kalian juga. Kami menyembah karena kami hamba. Kalian kan bukan hamba. Kami juga hamba. Kalau kalian hamba ya kami hamba. Loh, dalilnya kalian bukan hamba gimana dong? Dalil itu siapa yang tulis? Paulus mengatakan pengikutnya itu bukan lagi hamba Tuhan. Panggil Paulus datang. Supaya saya tanya dia. Panggil Paulus datang. Galatia 4 nomor 7. Panggil Paulus itu datang. Itu suratnya ada. Balas aja suratnya, Bang. Panggil orangnya. Terima suratnya, balas kepada yang terhormat Kristus palsu Paulus. Apa bisa panggil Paulus itu datang baru saya ceramahkan dia. Loh, itu suratnya ada kok di rumah Anda. Kirim surat itu kan Paulus kirim surat. Balaslah suratnya. Gak ada dia kirim surat. Abang tahu Paulus tinggal di mana? Dia ini di Jonggol. Panggil dia. RT 2 RW Goblok. Galatia 4 nomor 7. Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan. Kristen itu adalah anak Tuhan. Berarti Kristen ini hakikatnya Tuhan. Hah? Bagus kalau bagus apa, Bang? Kristen itu bukan hamba Tuhan. Sudah tak ada lagi. Makanya di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan membebaskan Kristen dari kuk penghambaan. Makanya Paulus mengatakan, jangan lagi kamu itu mau diperhamba. Karena kamu bukan lagi hamba, kamu adalah anak Tuhan. Wah, mantap kali. Jadi kalian ini adalah Tuhan-Tuhan palsu atau Kristus palsu. Ya, mudah-mudahan saudara siapa namanya tadi, Daniel, bisa otaknya bocor tadi itu bisa tertambal sedikit. Kita naikkan lagi saudara Oten yang mau diterapi baik-baik. Yang tak gabung. Iya, ini ada teman kita, Dominic. Halo, saudara Panloto dari Buddha, dari Katolik apa Protestan? Aku Islam, Bang. Aku cuma mau ngingetin Abang Zuma aja. Assalamualaikum. Saya dari Madura, Bang. Oh, Masya Allah. Dari pagi banyak saudara-saudara kita dari Madura. Tepuk tangan untuk Muslim Madura. Masya Allah, luar biasa antum semuanya. Cuman mau ngingetin Abang aja. Iya. Khawatir saya, soalnya tadi malam Abang nge-live, sekarang nge-live. Jaga kesehatan gitu loh. Makasih Bang, makasih. Masya Allah, salam hormat. Sehat selalu insya Allah. Ya gitu aja Bang ya. Siap, siap. Jayalah Maduraku, jayalah Indonesiaku. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum, Siap. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Madura sangat-sangat fanatik terhadap agamanya dan terhadap pendangkalan akidah yang terjadi. Luar biasa. Noise dek. Halo, saudara Gusta dari mana, Bang? Katolik, Protestan, atau dari Pantekosta? Janganlah Bang, ini Islam juga. Oh, Islam juga, Masya Allah. Subhanallah, maaf. Iya. Dari mana abangku ini? Ini dari Riau Bang, Rokan dulu. Riau, Masya Allah. Luar biasa, sahabat-sahabat Riau. Anak-anak Riau luar biasa perhatiannya terhadap agamanya, ya. Mereka menjaga akidah yang sangat luar biasa.
jayalah Riauku, jayalah Indonesiaku. Masya Allah. Amin. Salam sama sahabat-sahabat di Riau. Iya bang. Tadi kupikir Kristus palsu abangku ini. Janganlah bang. Oke, baik. Makasih saudara Bustaz. Sehat selalu. Sama-sama bang. Amin. Masya Allah, amin. Saya turunkan ya bang ya. Oke bang, oke bang. Oke, makasih. Hati-hati di jalan. Jangan lupa berhenti bang kalau lampu merah ya. Jangan ditabrak, bahaya itu. Iya. Hujan di sini, hujan. Halo. Saudara Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya bukan Yesus bang? Bukanlah bang, ya om. Oh, sorry. Masya Allah. Salam kenal dari Maluku bang. Maluku, Masya Allah, luar biasa. Malukuku, sayangku. Maluku, idolaku. Indonesia, idolaku, Masya Allah. Iya, Maluku itu Ambon kan? Dari Ambon bang, siap. Masya Allah. Ambon manis sekali Manis seperti. Manis sekali. Ya, bang, manis alhamdulillah. Siap. Iya, Masya Allah. Bang, saya cuma mau menyampaikan semoga Bang Zuma sehat-sehat selalu. Amin. Panjang umurnya, Allah Masya pelihara. Allah. Allah berikan jalan yang terbaik buat abang biar Allahu Akbar. selalu. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Memang Ya, kalau Bang. orang siap. Salam kenal dari Ambon bang. Mohon izin Iya, turun, Masya Bang. Allah. Iya, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau orang Ambon Manise Maluku memang luar biasa. Kita ganti ikonnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Riau Bang Zuma. Masya Allah. Subhanallah. Insya Allah sehat abangku. Sehat, alhamdulillah. Seperti biasa. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Iya, tadi dengar ada orang Riau ya dari Rokan Hulu. Itu kebetulan si ini Bang Zuma, si Taufik makhluk pemakan ketombe kan berasal dari sana juga tuh Rohul itu. Iya. Jadi tapi dia numpang di sana, bukan di situ. Bukan asli situ. Ulat sagu yang nempel ke sawit itu Bang Zuma. Dia punya marga kan, artinya bukan asli sana Bang. Iya, Dinda bukan asli sana karena dia punya marga, berarti asalnya ketahuan kan. Dari utara dia. Iya, dari utara. Wow. Gimana nih Bang Da? Anak-anak Tuhan udah bisa mematahkan tesis Bang Zuma belum hari ini? Enggak akan pernah bisa. Semakin mereka menjelaskan, semakin mereka membantah dan memaparkan bahwa mereka ternyata Mesias palsu. Semakin menolak berarti semakin menolak kemesiasannya. Gak bisa. Semakin mereka menolak berarti semakin menyatakan mereka palsu. Iya, saudara Dado Pras, dari sekte mana abang? Dari Jakarta bang. Masya Allah, Jakartaku, pusat Indonesiaku, Masya Allah. Gimana Jakarta sekarang bang? Aman? Aman, alhamdulillah bang. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Jaga semua Sehat-sehat ya ya, Bang? teman-teman. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat, iya. Masya Allah. Sahabat-sahabat Itu yang aja, ada di Bang. Semoga sehat-sehat selalu bang. Makasih. Iya, Dado Pras juga sehat selalu. Sehat selalu ya bang ya. Bang Juma. Ya, Dang. Ya.
Kita naikkan lagi saudara kita yang oten, yang mau berdiskusi. Biar Alfi bantu naikkan juga bang. Kita bantu naikkan ya teman-teman Kristen ya. Mana ini? Makasih Kak Bidadari. Tuh banyak ibu-ibu yang pakai kerudung yang minta naik Bang Zuma. Mau jualan ini, jualan pete. Mana ini? Coba Bang Didi ini. Halo saudara Franciscus Rangkutilang, apa kabar? Halo. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi. assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Horas dari Medan bang. Horas, masya Allah, Horas dari Medan. Iya. Hah? Saya mau menyampaikan sesuatu bang. Iya. Abang sehat selalu, jaga kesehatan. Iya. Makasih abangku. Panjang umur ya bang Amin. ya. Amin, Sebenarnya, antum juga. Kesimpulan buat Oten, aku ingin menyampaikan sesuatu bang buat Oten. Iya. Jangan menghujat tapi ya bang ya. Halo. Iya halo. Iya bang ya. Coba itu buat Oten-Otennya, coba itu dulu dipelajari lebih dalam itu kitabnya. Ya Nah, betul. itu aja. Jangan hidup Iya. mau bebas aja, mau bebas hidup malah memikirkan perut dan yang di bawah perut itu aja. Iya. Betul. Iya bang ya, sehat-sehat kita ya bang ya. Nah semua yang di room ini. Ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Didi. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Islam saya bang. Ya bang, ada yang mau disampaikan bang? Oh enggak bang, saya cuma mendengarkan bang. Idolanya saya bang Zuma itu bang. Oh. Siap abangku. Iya. Sama-sama kita nyimak dari bawah bang ya. Iya. Ada yang mau disampaikan bang? Enggak bang, ada bang. Siap, baik. Izin saya turunkan abangku ya. Iya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih anak-anak Tuhan? Ini siapa ini? Pak Kaiban. Halo Pak Kaiban. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Salam dari Maluku, Kei. Masya Allah. Masya Allah. Tetap sehat, maju terus, pantang mundur Bang Zuma. Kami mendukung. Allahu Akbar. Itu aja Bang Zuma dari Allahu saya. Akbar, masya Allah. Siap. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Siap, sama-sama Bang Zuma. Izin bang ya. Iya teman-teman sekalian dimanapun berada, agar menjaga kondisi ya. Sekarang anak-anak kita ini semakin hari semakin mereka memperlihatkan kecintaannya terhadap dunia sosial ya, dunia media sosial. Mereka banyak menggunakan HP dan seterusnya, di mana di HP itu banyak gerakan-gerakan yang nuansanya justru mendangkalkan akidah. Termasuk yang ada di perkampungan-perkampungan. Perhatikan kalau ada orang yang kemudian masuk ke wilayah kita, tiba-tiba membeli lahan luas,
lalu kemudian yang tadinya tujuannya izinnya untuk bertani dan seterusnya, ujung-ujungnya mereka membuat yayasan, membuat hal yang tidak wajar lah, ya, membentuk satu yayasan di hutan belantara. Ya, itu harus diperhatikan, diperiksa kemudian izin-izinnya, apakah mereka betul ada izin dari pemerintah setempat atau tidak. Karena ini banyak terjadi, ya, gerakan-gerakan pendangkalan akidah itu diawali dengan mendirikan kandang-kandang di mana-mana, ya, untuk menggait, mencerat kemudian anak-anak Islam yang jauh dari Al-Quran, seperti yang diterangkan dalam kitab mereka kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang yang taat Taurat ngaku Taurat meskipun tidak. Itu harus dijaga baik-baik, ya. Kalau ada pendatang baru di kampung kita harus diperhatikan baik-baik, saudara-saudara, terutama Bapak RT, Bapak RW, ya, kepala desa. Kalau ada orang yang masuk di perkampungan kita yang sudah beda keyakinan dengan kita, terus kemudian mereka mau membeli lahan besar, silakan aja difasilitasi, tetapi perhatikan, ya, apakah mereka benar-benar menjadi petani atau ujung-ujungnya membangun sebuah tempat di mana mereka akan jadikan tempat itu tempat perkumpulan. Lama-lama mereka akan membuat sebuah tempat untuk mereka lancarkan aksi-aksi yang sudah tersusun dengan rapi. Itu hati-hati, karena itu banyak terjadi, ya teman-teman sekalian. Di mana-mana itu terjadi, hampir semua wilayah itu ada. Jadi hati-hati, karena tujuannya itu adalah mereka ingin menyaingi jumlah penduduk Islam yang ada di Nusantara ini. Itu ya teman-teman. Baik Bang Dah, pesan yang sangat bermanfaat. Ya, Ito. Ya, halo. Yo, halo Ito. Ya. Abang anak Tuhan, Bang. Oh iya. Bang Juma, saya dari Manado. Kecil kali suaranya, Bang, minoritas, Bang. Ya, salam buat Abang Zuma. Saya dari Manado. Iya, salam kenal Bang. Manado. Oh, Masya Allah. Manado. Ya. Jayalah Manado, jayalah Indonesiaku. Oh iya, lupa Katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Sulawesi kita. Iya. Salam dari Bang Juma. Iya, saya Manado tapi di Kota Mobagu. Mana itu? Masih tetap di Indonesia kan? Ya, masih di Indonesia, siap. Siap. Umumnya mayoritasnya Muslim di Kota Mobagu ya. Oke ya, salam sehat sama Bang Juma, semangat terus para kru. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang ada di tombol request, kalau kalian bukan anak-anak Tuhan, dibatalkan dulu dong requestnya teman-teman. Himbauan sekali lagi kepada teman-teman yang ada di bawah, apabila kalian bukan anak-anak Tuhan, silakan teman-teman sekalian batalkan tombol permintaan requestnya teman-teman. Ya. Ada lagi? Teman-teman non Muslim silakan. Muslim semua di bawah Bang Zuma. Muslim semua. Oh, keren itu. Kalau Iya. Muslim semua, artinya sudah tak ada lagi non Muslim di sini berarti. Alfi, komalnya jangan dibuat panjang. Ini Bang Zuma yang buat biar teman-teman enak tetap layarnya gitu. Iya.
Wah ini gara-gara Bang Zuma ini mualafin semua orang, nggak ada lagi anak-anak Tuhan Bang Zuma. Wah parah ini. Habis guys anak-anak Tuhannya. Ya, ketik di bawah saudara yang Kristen, ketik 3. Ketik 3 yang Kristen, silakan. Nanti kita akan naikkan. Saudara-saudara yang terkasih yang sedang bekerja di ladang Tuhan, tapi biasanya kalau tritung-tritung yang pakai akun fake itu Bang nggak masuk ke request moderator Bang, cuman host yang bisa naikkan akun-akun private itu. Oh gitu ya. Jadi nggak semuanya masuk ke ini requestan Alfi mereka itu. Iya. Dinaikkan aja ini satu-satu. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Ya dari Lombok Timur Bang Zuma. Saya ngefans berat sama Anda Bang Zuma. Masya Allah, makasih Bang, makasih. Iya, lagu Ndak Kepeng Bang. Iya, Ndak Kepeng. Kepeng. Ndak Kepeng. Iya wah bahasa Lombok tiap Bang Zuma. Iya. Salam Bang Zuma ya, tetap sehat, tetap semangat. Makasih. Jangan sampai mundur selangkah pun Bang Zuma. Makasih Bang, makasih. Kita orang Lombok siap mendukung sepenuh. Amin. Ya, saya izin turun Bang Zuma. Biasa. Terima kasih sudah menaikkan. Makasih saudara, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat semua yang ada di host di Pemal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat buat semua Bang Zuma, maju terus, pantang mundur. Betul, jangan pernah mundur, maju terus. Ya Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya dari perwakilan API Kalimantan Barat Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Sehat selalu abangku. Jaya terus sahabat-sahabat di Kalimantan Barat. Ya, sehat selalu. Amin. Cuma mau pesan buat jalani aja tuh perintah 10 hukum Taurat itu aja Bang Zuma. Iya. Makasih Bang Erwin. Iya, sama-sama. Oke Bang Zuma, saya pamit dulu. Iya, makasih. Hanya sekedar menyapa, saya penggemar Bang Zuma. Makasih. Ini penggemar kita ada 2000 Assalamualaikum lebih di warahmatullahi bawah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denmas. Halo Denmas. Denmas Topo. Denmas Topo panggilan kedua. Denmas Topo panggilan ketiga. Wah, orang susah-susah naik ke sini. Panimbulan Siregar. Panimbulan Siregar. Waduh, ada suara anak kecil Bang Dak. Mohon maaf. Nanti rungkat roomnya. Alvin tidak bisa naikkan ya? Bisa, tapi akun-akun yang private nggak bisa Bang Dak. Nggak masuk ke sini requestnya. Oh gitu.
Ali bisa naik-naikkan yang udah request tapi akunnya nggak private gitu, nggak dikunci akunnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam kenal ya dari orang Jawa Barat, Cianjur. Oh iya, makasih abang. Makasih. Ya, saya sering kan hampir tiap malam lah nonton live abang gitu. Iya. Masya Allah, terima kasih dukungannya bang ya. Iya ya. Salam sehat saja buat semua yang hadir, terutama Bang Juma ya. Iya. Salam Makasih kenal bang. dari orang Jawa Barat, orang Sunda. Siap. Ya, Masya Allah, Jawa Barat luar biasa. Jawa Baratku, Indonesiaku jaya selalu, amin. Lanjut Iya, iya. bang. Iya, makasih ya. Makasih abang, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nyapa-nyapa sampai besok pagi aja ini. Sampai imsa. Sampai imsa. Sampai imsa. Bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nah, sekte mana? ini anak Tuhan ini. Anak Tuhan ini soalnya mirip ini. Tuhannya dia ini. Panjang rambutnya. Rambut keren tuh bang, minyak krem bang ya. Wih mantap. Ketuban kuda. Ketuban kuda. Iya, orang pakai pomade ya, Bang Zuma pakai minyak rem gitu. Yoi. Masih mau kau datang besok. Sehat bang ya, alhamdulillah ya. Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Yang penting sehat dulu aja bang. Siap. Jangan lupa makan buah bang, yang mengandung vitamin L. Lapar. Pisang tuh bang. Pisang. Vitamin L. Lapar. Vitamin lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Pak Roy? Roy Honda? Ya, dari Makassar dan semua. Oh, Makassar ongkos kirim 50.000, Bang Roy. Masya Allah. 50.000 ongkos kirim. Dari Makassar. Sehat-sehat Ki. Di mana Ki di Makassar? Halo? Halo? Jaringan saya ya? Kok pada diam? Ada suaranya merdu bang, dak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jaringan kurang bagus ya. Ye. Dari Makassar. Di mana Ki di Makassar ya? Di Jalan Sono. Oh, Jalan Sono. Iya. Dekat Al-Markas berarti, Dek. Iya. Masya Allah. Nanti tanggal 1 ada tablik akbar di Perdos Unhas Antang. Di Nasan nanti insya Allah. Iya, habis asar kalau nggak salah itu. Tak bisa ke sana. Saya pengen dengan Bang Zuma. Iya, makasih. Ya, Bang. Apa itu ya? Di mana, Bang? Saya orang Bugis Makassar. Iya, maksudnya Bugis. Bugis. Pangkep kah mana? Kalau saya di Palopo saya. Palopo. Iya. Orang Palopo saya, Bang. Darah Bugis. Asli. Itu Oke, lagi ngapain itu? Numbuk-numbuk. Kerja dulu bang. Kalau lagi ada kesibukan bang. Lagi tap-tap dia. Tuk. Iya, tap layarnya jangan pakai palu bang. Jempol aja. Tap layar. Masya Allah. Ya, user.
naikkan Jobeni V. Nggak ada di requestan Alfi, akun dia private mungkin itu. User panggilan kedua. User panggilan ketiga. Tidak ada juga. Terima kasih. Kaira. Gabung. Kaira. Ya, gimana bang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bone, Bang Suma. Pada dari tak merasa nak buai. Teki mondro di Bone, Bo. Di ini sekarang lagi. Oh, Palaka. Wah, Palaka. Bah, ye, semua. Masya Allah. Orang Bugis, asli Bugis. Iya, sama dari kita tuh, Plek. Tiap malam nonton live-nya Bang Suma. Alhamdulillah. Tapi cantilah deh kita. Senang kerja. Iya. Istri bineku Ro. Oh, istri. Kupikir abangku ini yang cantik. Iya. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Iya. Asli orang mana Bang Suma? Kalau mamaku ada Bugis darahnya mana? dari Bone, bapak dari Palopo. Oh, dari Bone. Iya. Oh iya. Lisetna Centrana. Bah. Oh, Centrana? Iya. Centrana. Tapi Ya, sudah iya. berdomisili dia Ya, di Palopo, semoga miki sehat-sehat berdomisili selalu, beranak cucu maki di sana. Pindah miki lagi di Makassar. Oh. Iya. Begitu Mudah-mudahan barangkali sehat terus, mengatakannya. Bang Suma. Amin. Amin. Ya, oke Bang Suma, cuman itu saja. Iya, makasih banyak. Salah surat kumalat bieh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ben, anak Tuhan Bang Ben. Ya Dinda. Iya toh. Abang anak Tuhan atau hamba Tuhan, Bang? Hah? Abang anak Tuhan atau hamba Tuhan ini? Maksudnya gimana itu? Nggak ngerti saya itu. Dia Mesias, dia Kristus, dia Kristus. Mesias Kristus. Waduh. Bisa. Makanya ditanya dulu, abang anak Tuhan atau hamba Tuhan? Pertanyaanmu aneh, makanya nggak ku jawab. Oh ya udah, Jumatan atau mingguan? Jumatan atau minggu? Emang kredit? Ketawa dia orang nanya baik juga. Tanya agama aja, Kristen atau Islam? Kristen, gitu aja kok susah. Jumatan mingguan. Enggak, kadang Kristen nggak mau ngaku Kristen gitu. Yoten ini. Gimana lah kok Yoten? Iya. Tengok Dinda Cuma yang ketawa dia, karena gak lucu aja Jumatan mingguan. Dinda Cuma, sehat Dinda? Sehat, alhamdulillah. Ya gitulah. Emang harus sehat. Iya. Apa judul itu Yoten adalah Mesias, maksudnya apa Dinda? Maksudnya Kristen ini adalah Mesias. Wah, kok bisa? Dalilnya kan? Dalilnya? Iya. Baru dengar aku. Iya makanya. Masih rajin baca Bible, abang ini. Oh, masih lah. Masih. Berarti 1 Yohanes 2 nomor 20. Kristen itu adalah orang yang diurapi. Berarti orang yang diurapi itu kan Mesias, Bang. Betul. Nah, berarti Kristen ini Mesias. Bukan artinya kayak gitu, Bang Juma. Gimana? Jadi artinya gimana, Bang? Gimana? Masalahnya Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan, masalahnya. Dari mana lah dapat begitu Bang Juma? Dalilnya Bang, Galatia 4 nomor 7. Kristen itu, kalian Kristen ini bukan lagi hamba, tetapi kalian adalah anak. Betul, itu betul. Nah, iya dong. Anak Iya, Tuhan berarti bukan jadi anak lagi, bukan jadi hamba, jadi anak, ahli waris. Iya, berarti kalau ahli waris kerajaan surga.
Berarti kalau anak Tuhan adalah Tuhan atau bukan? Bukan. Loh, bagaimana ceritanya anak kambing bukan kambing, anak sapi bukan sapi? Anak Tuhan itu diartikan ahli waris kerajaan surga. Apalagi ahli waris. Jadi makanya kami bukan hamba lagi. Berarti pemilik. Berarti Kristen ini pemilik. Dengar. Harta orang tuanya tidak mungkin dikasih kepada hamba kan? Makanya kamu jadi anak. Anak itulah ya jadi itu ahli dia. waris surga. Berarti status Anda sebagai pemilik surga kan? Iya, betul. Nah, berarti pemilik surga itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang pemilik surga Bapa kami yaitu Allah. Diwariskan kepada Anda. Betul. Berarti Anda pemilik. Betul, saya anaknya. Berarti Anda adalah Tuhan bagi surga. Saya anaknya Allah. Iya, berarti pemilik. Betul, iya saya pemiliknya. Iya, berarti kedudukan Tuhan dengan Anda sama-sama pemilik. Saya ahli waris. Iya bang, berarti Sama kayak gitu Bang Juma. Bang Juma, bentar. Orang tua Anda mempunyai harta. Iya. Hartanya itu milik siapa? Milik orang tua Anda atau milik Anda? Milik saya karena sudah diwariskan. Bukan. Kan anaknya banyak. Yang pemiliknya itu orang tuanya. Bahkan diwariskan setelah mereka meninggal. Bahkan diwariskan ke anak-anaknya. Itu yang itu dia. Waris. Iya, itu dia. Ya, bukan pemiliknya, gitu loh. Kok bukan pemilik? Kalau harta yang diwariskan kepada... Dengar Bang Joma. Kalau sudah diwariskan, baru menjadi milik anaknya. Nah, kalian ahli waris gak? Kalian ahli waris gak? Betul. Nah, berarti kalian pemilik, betul? Belum diwariskan. Belum sah. Tapi nanti akan diwariskan. Betul ya, bakal diwariskan. Berarti nanti Anda akan menjadi pemilik. Dengar Bang, bagi yang percaya kepadanya dan tidak melakukan kejahatan dan kembali kepada Tuhan, berarti ahli wariskan. Selain dari situ tidak ada. Berarti kalian pemilik kan? Belum diwariskan. Gimana Bang Juma ini balik-balik? Maksudnya sekarang ini karena masih makan, masih minum, masih tidur, jadi belum jadi Tuhan. Bukan. Loh. Anaknya belum diahli wariskan loh. Kalau sudah jadi artinya Anda belum jadi Tuhan ini sekarang. Kalau kedua kalinya Anda belum jadi Tuhan ini. Baru setengah Tuhan. Gimana? Baru setengah Tuhan kalian ini. Kok bisa? Ya kan Anda adalah anak Tuhan, berarti Tuhan kan? Anak Tuhan itu yang diartikan ahli waris, bukan jadi ya cocok lah, cocok. Anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak sapi adalah sapi, anak Tuhan adalah anak Tuhan. Anak Tuhan adalah ya anak Tuhan. Anak kambing adalah Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makanya Kristen itu tidak pernah menyembah Tuhan bang, karena Kristen itu merasa diri mereka itu adalah Tuhan. Bang Juma percaya Alkitab? Alkitab yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, saya percaya. Percaya isi Alkitab? Alkitab yang mana dulu? Karena ada yang palsu. Yang Alkitab. Bible. Gimana? Bible maksudnya Bible. Oh iya, saya percaya itu adalah surat yang ditulis oleh orang. Nah, saya percaya itu adalah surat yang percaya Bible, berarti Bang Juma udah percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah. Mati meja. Saya percaya Bible yang menceritakan tentang Yesus yang menasihatkan muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Ya, yang menasihatkan muridnya akan datangnya Mesias palsu yang diusir kemudian kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus itu adalah Mesias kan? Saya percaya Yesus anak Maria itu adalah Mesias. Nah, tapi tapi kan sekarang bukan bahas Yesus anak Maria, kita bahas Kristen ini. Oke, bahas anaknya tadi. Nah, Kristen ini ya itu anak Tuhan. Berarti anak Tuhan adalah Tuhan. Bukanlah anak orang adalah orang. Anak sapi adalah sapi. Anak hewan adalah hewan.
Misalnya nih nama ya Bang Juma ada. Ini anak siapa? Anaknya si Anu. Pasti gitu kan? Ya kan iya, anak siapa? betul. Ya, anak Tuhan. Gitu loh. Ya iya, makanya saya katakan Anda anak ayam adalah ayam, sapi anaknya adalah sapi. Tuhan anaknya adalah anak Tuhan. Anak Tuhan. Ya udah. Nah, sekarang kalau sapi anaknya adalah anak sapi, sama-sama sapi enggak? Betul, sama-sama sapi. Kalau Tuhan dengan anak Tuhan sama-sama Tuhan enggak? Ya enggak. Iya kok enggak, kok giliran itu enggak? Gimana dong? Kok Ya giliran beda. itu enggak? Loh. Kalau Bang Juma sama hewan sama manusia sama Tuhan. Beda Bang Juma. Anak Tuhan dengan Tuhan sama-sama Tuhan enggak? Beda, artinya Loh, kok beda? Anak ayam dengan induk ayam sama enggak? Sama-sama ayam enggak? Gini contohnya, Allah itu kan contoh apa? menciptakan langit dan bumi. Apa manusia bisa menciptakan langit dan bumi? Iya, karena itulah kenapa kalian mengaku sebagai anak Tuhan. Ya anak artinya Tuhan. Yang dulu yang kamu hamba. Artinya Tuhan palsu. Artinya Anda ini adalah Tuhan palsu. Kok Tuhan palsu sih? Loh, Anda Tuhan atau bukan? Bukan. Saya kenapa mengaku anak Tuhan? Apa? Kenapa mengaku anak Tuhan? Ya saya mengaku karena saya percaya kepada Kristus. Orang percaya kepada Jokowi bukan berarti anak Jokowi. Ya iya, karena ya, terus kenapa kalian mengaku anak Tuhan? Itu beda, kalau kalian bukan Tuhan, kenapa mengaku Tuhan anak Tuhan? Ya tadi tentu gimana? Ya karena itulah tema ini betul. Kristen itu adalah Mesias. Makanya tema ini saya katakan. Saya katakan, Bung. Kristen bukan hamba Tuhan kan? Kristen bukan hamba Tuhan. Iya. Gimana? Kristen bukan hamba Tuhan? Bukan. Nah, iblis hamba Tuhan atau bukan? Iblis hamba bukan. Iblis saya jelas bukan. Iya, berarti Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan, betul? Pertanyaan. Itu pertanyaan. Loh, pertanyaanmu kok bolak-balik sih? Kok nggak bolak-balik itu nggak bolak-balik? Berarti posisi sekarang jadi Kristen dan setan sama-sama bukan hamba Tuhan, betul? Manusia ini tidak sama dengan Tuhan, beda. Kalau tidak sama, kenapa Anda mengaku anak? Ya justru kami ahli waris kerajaan surga. Ya, iya berarti Anda Tuhan karena Anda mendapatkan ahli waris. Dalam ceritanya, Bang Juma, Tuhan itu bukan manusia. Ya, Tuhan tapi kalian manusia ngaku anak Tuhan, berarti kalian palsu. Mana yang betul? Gimana Bang Juma? Makanya Bang Juma, kalau paham Alkitab betul-betul dibaca. Nah, ini Alkitabnya yang kita bahas. Alkitab yang kita bahas Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba, tetapi kalian adalah anak. Kalau bukan hamba Tuhan, berarti anak Tuhan. Betul? Betul. Nah, ada dua yang bukan hamba Tuhan, orang Kristen dan iblis. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Betul? Betul. Nah, yang mana yang anak asli di sini? Iblis atau Kristen? Aduh, kan udah jelas beda sama Kristen Bang Juma. Apa bedanya? Kristen sama iblis sama-sama bukan hamba Tuhan. Dengar. Sama-sama. Iblis itu pengajarannya menyesatkan. Apa bedanya? Apa bedanya? Sabar. Apa bedanya manusia yang mengaku sebagai anak Tuhan dengan iblis yang menyesatkan? Ya iblis hanya menyesatkan, tujuannya menyesatkan. Manusia yang mengaku sebagai anak Tuhan, apa Anda pikir tidak menyesatkan itu? Tidak. Loh. Firman Tuhan. Loh. Manusia ngaku anak Tuhan, apakah itu tidak menyesatkan? Bang Juma percaya Alkitab, percaya. Ya udah. Sekarang apakah tidak menyesatkan seorang manusia mengaku sebagai anak Tuhan? Apakah tidak menyesatkan itu? Tidaklah. Tuhan mengatakan di dalam Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kristen ini manusia atau anak manusia atau bukan? Bilangan berapa coba? Bilangan berapa tadi? 23:19. Bukan Tuhan. Bilangan 23:19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arifku, I love you full. Iya.
Gimana Bang? Sehat? Bang Arif sehat? Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah. Harus. Bang Arif ini Ya. tiap masuk aku live-nya nggak diangkatnya. Kenapa Bang Arif? Karena orang takut ente anak Tuhan gimana sih? Salah ngomong sedikit bahaya kami. Anak Tuhan dilawan. Ya jadi gimana? Loh, nanti kayak bahaya. Nah itu dia tuh kan ngaku dia ngaku. Ngaku teman-teman. Ngaku dia. Makanya saya ngaku. Donald Kristus, makanya saya jadi. Bagus. Jadi ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Kristen dan iblis. Betul? Kok Kristen? Lah, Kristen ini bukan hamba Tuhan loh kawan-kawan. Kristen bukan hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Kok demi? Jadi posisi Kristen dan iblis itu sama-sama bukan hamba Tuhan. Iya. Manusia dengar. Kok demi? Kita kan diskusi loh, jangan di-mute lah. Saudara, menurut saudara nih, akal sehat saudara nih. Manusia yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu pantas disebut sebagai anak Tuhan atau disebut iblis? Tidak. Saya ulang. Manusia yang tidak menghambakan dirinya kepada Tuhan, manusia ini pantas disebut anak Tuhan atau anak iblis? Tidak. Kok tidak? Ya, kalau dia tidak menghambakan diri kepada Tuhan ya tidak anak Tuhan lah. Gimana? Tetapi anak apa? Ya anak iblis. Nah, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kita kan menyembah Tuhan. Kok tadi katanya bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Sekarang ketabok. Kita kan menyembah Tuhan. Ya iya, gimana dong? Tadi apa? Apabila kamu tidak menyembah Tuhan, apakah orang yang tidak menyembah Tuhan layak disebut sebagai anak Tuhan atau lebih layak disebut anak setan? Tidak layak jadi anak Tuhan. Tetapi layaknya disebut anak setan. Oke, anak setan. Apakah Kristen ini hamba Tuhan? Kami juga jadi anak Bang Juma, bukan hamba. Iya. Gimana saudaraku ini? Gimana Anda sendiri? Kamu bolak-balik Bang Juma. Gimana? Bagaimana ini? Gimana? Apakah layak disebut anak Tuhan orang yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Tidak layak. Dia disebut anak Tuhan atau anak setan? Anak setan kata dia. Pertanyaan saya, apakah Kristen ini hamba Tuhan atau anak Tuhan? Tidak hamba Tuhan, kami jadi anaknya sekarang. Gimana? Manusia yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan namanya anak Tuhan atau anak setan? Makanya Bang Juma, inilah Kristus palsunya teman-teman. Inilah ketika Paulus mengatakan gitu loh, kami jadi anak. Anak itu yang anak atau hamba nih? Anak atau hamba? Tuhan gitu loh. Gimana? Hamba atau anak? Kami udah jadi anak, bukan lagi hamba katanya. Anak ini menyembah, anak ini menghamba atau tidak? Ya menghamba lah. Loh, Anda ini hamba atau anak? Astagfirullahaladzim. Anda ini hamba atau anak? Bang Juma itu pertanyaan apa balik-balik untuk apa? Iya, supaya kamu sadar bahwa selama ini Kristen itu posisinya sama seperti setan. Udah jelas kami ini jadi anak. Nah, berarti bukan hamba. Kami hamba itu untuk apa? Hamba kami menyembah Tuhan, bukan hamba. Kami menyembah Tuhan. Kalau Anda menyembah berarti Anda hamba. Kok begitu? Ya iya dong. Nah, menghambakan diri berarti apa itu? Hamba. Sedangkan di dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Kristen adalah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan?
karena Anda adalah merasa Mesias. Mesias itu anak Tuhan katanya. Galatia 4 nomor 7. Kristen itu jadi Tuhan, gimana dalilnya? Nggak ada. Galatia 4 nomor 7. Oke, Kristen jadi Baca. Tuhan kan? Coba, kalau nggak ada gimana? Silakan. Galatia 4 nomor 7. Bentar, Galatia 4. Iya. Nomor 7 di mana ada Kristen jadi Tuhan? Iya, baca. Coba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, betul. Betul. Anak apa? Betul. Anak apa? Benar. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Di mana Bang Juma Kristennya menjadi Tuhan? Coba. Kristen hamba atau bukan? Bukan, tadi pernyataan Bang Juma kan Kristen menjadi Tuhan. Kalau Kristen bukan hamba Tuhan, maka Bang Kristen Juma, adalah anak Tuhan. Yang Bang Juma ayat tadi kan kasih ayat itu kan, Kristen jadi Tuhan. Di mana ayatnya gitu loh? Dengarkan dulu. Kalau kalau Kristen bukan hamba, berarti dia anak. Kalau mana? Kalau Kristen bukan hamba, berarti Kristen anak Betul, Tuhan. Ya betul. Sesuai dengan ayat ini, betul. Iya, anak Tuhan apakah Tuhan? Bukan. Dia anak. Bagaimana bisa Anda mengaku sebagai anak Tuhan kalau Anda bukan Tuhan? Artinya di situ Bang Juma. Artinya apa? Jadi ahli waris kerajaan surga, bukan anak. Iya, berarti anak. Saudara, sabar. Tidak layak bentar. Hamba itu tidak layak dalam kerajaan surga, makanya kami diangkat menjadi Iya, makanya Anda sudah mengakui Anda bukan hamba Tuhan. Sama seperti setan. Sekarang setan hamba Tuhan tidak? Tidak. Ya, bedanya dengan Kristen apa? Ya beda. Kami menyembah sama-sama bukan hamba. Tunggu dulu. Sama-sama antara iblis dan Kristen sama-sama bukan hamba Tuhan. Betul? Betul. Dulu iblis disebut anak Tuhan bukan? Dia bukan anak Tuhan. Sebelum mereka memberontak, apakah mereka disebut anak Tuhan? Malaikatnya Tuhan, Lucifer namanya Bang Juma. Apakah anak-anak Tuhan ini juga adalah malaikat? Apa? Apakah malaikat ini juga disebut sebagai anak-anak Tuhan? Bukan, malaikat beda dengan kita manusia, beda. Berarti malaikat ini tidak disebut sebagai anak Tuhan? Bukan, malaikat itu hanya pesuruhnya Tuhan, pesuruh. Bukan anaknya? Bukan, beda dengan manusia. Gitu loh. Berarti Kristen lebih di atas kedudukannya daripada malaikat. Betul, lebih mulia kita daripada malaikat. Gitulah. Iya. Di atas malaikat apa posisinya? Di atas malaikat, ya Tuhan. Anda di atas malaikat nggak? Secara umum, penyakit cacing adalah satu bakteri yang sangat mengganggu peredaran darah di dalam tubuh. Bang Juma, kamu bertanya, dulu berjawab, jangan. Saudara, di atas malaikat apa? Di atas malaikat Tuhan. Manusia Kristen di atas malaikat atau di bawah malaikat? Secara umum, manusia itu di atas malaikat. Gitu. Manusia di atas malaikat. Manusia Kristen ya, manusia Kristen. Nah, sekarang di atas malaikat siapa? Di atas malaikat siapa? Di atas malaikat siapa? Di atasnya malaikat siapa? Allah dalam kerajaan surga Tuhan. Kalau Tuhan. di manusia Tuhan. Kristen di atasnya malaikat. Kalau di dunia betul, karena kita lebih sempurna daripada malaikat gitu. Saya ulang lagi. Malaikat ini lebih rendah di kedudukannya daripada orang Kristen. Oke, saya tanya di mana sekarang? Loh, kalian anak-anak Tuhan. Kristen anak-anak Tuhan, malaikat bukan anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari malaikat, bukan? Bukan Kristen Bang Juma, anak manusia, bukan Kristen. Ya Kristen ini anak-anak apa? Anak kucing, anak manusia lah. Kan ini konsep bicara Kristen Bang. Jangan bawa-bawa kami. Jangan bawa agama lain, Hindu, Buddha, jangan bawa. Ini kita berbicara mengenai Kristen dalam hal ini kan Mesias atau Al-Masih. Dengan Bang Juma, ini aku bicarakan masalah keimanan saya. Imanan saya kan Kristen, gitu. Makanya saya Kristen. Iya, makanya saya jawab. Yang lebih sempurna mana, malaikat atau manusia? Manusia di atasnya. Iya, manusia kata Anda kan? Nah, karena manusia bukan anak Tuhan.
Sorry, karena malaikat bukan anak Tuhan. Ya betul, itu baru betul Sedangkan Kristen anak Tuhan. Manusia anak Tuhan. Iya, Kristen anak Tuhan kan? Ya betul ya. Kristen anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen yang adalah anak Tuhan lebih tinggi dari malaikat. Betul? Sekarang kita lihat di mana? Di surga atau di bumi? Di bumi atau di surga dua-duanya? Beda lah. Mana beda. sama itu? Beda. Oh, beda. Berarti berarti sekarang ini sekarang ini kedudukan Anda hamba Tuhan atau sudah jadi anak Tuhan? Sudah jadi anak Tuhan. Sudah jadi anak Tuhan. Sudah jadi anak Tuhan. Berarti di atas Tuhan, kamu tidak disebut lagi hamba. Sudah jadi itu dikatakan Tuhan. Maka saya bilang kalau percaya kita percaya itu isinya. Gitu. Berarti Anda ini bukan lagi hamba Tuhan. Betul. Kalau bukan hamba Tuhan, lalu apanya Tuhan? Ya Bapa kami, Allah kami. Berarti kalian itu setara dengan Tuhan. Bukan loh. Kenapa bukan? Beda lah. Hanya ada dua. Bang Juma. Hanya ada dua. Iya, wajar ada bapak ada anak. Kalau dalam surga kita dikatakan anak itu ahli waris, bukan hanya ada dua. Dari bapaknya. Bung, gitu hanya ada dua. Hanya ada dua. Apa itu? Tuhan dan hamba Tuhan. Jadi anak tidak ada. Tuhan dan hamba Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan dan hamba Tuhan. Pencipta dan ciptaan. Betul. Ciptaan ini kategorinya hamba atau bukan hamba? Hamba. Ciptaan ini hamba kan? Betul. Ada kelompok ciptaan yang tidak mau diperhamba. Siapa kelompok ini yang tidak mau menjadi hamba Tuhan? Siapa? Iblis. Kristen, paman. Iblis. Kang, diam dulu, Kang. Iblis. Terima kasih, Masya Allah. Luar biasa. Jadi betul atau salah? Betul. Yang tidak mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Setuju? Betul, ya. Setuju. Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Astaga Bang Juma, kok balik-balik lagi? Anak Tuhan dibilang, kok hamba? Balik lagi. Berarti teman-teman, Anda sudah membuktikan bukan? Bang Juma, kita udah baca Galatia 4 ayat 7 tadi. Jikalau kamu bukan anggota melainkan anak, kamu tidak sebelum lagi jadi anak hamba, tapi jadi anak, Bang Juma. Iya, betul. Kristen ini bukan hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan hanya dua, iblis atau Tuhan. Loh. Iya, tidak. Anda posisinya di mana nih? Anda posisinya di mana? Bang Juma. Tadi hamba kan Tuhan yang tidak hamba Tuhan itu siapa? Iblis. Yang tidak hamba Tuhan itu hanya ada dua, iblis dan Tuhan. Kok Tuhan ikut Tuhan? Lah, Tuhan mana mungkin menghambakan diri? Kutanya dulu saudara, apakah Tuhan menghambakan diri? Hah? Apakah Tuhan menghambakan diri? Tidak. Apakah iblis menghambakan diri? Menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis menghambakan diri? Iya, menghambakan dirinya pada siapa? Gitu loh. Apakah iblis menghambakan diri? Itu dulu. Pertanyaannya bingung, menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis itu hamba Tuhan? Tidak. Berarti iblis menghambakan diri kepada siapa? Tidak. Bingung aku jawabnya. Makanya Tuhan tidak menghambakan diri, iblis pun tidak menghambakan diri. Pertanyaan saya, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kristen tadi Bang Juma udah dikatakan anak, loh Bang Juma anak. Hamba Tuhan atau bukan? Anak, kita ini jadi anak. Hamba Tuhan atau bukan? Ya udah terserah Bang Juma lah, aku bilang anak, udah. Bang Juma apa terserah lah. Terus. Hamba Tuhan Kristen ini atau bukan? Itu pertanyaan saya. Bukan, kami ini anak. Bukan hamba Tuhan. Hanya ada dua yang bukan hamba Tuhan, Tuhan dan iblis.
Betul. Kristen tidak mungkin Tuhan. Tetapi Kristen mengaku bukan hamba Tuhan. Iblis tidak mungkin Tuhan. Tetapi iblis tidak mengaku hamba Tuhan. Dikatakan tadi kan hamba, Bang posisi Juma. Kristen dalam hal ini menjadi Tuhan tidak mungkin karena dia adalah manusia. Tetapi dengan mengatakan mereka bukan hamba Tuhan, sama dengan Kristen mengaku sebagai iblis. Persepsi. Persepsi. Kok persepsi? Salah kayak gitu. Ini anak Tuhan. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus menghambakan diri. Yesus menghambakan diri. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus Itu. Yesus menghambakan diri enggak? Seperti Bang Juma tidak Yesus menghambakan diri enggak? Kutanya dulu, Yesus menghambakan diri enggak? Tadi kan tidak. Dalilnya Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus mengenal apa yang aku sembah. Yesus sembah. Yohanes 4:22. Udah mulai kelihatan pemisahan antara Yesus yang asli dengan yang palsu. Kita kan sekalian belajar Bang Juma. Iya, sama-sama. Oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus hamba Tuhan bukan? Stop dulu. Ya, kami silakan. mengenal Tuhan kami siapa? Yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Anda melarikan ke sana? Gimana? Yang tidak kamu kenal itu Bang Juma siapa anak kamu gitu loh. Kami kenal. Yesus mengatakan kami. Kami di situ Yesus enggak? Termasuk Yesus enggak? Kamu menyapa yang kami itu ini kan di surat Yohanes, Injil Yohanes gimana? Itu perkataan Yesus. Yesus berkata kami termasuk Yesus enggak? Ini kan Injil Yohanes, bukan Yohanes. Iya tahu saya saudara. Sekarang Yesusnya mengatakan kami termasuk Yesus enggak? Bukan, kalau di sini bukan, di konteks ini bukan. Anda sedang ingin melanti hamba Tuhan menjadi Tuhan. Yang menjadikan bukan Tuhan. Sabar saudara. Yang menjadikan bukan Tuhan menjadi Tuhan itu tipikal anak Tuhan atau iblis? Gimana? Yang menjadi? Yang menjadikan bukan Tuhan itu menjadi Tuhan itu ciri-ciri orang benar atau itu pengikut iblis? Yang menjadikan anak Tuhan itu menjadi Tuhan. Yang menjadikan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan itu orang benar atau orang yang kerasukan iblis? Orang salah. Orang salah. Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Jangan diripet dong teman-teman di bawah. Alamak, jangan dong. Apa ini? 4 menit lagi berakhir. Ada apa sih? Aku kan nggak salah, weh. Jangan kejam kayak gini lah. Diabaikan saja, Abang. Diabaikan saja. Itu ada gambar disuruh cocokkan 4 menit lagi katanya. Oh ya, itu untuk verifikasi. Karena udah 4 jam lebih. Nggak apa-apa itu. Gitu. Ada tiga yang serupa Bang Juma. Diklik. Iya. Yang terungkap. Nah, mana nih? Enggak, karena banyak anak-anak setan ngaku anak Tuhan. Makanya kacau ini grup. Begitu saudara. Ya, jadi jelas ya. Yesus itu menghambakan diri, tapi Anda mengatakan tidak menghambakan diri. Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Mengapa Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri? Yesus Karena itu adalah Tuhan. Lalu dan Tuhan itu adalah Yesus. Lalu ketika dia berdoa, dia lagi ngapain itu?
Dia berdoa kepada rohnya Allah yang ada dalam dirinya. Itu dia sedang mengatakan dirinya Tuhan atau sedang menyatakan dirinya hamba Tuhan ketika dia berdoa? Secara kasat mata dia itu manusia. Bukan. Ketika dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah dia sedang ingin membuktikan kalau dia hamba Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Kalau dalam konteksnya dalam dunia dia berdoa ya sebagai hamba Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Yesus ini hamba Tuhan. Anda hamba Tuhan atau bukan? Saya bilang secara manusia, secara kasat mata. Emang Yesus itu pohon. Ya memang manusia. Memang manusia. Sekarang saya tanya sama Anda, secara manusia. Sekarang kita sudah membuktikan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Sekarang Anda sendiri, apakah Anda hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan? Aduh, balik lagi Bang. Yesus hamba Tuhan, Anda bukan hamba Tuhan. Gimana dong? Sudah dikatakan dia pada tadi itu, kami tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Itu kata Paulus. Kata Paulus, pengikut Paulus bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri, Anda perhatikan, Yesus sendiri mengatakan dia adalah penyembah. Itu kan emang. Ya emang dari situ dasarnya. Perjanjian lama masih hamba. Setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus mati dan bangkit kembali, makanya umat Kristen disebut jadi anak, bukan lagi hamba. Jadi ahli waris. Jadi setelah dia keluar dari lubang kubur, dia jadi Tuhan, bukan hamba. Gimana? Setelah dia keluar dari lubang kubur? Iya, setelah dia keluar dari lubang kubur, dia bukan lagi hamba, dia sudah jadi Tuhan gitu. Dia itu Tuhan, iya, jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi Yesus yang tadinya hamba Tuhan menjadi Tuhan, gitu kan? Dia kan bangkit Bang Juma, bukan keluar. Bangkit. Loh keluar itu Bang, bangkit gimana? Bangkit. Kalau dia tidak keluar dari kubur itu, dia masih tetap di dalam kubur. Justru itu saya bilang dia itu bangkit, dia tidak keluar. Iya, setelah dia bangkit, Bang. Kalau dia keluar, pintunya dibuka. Kalau dia bangkit, dia hidup sendiri dan rohnya ke atas surga gitu loh. Sekarang begini, setelah dia bangkit di kubur itu, keluar tidak? Atau masih di dalam? Keluar. Ya keluar. Kok sulit kali Anda Mam. Ya beda. Kemana orang ini? Keluar sama bangkit itu beda. Coba Abang cari di Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Keluar sama bangkit itu sama atau enggak? Iya memang saya tidak sedang menyamakan. Saya mengatakan setelah dia keluar dari lubang kubur, kan gimana sih? Memang cuma kita BAB keluar gitu. Bukan gitu. Bangkit. Gitu ya bangkitnya dia dari kubur itu keluar nggak? Beda bahasanya Bang Juma, nggak sama. Saudara, setelah Yesus Anda katakan bangkit, keluar nggak dia dari kubur? Ya keluar, tidak ada ya sudah. Lo kok jadi masalah? Artinya beda. Keluar dan bangkit artinya beda. Loh. Siapa yang sedang menyamakan? Anda yang sedang menyamakan. Kok jadi? Bukan menyamakan, saya bilang bangkit. Kamu bilang bangkit keluar dari kubur. Setelah dia bangkit, dia keluar nggak? Nah itu betul bangkit. Gimana? Setelah dia bangkit, dia keluar nggak dari kubur? Iya keluar. Ya sudah, berarti benar yang saya katakan. Bahwasanya setelah Yesus keluar dari kubur, dia sudah jadi Tuhan. Bentar. Seolah-olah dia keluar. Itu dibuka, itu keluar gitu. Kalau dia bangkit, pintu nggak dibuka, dia bangkit sendiri gitu loh. Oke, pertanyaan saya. Jadi sebelum dia bangkit, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan. Dari sejak dia lahir dia jadi Tuhan. Sejak dia lahir dia adalah Tuhan. Menurut Anda kan? Menurut Anda. Nah, sekarang ada roh Allah di dalamnya. Memang yang ada dalam diri Anda roh setan. Ya roh saya sendiri, kayak saya kan manusia. Enggak dong. Enggak. Kejadian. Anda boleh baca. Gitu loh. Anda boleh baca Kejadian 6 nomor 3.
Boleh nggak Anda baca? Gini Bang Juma, kita terus beda dengan Yesus. Yesus itu manusia yang sempurna. Mama, baca Beda. Kejadian 6. Baca Oke, Kejadian 6 nomor 3. Bentar ya. Iya. Kejadian. Kita belajar juga nih. Kalau dari Bang Juma kan hafal firman Tuhan, Kejadian berapa Bang Juma? 6 nomor 3. Kejadian 6. Iya. Silakan. Kejadian 6 nomor 3. Oh, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi hidupnya 120 tahun saja. Ya. Oke. Roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Betul. Roh siapa kok roh betul? Ulang. Saya tanya. Roh yang ada di dalam kita ini roh siapa? Bentar Bang Juma, kita artikan dulu ayatnya ini gitu loh. Betul. Roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Bentar dulu, saya jelaskan yang ini dulu. Oke, roh Allah itu tidak mungkin selamanya di dunia. Iya, roh yang ada di dalam tubuh kita ini roh siapa? Ya roh kita. Dalilnya apa tadi? Dan yang mana ada dalilnya? roh kita. Ya Yesus. Yang tadi di Kejadian 6 nomor 3 itu yang Anda baca apa tulisannya rupanya di situ? Itu rohnya Yesus, bukannya roh kita manusia. Mama Emma rasa tanta. Beda. Yesus mana sama kita sama Yesus? Yesus itu ya Anda yang membedakannya karena Anda melantiknya menjadi Tuhan. Gimana? Loh, dalil itu jelas. Roh tidak akan selama tinggal dalam manusia. Itu maksudnya dalam Yesus. Tidak mungkin dia selama di dunia ini, karena dia itu adalah Allah. Dia akan balik ke surga. Itu adalah roh. Sekarang kalau Anda membaca Kejadian 6 nomor 3, manusia yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Kalau manusia lain enggak? Beda. Enggak sama. Iya. Makanya saya bilang inilah susahnya. Inilah susahnya kalau kita berbicara dengan anak-anak Tuhan. Bicaranya itu ngelantur, membantah dalil dan percaya diri. Kenapa dia percaya diri meskipun salah? Karena mereka tidak lagi merasa hamba Tuhan. Mereka sudah merasa Tuhan itu sendiri. Jadi punya hak untuk mengatakan sesuai dengan seleranya, suka-suka dia. Karena dia sudah memiliki sifat Tuhan. Tuhan itu maha segalanya, bisa mengatakan apa saja, bebas, tidak terikat oleh manusia. Kenapa? Karena dia sudah merasa Tuhan. Jadi kembali kepada tema kita saudara Ben, Bang Ben, kembali kepada tema Kristen itu adalah Mesias palsu, Tuhan palsu. Itu Kristen. Kok bisa? Ini udah kita jelaskan tadi, kita jabarkan. Iya memang, justru karena itu kesimpulannya begitu. Kristen bukan hamba Tuhan, berarti dia Tuhan. Kok hanya ada dua. Anak. Iya, abangku. Kristen itu hanya ada dua pilihan. Kalau mereka ini bukan Tuhan, mereka adalah setan. Kok gitu? Kristen ada dua? Dari mana? Bukan. Kristen ini nanti larinya kelompoknya kepada dua bagian. Salah satunya, kalau Kristen bukan Tuhan, maka Kristen adalah setan. Anda pilih yang mana? Dari mana dalilnya Bang Juma? Loh, Kristen bukan lagi hamba, tetapi Kristen adalah anak. Betul. Saya ulang lagi. Kristen ini nanti ujung-ujungnya menjadi setan atau menjadi Tuhan. Tidak pernah jadi setan dan tidak menjadi Tuhan. Lalu anak Tuhan ini maksudnya apa? Anak Tuhan ini maksudnya apa? Ahli waris ini maksudnya apa? Ahli waris ini maksudnya apa? Ahli waris ini maksudnya menjadi pemilik kerajaan surga. Ahli waris pemilik surga itu apa? Pemilik surga itu siapa? Ya kami dan Tuhan. Setara kan? Kalau sudah di surga, ya betul setara, tapi ada tingkatannya. Sekali lagi,
tengoklah teman-teman, saudara-saudara kita Kristen ini tidak salah tema kita. Orang Kristen ini setara dengan Tuhan menurut klaim mereka. Sekarang saya ingin tanya sama saudara Bang Ben, yang ingin menyetarai Tuhan itu siapa? Menurut tradisi Yahudi, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Yang ingin menyetarai Tuhan siapa? Tidak tahu saya, Bang. Enggak, jujur, jangan takut. Yang ingin, yang memberontak karena ingin menyamai Tuhan itu siapa? Tidak ada yang mau menyamai Tuhan, karena Tuhan itu beda dengan manusia. Saya tidak menuduh Anda. Saya hanya bertanya secara ilmu yang harus kita bedah. Menurut tradisi Yudaism, yang memberontak ingin menyamai Tuhan, ingin menyetarai Tuhan itu siapa? Menurut saya tidak ada menyamakan. Tidak, dia. Artinya semakin Anda menutupi, semakin Anda ketahuan bahwa Anda adalah sibilisis yang datang dalam bentuk manusia. Karena saya tanya Bang Juma, siapa yang ingin menyetarakan dengan Tuhan? Iblis. Hah? Iblis. Oh, iblis. Ya. Betul kan? Yesaya 14, 12, 13, 14, 15. Iblis naik ingin menyetarai Tuhan. Ya, itulah iblis. Lucifer tadi. Lucifer, Helel bin Zakar, betul. Bintang timur. Saya Bintang setuju timur. Betul, saya setuju kalau itu. Berarti siapa tadi pemilik surga? Allah. Selain Allah siapa lagi? Anaknya. Berarti anak dengan Tuhan sendiri itu setara, sama-sama pemilik surga, betul? Betul sekali. Udah selesai kita. Thank you saudara Bang Ben. Anda berdiskusi dengan baik dan benar. Yang salut buat Anda, aplaus buat saudara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Yang tahu ayat firman Tuhan sangat juga gitu loh. Iya. Oke. Makasih ya Bang Ben ya. Iya Bang, sama-sama Bang. Thank you Bang. Iya, mantap ya Bang. Tumben ini Bang Ben, ada angin apa rupanya dia? Biasanya nggak kayak begitu Bang. Kalau pendeta Ben itu dengar-dengar meninggal dunia ya? Hah? Siapa lagi itu Bang? Iya, saya dengar beliau. Ada teman diskusi saya biasanya pendeta Ben. Oke. Tapi saya bukan rumornya pendeta, begitu. Bang. Bukan pendeta. Ada sih rumornya begitu, tapi belum A1 infonya Bang. Oh gitu, iya. Mudah-mudahan beliau sehat. Maksudnya, saya di mana rumnya kasar Kang? Kenapa? Ya udahlah, terima kasih ya, bagus sekali Anda di sini. Kita apresiasi. Iya, betul. Iya, kita apresiasi. Ya, kita naikkan teman-teman yang Kristen ya. Yang Kristen tapping saya Kristen gitu ya. Tiga 30 permintaan Bang. Lumayan banyak nih. 26 27 Hakikat. Halo, hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran panggilan kedua. Hakikat kebenaran panggilan ketiga. Udah, turun. Yuk, saudara-saudara yang terkasih yang sedang bekerja di ladang Tuhan. Yuk teman-teman, jangan ketawa. Iya kan, yang sedang bekerja di ladang Tuhan gitu. Beda lah Bang. Apa bedanya rupanya? Beda. Kalau di ladang Tuhan itulah dia yang melayani Tuhan di gereja, para pelayan namanya, kayak si Ustadz Nandar. Dia pelayan, itu yang melayani di ladang Tuhan. Oh, kirain. Kalau di ladangnya dunia ya bekerja sesuai apanya gitu loh, sesuai dengan kemampuannya. Ada yang jadi petani, ada jadi itu gitu loh. Beda lah. Ya udahlah. Halo Pak Denny. Halo Pak Denny, ini udah naik belum? Halo Pak Denny. Masuk di apologet. Kenapa? Wih, Bapak masuk di apologet. Wih, keren Bapak ini. Iya, kenapa minta naik Pak?
Halo Pak. Halo Pak Denny. Ya. Gimana Pak? Gimana? Oh abang ini di jalan nih, seram. Pak Denny. Ya Bang. Ada yang mau disampaikan Pak? Waduh sementara belum nih Bang nih, lagi ke pijit Bang. Oh pijit dulu Pak, pijit dulu. Ya oke. Maaf ya Bang ya. Iya Bang, izin diturunkan abangku ya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamatkan siang Bang Suma dan kawan-kawan. Mak, selamatkan siang. Ngeri ini bahasa ini. ini jelas anak Tuhan ini. Bukan. Ya, ganti pemain lah. Aku Oten juga ini. Aku mau bertanya loh sama Gurunda Suma. Ya silakan Bang, silakan. Ya, halo, selamat siang Gurunda Suma. Iya, siang. Ya, jadi gini ya Bang Suma. Aku mau bertanya sama Gurunda nih. Iya. Ya, jadi begini, buat oteng-oteng sebaiknya bertanya saja ya kalau ilmunya kurang. Bahkan oteng sekelas aku yang ilmunya cukup saja hanya bertanya. Oke, aku lanjut ya. Jadi begini Bang Suma, aku mau bertanya Bang Suma. Kita tahu sendiri ya, di kekristenan itu denomnya ada sekitaran, kalau tidak salah 33.000 lebih ya Bang Suma. Mengapa hal ini bisa terjadi Bang Suma? Seperti kita tahu kalau di agama Islam sendiri kan alirannya memang banyak, tapi tetap menuhankan satu Tuhan saja. Tapi kalau di Kristen sendiri ada Tritunggal, Oneness, Dwi Tunggal, bahkan yang terakhir ada saksi Yehuwa. Mengapa hal ini bisa terjadi Bang Suma? Silakan. Iya. Saya jawab ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak berdasar kepada pola yang diajarkan oleh Yesus. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Pola yang diajarkan Yesus itu apa? Hidup kekal. Apa syarat memperoleh hidup kekal? Satu Tuhan. Lalu Yesus posisinya sebagai apa? Utusan Tuhan. Keluar dari kaidah ini sesat. Ya kan? Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang Engkau utus sebagai utusanmu. Sekarang kalau Anda mengenal Yesus sebagai utusan, apakah Anda mau menjadi Kristen? Sedangkan di Kristen itu mengenal Yesus ini sebagai Tuhan itu sendiri. Kalau Anda mengenal Yesus hanya sebagai utusan saja, mau Anda Katolik, Protestan atau apapun itu, Anda akan tinggalkan agama tersebut. Kenapa? Karena dasar pijakannya keluar daripada kaidah yang diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal. Semua orang ingin hidup kekal. Yesus menggelontorkan kemudian tiketnya untuk hidup kekal. Apa itu? Mengenal dirinya sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Kelar perkara. Dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Kenapa Kristen kemudian ada Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta, ada Oneness, ada Yesus only dan seterusnya? Kenapa demikian? Karena mereka meninggalkan cangkang utama. Cangkang utamanya Yesus hanya utusan. Lalu kemudian melalui konsili-konsili muncul keadaan yang berbeda dengan pengajaran Yesus. Yesus dilantik, dia jadi Tuhan, dia jadi ini, bla bla dan seterusnya. Makanya kenapa disebut Protestan? Karena protes terhadap kebijakan keyakinan yang muncul di dalam agama Katolik. Apa yang menjadi filter protesnya Protestan kepada Katolik? Karena Protestan melihat bahwa apa yang tertuang di dalam Bible-nya Katolik tidak dijalankan oleh Katolik dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Terpecah. Begitu juga Protestan muncul kemudian aliran-aliran yang lain yang Anda katakan sampai hampir 40.000 itu. Kenapa demikian? Ya karena itulah tadi. Meninggalkan kaidah utama hidup kekal, mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ada nggak pola ini menjadikan manusia menjadi anak-anak Tuhan? Tidak mungkin.
Mengenal Tuhan satu-satunya Tuhan tidak mungkin masuk ke dalam ranah ketuhanan, menjadi anak-anak Tuhan. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan tidak mungkin memasukkan diri ke dalam konsep anak-anak Tuhan atau Kristus-Kristus yang berbeda atau Kristus-Kristus yang lain. Tidak mungkin. Karena Yesus memperkenalkan hidup kekal itu mengenal Tuhannya sebagai satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Kristen protes, tidak dong, bukan satu-satunya Tuhan. Lalu ya kamu juga adalah Tuhan yang pura-pura jadi manusia. Itu kan yang Anda ingin jajakan kan? Tapi kaidah ini muncul belakangan, sedangkan Yesus telah menggelontorkan kemudian tiket. Makanya kami memahami itu. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Jelas itu. Itu kaidah dalam iman kami umat Islam. Berarti yang memperoleh hidup kekal itu ya kami umat Islam. Sedangkan tadi Anda bukan hamba Tuhan. Kalau Anda mengatakan tiada Tuhan selain Dia yang telah mengutus Yesus, Anda harus membuktikan ucapan Anda itu dengan perbuatan. Apa itu? Kalau Anda mengakui Dia satu-satunya Tuhan, maka Anda harus menuruti segala perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Adakah perintahnya untuk menjadikan diri ini menjadi Kristen? Adakah perintahnya tidak bersunat? Adakah perintahnya makan babi? Adakah perintahnya ibadah minggu? Tidak ada. Berarti Anda sudah melanggar kaidah pertama dari Yesus. Yang kedua, kalau Anda percaya Yesus itu utusan Tuhan, adakah kemudian ajaran yang bisa menghantarkan kita untuk menyembah Dia, menuhankan Dia? Gak ada. Berarti dengan Anda menjadi Kristen, Anda sudah tidak percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Malah Anda mengatakan Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Buyar dua-duanya. Anda menolak Dia satu-satunya Tuhan yang mengutus Yesus, dan Anda pun mengingkari kerasulan Yesus yang adalah simbol keselamatan hidup kekal. Jadi Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan, karena sudah membongkar apa yang Yesus jadikan sebagai tatanan pokok utama kepada kaumnya Bani Israel. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Anda bongkar itu semua, sehingga kalian ikut-ikutan. Anda Yesuskan, Anda Tuhankan Yesus, Anda pula mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan juga, ikut-ikutan. Padahal, nah tak kasih bocoran, terutama kepada Bang Ben, yang disebut anak-anak Tuhan, saudara, baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Bani Israel disebut sebagai Ben Elohim. Kenapa anak Tuhan? Karena mereka seperti anak yang tekun, tunduk dalam berserah diri kepada didikan Tuhan. Sekali lagi, baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Taatlah kalian kepada Tuhan seperti taatnya seorang anak yang mendengarkan didikan dari ayahnya. Bani Israel dididik dengan kitab Tanak. Yang disebut anak-anak Elohim adalah mereka yang tunduk berserah diri kepada apa yang diajarkan oleh para nabi Bani Israel kepada mereka. Baca Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Surga, neraka. Surga neraka yang Yesus ceritakan dalam Matius 5 nomor 19 itu. Apa katanya? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati neraka. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Yesus menawarkan surga neraka. Mau masuk surga? Jangan hilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan ajarkan kepada keturunanmu. Mau masuk neraka? Hilangkan semua hukum Taurat itu. Ikuti Paulus. Anda tidak akan lagi menjadi hamba Tuhan. Anda menjadi Tuhan karena Anda sudah tidak lagi menghamba diri. Sedangkan orang-orang yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang tunduk berserah diri. Jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau lakukan ini, jangan kau lakukan itu. Itu adalah hamba. Tetapi yang merasa bukan hamba, tak ada lagi aturan-aturan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1. Apa kata Paulus? Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Galatia 4 nomor 7, sekarang ini kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, masih berlaku enggak Taurat itu kepada mereka?
Kalau bukan hamba Tuhan, masih berlaku nggak Taurat ini kepada mereka? Apa gunanya Taurat kepada mereka yang bukan hamba Tuhan? Tak berlaku untuk apa Taurat itu? Toh kami bukan hamba Tuhan lagi. Taurat itu menuntun manusia untuk menjalankan A, menjalankan B, meninggalkan A, meninggalkan B. Tapi karena kami bukan lagi hamba Tuhan, Taurat itu hanya sampah, kata Paulus. Jadi Taurat itu hanya berlaku bagi hamba-hamba Tuhan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Tuhan yang kudus, yang suci, yang tidak pernah kemudian melanggar perintah Tuhan. Bahkan Yesus berseru apa teman-teman? Dengarkan seruan Yesus. Buka Bible rame-rame. Apa yang dikatakan Yesus dalam seruannya? Bukan hanya berseru untuk orang-orang sekelompok kecil. Bukan hanya berseru kepada Bani Israel, orang yang ada di tanah Yudea, orang yang ada di dalam Golgota. Bukan. Di Padan Efram. Bukan tempat dia bersembunyi. Bukan. Dia berseru apa? Dunia harus tahu. Dunia loh. Berarti kita orang Indonesia juga harus tahu. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapakku dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Hamba Tuhan. Siapa yang runut menjalankan perintah Tuhan, hamba Tuhan. Syukran Bang Afida. Itu Yesus. Belum lagi ketika dia mengatakan di dalam di dalam Yohanes 8:29. Kenapa aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya, maka Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Tidak membiarkan aku seorang diri, makanya aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, berarti aku dan Bapa adalah dua. Tidak seorang diri aku ini, aku bersama dengan Bapakku yang mengutus aku, berarti aku dua. Aku senantiasa mengasihi Bapa dan melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Yang ketiga, baca Yohanes 4 nomor 34. Makananku, nah itu Yesus tuh, makananku adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Wow, Yesus adalah hamba yang taat. Yesus adalah hamba yang muslim, yang soleh, yang berserah diri kepada Tuhannya. Dia tidak pernah membanggakan diri, aku adalah anak Tuhan. Enggak. Makanya saudara, tidak ada dalil di dalam Bible. Nih tantangan saya nih sama orang Kristen nih. Tidak ada dalil di dalam Bible yang dengan mulutnya Yesus sendiri berkata, aku ini adalah anak Allah. Carikan saya di Lukas, carikan saya di Yohanes, carikan saya di Matius, carikan saya di Markus. Anda tidak akan pernah menemukan pengakuan dengan mulutnya sendiri. Aku adalah anak Allah, atau anak Theos, atau anak Tuhan. Tidak ada sama sekali. Anda carikan saya tunggu sampai sebentar malam. Kalau ada yang bisa menunjukkan pengakuan Yesus, mengaku dia adalah anak Allah dengan mulutnya sendiri, saya berhenti menjadi apologet Islam. Selamat tinggal dunia apologet. Kalau ada, tapi kalau tidak ada, saya akan tetap mengajak saudara-saudara Kristenku untuk menggunakan akal, biar bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Jangan cuma di mulut doang, tetapi harus diaplikasikan dalam perbuatan. Yang kelima, apa kata Yesus di dalam kesaksiannya? Adakah kesaksian yang lebih tinggi dari apa yang disaksikan oleh Yesus tentang mulut dirinya sendiri? Gak ada, Bung. Masya Allah, barakallah, syukran. Jadi, apapun yang terjadi sahabat, Yesusnya mengatakan apa? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian siapapun. Yohanes Pembaptis lewat, pendeta lewat, pastor lewat, penatua lewat, apalagi jemaat mingguan lewat semua. Kesaksian-kesaksian mereka, Yesus Tuhan, Yesus ini, lewat semua. Kesaksianku jauh lebih penting. Apa kesaksianku? Segala pekerjaan yang aku kerjakan, bermukjizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua yang aku kerjakan itu sedang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Subhanallah. Kesaksian Yesus ada nggak yang bisa kalahkan itu? Kristen mati-matian, Yesus adalah Tuhan sampai kita mati, Yesus adalah Tuhan kita. Silakan.
Tapi saya lebih percaya kepada Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Nabi yang datang sebelumku, yaitu Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bukan membuat aku jadi Tuhan, tapi pekerjaan itu justru membuktikan aku ini adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan apakah Tuhan? Bukan. Utusan presiden apakah presiden? Bukan. Utusan RT apakah RT? Bukan. Utusan Tuhan adalah makhluk Tuhan. Yesaya 63 nomor 9, apa kata Tuhan? Bukan utusan, bukan duta yang menyelamatkan mereka, tetapi akulah yang menyelamatkan, akulah yang menebus mereka, akulah yang kemudian menyelamatkan mereka dalam segala kesesakannya. Oh, keren kali. Makanya Yesus mengatakan apa sebagai utusan? Aku utusan Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Caelah. Masya Allah. Tapi hebatnya minta ampun. Kau katakan dirimu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi faktanya biiznillah, ternyata ujung-ujungnya biiznillah. Kamu katakan dirimu tidak bisa berbuat apa-apa. Lazarus mati, kau bangkitkan. Angin topan kau damaikan, kau redakan. Roti satu kau bisa membuat orang makan ribuan. Coba. Orang buta kau melekkan matanya, orang lumpuh kemudian kau sembuhkan, buat dia berjalan. Kamu itu hebat, Yesus. No, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Bapa untuk aku kerjakan. Dia yang menemani aku, bukan aku seorang diri, tapi Dia senantiasa menyertai aku. Oh, hebat kali Yesus ini. Makanya umat Islam itu imannya di mana? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nggak boleh goyang, umat Islam nggak boleh goyang di situ. Matius, Yohanes 17 nomor 3 nggak boleh goyang. Umat Islam harus tetap berada sampai kepada titik darah penghabisan, sampai roh keluar raga. Umat Islam harus mati dalam keadaan la ilaha illallah, Yesus anak Maria Rasulullah. Lantas kemudian di dalam kitab saudara menjelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang-orang Israel seluruhnya harus tahu. Tapi sekarang karena Al-Quran sudah membawa berita itu, maka seluruh manusia harus tahu. Wa iz qala Allahu Isa bin Maryam ya bani Isra, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Maka dunia harus tahu. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Israel seluruhnya harus tahu. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Allah untuk Allah memberikan tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Sebagaimana yang kalian tahu. Berarti segala sesuatu, upaya, tindakan, sifat, mujizat, keadaan, pekerjaan yang luar biasa yang dipertontonkan Yesus bukan menghantarkan Yesus menjadi Tuhan, tapi menghantarkan Yesus membumi hanguskan semua penolakan-penolakan orang Yahudi yang mengatakan dia anak zina, dia tukang sihir. Yesus datang menjelaskan kemudian dengan kenabiannya dengan diikuti tanda-tanda mujizat. Harusnya orang Yahudi pada saat itu, ketika Yesus memperlihatkan mujizat yang dia pertontonkan secara nyata di depan mereka, menghantarkan orang Yahudi menuhankan Yesus, atau menghantarkan Yahudi menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Menghantarkan orang Yahudi mengenal dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Lalu siapa Kristen ini? Kok muncul dengan pola yang berbeda? Kristen muncul dengan pola berbeda karena Kristen memiliki Kristus yang berbeda. Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengaku semua pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan Bapa. Tetapi Kristus yang datang kepada Kristen adalah Kristus yang merasa dirinya diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan anak Maria.
Tetapi itu adalah Kristus yang berbeda, yang justru diminta oleh Yesus kepada muridnya agar jangan percaya kepada Kristus lain selain daripada dirinya sendiri. Saya kira demikian saudara-saudara. Di sini sudah hampir asar waktu asar. Nanti kalau misalnya adik-adik saya mau melanjutkan silakan bisa. Bisa saja ada. Oke, Bang Suma, izin. Ada wileng ini, wileng. Iya. Apa mau bersahadat wileng? Iya, silakan. Dia Kristen. Saya minum dulu. Dia Kristen Garuda. Iya. Dia Kristen. Tapi Kristennya agak lain, tidak menyembah manusia dia. Silakan wileng, terasikan. Ya, betul sekali, Bang siapa ini, Bang Arif ya. Tapi aku izin menanggapi dulu statement Dinda Alfi dari bisa ya? Bang Suma yang tadi. Ya. Oke, Bang Suma, aku izin menambahkan ya. Ya. Lanjut. Jadi begini Bang Suma ya, inilah yang membuat denom-denom di kekristenan itu sendiri terpecah-pecah. Sehingga kekristenan sendiri sudah bukan jati dirinya lagi ya Bang Suma ya. Bukan jati dirinya lagi yang sejatinya, karena denom-denom di dalam internet mereka sendiri terpecah belah antara denom satu dengan yang lainnya. Berarti konsep ketuhanan di Bible itu sendiri sudah tidak lagi murni dari Tuhan itu sendiri ya Bang ya, melainkan kumpulan buku-buku. Ini fakta yang terjadi. Terima kasih Bang Suma. Lanjut OT-OT yang lain. Ya, Bang Willy, kalau tadi yang penjelasan ending yang sudah disampaikan oleh Bang Suma, ternyata dari sisi positif ya, penjelasan yang sangat naratif tersusun, sangat rapi. Yesus itu utusan. Dia mengatakan untuk ke seluruh dunia bahwa dia adalah utusan. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan itu ada kalimat bi'idznillah, dengan izin Allah. Nah, kalau Bang Willy sudah mendapatkan literasi yang sangat panjang, sangat detail. Saya pribadi, orang yang tidak dilahirkan di dalam agama Islam, inilah yang disebut dengan kristologi di luar kekristenan, bahwa melihat sosok Yesus adalah utusan Allah. Dalam bahasa Arabnya adalah Yesus Rasulullah. Tidak ada bedanya dengan Muhammad Rasulullah. Tetapi poinnya, Yesus untuk kalangan Bani Israel, Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Jadi yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah pasti mengikuti Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam. Izin saya mengambil poinnya pinjam ya. Tapi dari penjelasan ending kristologi, melihat suatu kebenaran di dalam luar doktrinal, kalau tidak menganggap Yesus Tuhan dan tidak percaya bahwa seperti yang dikatakan Galatia pasal 4 nomor 7, sudah tidak menjadi hamba melainkan menjadi anak-anak Tuhan, sementara Yesus sendiri di Matius 12 itu perikopnya jelas, Yesus hamba Tuhan. Yang masih menyangkal bahwa Yesus hamba Tuhan, maka dia tidak ada bedanya mengakui mereka semuanya anak Tuhan dan tidak ada bedanya dengan Tuhan. Anak Tuhan sudah pasti Tuhan, anak manusia sudah pasti manusia, anak monyet sudah pasti monyet, anak kambing sudah pasti kambing, anak anjing sudah pasti anjing. Jadi pemaparan tadi disampaikan oleh Bang Zuma, Bang Willy, masih belum tahukah menemukan kebenaran. Jadi saya mengajak Bang Willy, kalau sudah tidak menuhankan Yesus, sudah meyakini Yesus utusan, terimalah Islam. Ini ajakan. Tapi semuanya kita kembali lagi kan kepada Bang Willy. Di Islam kita semuanya memahami dalil surah Al-Baqarah ayat 256. Semuanya disebut dikatakan la ikraha fidin. Tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Jadi saya mengajak, inilah jalan kebenaran Islam, mengkaji suatu yang ada di dalam Bible tanpa ada tendensi, bahkan sudah diakui secara saintifik, secara rasional, ternyata Yesus lebih menguatkan dirinya hanyalah seorang utusan. Begitu Bang Willy, silakan ditanggapi. Oke.
Oke Bang Dito ya, terima kasih buat penjelasannya. Tapi aku izin sedikit tambahkan ya Bang Dito. Sorry, di sini agak voice. Jadi gini ya Bang, biar aku tambahkan lagi sedikit tentang kesaksian aku. Mengapa aku sudah tidak lagi menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus ini dalam Bible. Jadi gini Bang ya, setelah nonton VT-nya Bang Yonatan tentang pernikahan Yesus itu sendiri ya, akal aku ini langsung bekerja Bang. Bekerja saat itu juga, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam hitungan beberapa bulan saja, iman aku dari yang menyembah Yesus sebagai Tuhan saat itu juga langsung beralih ke iman hanya menganggapnya Yesus itu sebagai utusan atau nabi saja. Tidak seperti teman-teman kita di kekristenan seperti RK atau si Kudis. Aku pikir Bang si RK, Mikana dan si Kudis serta yang lain-lain itu sudah mengetahui kebenaran tentang Yesus itu sendiri ya Bang ya. Hanya saja mungkin karena dogma dan doktrin atau karena cuang live, maka mereka dengan terpaksa menuhankan Yesus demi cuang. Mereka inilah seperti Yudas yang menjual Yesus seharga 30 koin perak. Sungguh mereka inilah si Yudas yang sejatinya Bang. Seperti itu narasi aku. Lanjut. Ya, sebelum ditanggapi Bang Dito, Ikhwan fisabilillah ya khairu ummah, Masya Allah luar biasa, 3.000 penonton yang ada di bawah. Alfi ucapkan selamat datang untuk teman-teman sekalian yang baru bergabung, dan tetap semangat untuk teman-teman sekalian yang dari tadi udah stay tune di bawah teman-teman ya. Berhubung Rom ini telah masuk Liga C5 nomor 12 dan populer di nomor 55 ya teman-teman ya. Alfi mau minta tolong sama teman-teman yang ada di bawah. Ini himbauan aja untuk teman muslim, ajakan untuk teman muslim. Fitur tombol share di bawah itu ada fitur posting ulang, bisa serentak nggak teman-teman kita posting ulang room ini, dan ajakan ya teman-teman ya, biar kenapa agar dakwah ini semakin luas adanya teman-teman. Masya Allah luar biasa, langsung serentak Ahlus Sunnah wal Jamaah ya teman-teman ya, sami'na wa ta'na, luar biasa sekali teman-teman. Alfi upload sekali lah sama jemaah teman-teman sekalian. Makasih teman-teman. Ini supaya apa yang diupayakan oleh guru-guru kita yang ada di atas, Kang Dito, Sa'arif, Bang Zuma, itu semakin luas dakwahnya teman-teman, semakin menyebar luas dakwahnya. Dan semoga dengan apa yang teman-teman usahakan di bawah, insya Allah menjadi amal ibadah di sisi Allah ya teman-teman. Alfi kalau nggak salah lihat ada komentar Kodonditan tadi bawah, bilang salam. Mana nih, cepat kali tenggelamnya. Ada Kodondi ya di bawah ya? Biasanya Kodondi KW biasanya. Biar sih. Enggak tahu, kita cek dulu nih akunnya. Ya, cek dulu followernya. Mana? Enggak ada. Cepat kali hilang komentarnya. Tunggu ya. Oh, buka. Hah? Bukan, itu Donditen. Itu Donditen kan. Dia palsu. Bukan, ini bukan Kodondi nih. Bukan. Ya, berhubung di bawah ada Gumasa yang katanya adalah siapa sih Gumasa itu? Gelar dia lupa gue. Pejabat surga. Pejabat surga. Gimana? Ya, bentar dulu Bang Alfi, sebelum otem-otem pada naik ya. Aku narasi sedikit saja lagi ya. Sahadat lah, boleh ya? Sahadat lah weleng. Waduh. Ya sabar Bang, biar yang di bawah juga jelas ya. Kekristenan itu bagaimana Bang ya? Mumpung ada Gurunda di sini. Sedikit. Ya, mumpung ada Gurunda juga, makanya aku mau bernarasi sedikit. Izin ya host ya. Izin ya Bang Alfi, aku bernarasi sedikit. Oke, aku lanjut ya. Begini Bang, dan netizen yang sekitar 2,9K yang sedang menyaksikan roomnya Bang Suma. Aku pikir ya, dulu sebelum sampai ke titik saat ini, kekristenan itu adalah agama yang benar ya.
dan agama yang diturunkan langsung dari langit melalui putranya yang bernama Yesus itu ya. Tapi setelah menerima kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan aku. Jadi mengerti dan paham bahwa agama yang sebenar-benarnya sesat dan menyesatkan yang benar-benar dari isi sibilisis itu adalah kekristenan itu sendiri ya. Ya sabar, yang menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus. Padahal Yesus sendiri menuhankan satu Tuhan di surga. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus. Oke, begitu saja narasi. Waduh, tiba-tiba meledak, hilang jaringannya. Paling bentar lagi muncul itu jaringannya. Ya, kembali ke topik teman-teman, bahwasanya poin yang bisa kita ambil di sini teman-teman dari perdiskusian antara Bang Zuma dan Bang Ben tadi adalah hanya ada dua sisi di dalam kehidupan atmosfer keyakinan atau sistem belief manusia, yakni dia percaya akan adanya Tuhan dan tunduk menjadi hamba Tuhan, abdillah ya, menghambakan diri kepada Tuhan. Lalu ada juga yang membangkang, itulah yang disebut sebagai sibilisisis, yang dia sendiri pun mengaku secara mulut dan perbuatannya dia tidak menghambakan diri kepada Tuhan sama sekali gitu loh. Itulah musuh yang nyata. Makanya kenapa setiap kali kita ingin membaca kitab suci, kita diajarkan untuk tahu sih teman-teman ya, supaya kenapa kita dilindungi dari Allah, dari godaan-godaan sibilisisis yang terkutuk gitu loh. Ada pentingnya juga gitu ya Kang Dito ya. Masya Allah, betul. Jadi kalimat ta'awud itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalimat ta'awud. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bukan Yesus yang terkutuk. Bukan. Jangan Ten. Ini sudah saya rasa Bang Willy menemukan kebenaran. Tetapi kenapa beliau belum bersahadat? Kan gitu ya mungkin teman-teman semuanya. Di dalam Islam tidak ada unsur paksaan. Kita tidak bisa memeluk. Bang Willy, ayo kalau enggak ku iniinmu. Enggak. Jadi hidayah itu full, dia menemukan kebenaran sendiri untuk memeluk agama Islam, untuk menemukan kebenaran Islam. Ya, kita berikan kesempatan. Sabar ya, aku dalam mode kerja ini. Lanjut yang lain. Siap Bang Weleng, Masya Allah. Jadi kami di sini tidak menjajakan, tidak memaksakan kalian. Jadi Bang Zuma, Kang Dito, Ustadz Arif, Alfi, ini maksudnya apa sih diskusi lintas agama ini? Mau gitu seluruh Indonesia masuk Islam? Kalian paksakan kami semuanya masuk Islam? Tidak. Kembalikan lagi ke akal kalian. Barang siapa yang sudah menemukan akal, mana yang baik, mana yang buruk, disitulah kalian sebagai manusia untuk menentukan ajaran agama itu bukan beriman dulu baru mengakal-ngakali, tetapi berakal dulu. Allah itu yang jadi makhluk itu bisa nggak? Nah, dari itu semuanya kita bisa pelajari kitab suci yang datangnya dari Tuhan itu sendiri, bukan karangan manusia. Begitu. Jadi saya rasa dari kesaksian Bro Weleng, Bang Willy, ini bisa menggugah semua teman-teman Kristen. Beliau masih Kristen ya. Beliau ini masih Kristen. Kita nggak lagi cosplay. Kita nggak lagi bersandiwara. Bang Willy masih Kristen dan dia bukan Muslim. Dia bukan Islam. Silakan. Kristen dia. Iya. Masih Kristen. Mungkin Bang Ben. Ketika beliau kan sering di komal saya tiap hari kan. Untuk memastikan bahwa dia Kristen, saya suruh buka cam, open kamera kan gitu. Ternyata di rumahnya itu banyak simbol-simbol kekristenan dan foto-foto Yesus. Jadi saya pastikan Bang Weleng ini adalah seorang Kristen yang kemudian
di endingnya itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi ketika mendapatkan pencerahan dari Bang Zuma, Bang Yotanandar, dan apologet Islam yang lain, kemudian dia menyatakan diri tidak menyembah yang namanya makhluk. Begitu. Ya, Bang Ben. Ya, sebelum Gumasa, Alfi mungkin. Oh ya, sorry. Bro Gumasa. Sabar. Bang Ben, monitor Bang Ben. Ntar dulu, sabar dulu pejabat. Ini siapa sih yang kasih Gumasa ini hotspot? Tolong dimatikan dulu dong hotspotnya. Delay ya. Kang Dito merah jaringannya Kang Dito. Ini siapa sih yang kasih Gumasa ini hotspot? Kok dapat dari mana sih wifi itu Gumasa? Kenapa kalau jumpa sama saya kalian jadi on? Oh gitu. Jadi kau yang pintar gitu. Oke, tolong kau jelaskan dulu ya. Gimana? Kenapa Yesus itu nggak termasuk seorang yang Allah bagi kalian atau seorang yang sangat ajaib? Seorang yang Allah apa sih? Kok bertanya aja remedial. Seorang yang Allah, seorang yang sangat ajaib menurut kalian? Seorang yang Allah, seorang yang ajaib. Kau aja bertanya remedial. Tolong kau jelaskan kenapa Yesus itu tidak kalian anggap seorang yang Allah atau seorang yang sangat ajaib? Gak bisa gak bisa bre, karena dia itu manusia gitu loh. Memang dia manusia, tapi dia manusia yang Allah, manusia yang sangat ajaib. Menurut saya ya, menurut pandangan saya, karena dia banyak melakukan keajaiban, sehingga dia disebut seorang yang Allah atau seorang yang sangat ajaib. Seorang yang teos kali, seorang yang teos. Iya, seorang teos, seorang gitu Allah, seorang yang Elohim, seorang yang God, seorang dewa. Oke. Coba kau jelaskan. Tuhan dulu. Mana, teos mana yang pernah berkata dengan jujur dengan lisannya bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Berikan satu teos saja yang dari lisannya sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tekan dulu ya. Yang melihat saya, menilai saya seorang yang ganteng, harus orang lain. Nggak pernah saya bilang saya orang ganteng, itu orang bodoh gitu. Yesus adalah seorang yang Allah menurut saya. Oh jadi ajaib. Jadi Yesus di situ bohong. Pertanyaan saya segini, kenapa Yesus itu tidak kalian anggap seorang yang Allah atau seorang yang sangat ajaib? 1 Korintus 8 nomor 6. Itu jawabannya. Hanya ada satu teos saja, yaitu Bapa. Emang Yesus Bapa itu sendiri? Yesus bukan Bapa, makanya ada Allah, ada Allah bukan yang maha tinggi. Yesus bukan teos. itu adalah seorang yang maha tinggi. Yesus bukan Allah maha tinggi. Yesus itu seorang yang jujur atau bohong? Ada Allah maha tinggi. Yesus itu seorang yang jujur atau pembohong? Yesus seorang yang Allah atau seorang yang sangat ajaib menurut persepsi saya. Kenapa? Yesus itu seorang yang jujur atau pembohong? Gak usah dulu lari kita. Sekarang gini loh. Karena gini iblis juga menurut persepsi saya dengarkan ya Gumasa. Adalah sosok yang Allah. Gini Gumasa. Iblis juga sosok yang Allah, sosok yang sangat ajaib. Gumasa, kau dengarkan ya. Para Allah yang di surga lah yang sangat-sangat mulia. Para Allah yang di gua gelap adalah para teos. Nah, atau para dewa. Para dewa. Nah, mantap. Nah, gitu dong. Para dewa atau para Elohim atau para God. Aku mau kasih kau dalil. Yang mulia. Kalau para Allah atau para teos atau para Elohim yang di gua gelap adalah jahat. Jadi Gumasa. Jatuh kan Gumasa. Belajar mendengar Gumasa. Itu kau diputuskan wifi kau sama tetangga kau tuh, dan nyolong nggak izin pula kau. Gini ya Gumasa ya. Biasakan diri lah lidah kau mengucapkan teos. Kau udah bisa tadi tuh gitu. Udah enak, udah mantap sih Gumasa ini. Cuman dia memang ada bengkok kayak stang mio memang. Iya, Malvi, Dinda. Gimana? Perbedaan Bro Willy dengan Gumasa ini sangat jauh sekali. Jadi
kalau Bro Willy sudah berakal, Gumara ini sudah robek akalnya. Sudah robek akalnya. Apa yang dia cakap? Omong kosong semuanya. Seorang yang Allah. Seorang yang Allah. Apa itu otak robek itu? Gimana mau dipertahankan dalam ranah diskusi dialektika yang kita mengajarkan sesuatu yang edukasi gitu loh. Sementara ada orang yang robek akalnya sudah naik di permukaan. Silakan Fi. Dia tadi nggak mau jawab. Yesus itu seorang yang jujur atau yang bohong gitu. Dia menggunakan karakter parameter seseorang dikatakan ganteng itu tuh diakui bukan mengakui kan tadi ya, kata dia ya. Itu bukan dari mulut sendiri tapi dari mulut orang lain gitu. Padahal Yesus sendiri mengaku dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini kelas tinggi. Apa pengakuan Yesus dari mulutnya sendiri? Auti de estin iaionios ginokosin deton monon aletinon teon. Hidup yang kekal ialah mengenal engkau, satu-satunya teos yang benar. Kaion apestelas ison Kriston, dan mengenal aku, Yesus yang telah kuutus. Itu loh. Gumasa. Oh dia minta naik lagi, ya udah. Naik Gumasa. Jadi gimana Gumasa? Sebelum aku berbicara lebih jauh ya Gumasa ya. Aku mau tanya sama kau Gumasa. Yesus ini sepenuhnya manusia betul? Dia manusia, sampai sekarang dia manusia yang Allah, manusia yang sangat ajaib. Oke. Manusia itu ada yang seorang abdillah hamba Tuhan, ada seorang yang ateis tidak bertuhan. Yesus yang mana? Yesus adalah salah seorang. Nah, dengarkan kata saya benar ya. Benar. Yesus salah seorang yang Allah. Artinya Yesus memiliki pangkat Allah. Oke, saya ulang ya, perjelas ya. Saya seorang sarjana. Pahami pertanyaanku. Iya, artinya gini. Yesus seorang yang bertuhan atau ateis? Silakan jawab. Yesus adalah seorang yang memiliki pemimpin, sekalipun dia juga pemimpin. Tuhan artinya pemimpin. Memang gaswat ini stadium 4 Tuhan ini. dalam bahasa dalam Bible artinya pemimpin. Jadi Yesus itu adalah Tuhan atau pemimpin bagi Kristen. Coba ulangi Yesus pertanyaanku. juga memiliki pemimpin, memiliki Gumasa, Tuhan. Itulah bapaknya. Ulangi pertanyaanku Gumasa. Kok nggak usah jawab, kok ulangi aja pertanyaanku coba. Iya, Yesus memiliki Tuhan, memiliki pemimpin, bapaknya. Ulangi pertanyaanku aja diulangi, jangan kejawab. Apakah Yesus ateis atau bertuhan? Apakah Yesus Yesus ateis bertuhan. atau bertuhan? Yesus bertuhan. Mantap. Yesus memiliki pemimpin. Mantap. Yesus memiliki Tuhan, Yesus memiliki pemimpin. Berarti Yesus bukan ateis kan? Pemimpin, ya. Yesus juga pemimpin kami, makanya ada pemimpin tertinggi. Iya. Tinggi di semesta ini adalah Yahweh Sang Maha Pencipta. Apa Yahweh? Yahweh Tuhan. Bapaknya Yesus. Yahweh itu Tuhan. Yahweh adalah Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Maksudnya gini, Yahweh adalah pemimpin tertinggi. Pemimpin yang kudus yang tertinggi dan Allah tertinggi, maksudnya yang sangat ajaib tertinggi. Iya, Yahweh Tuhan tertinggi dan Theos tertinggi. Yesus itu Tuhan dan Theos juga enggak? Iya, salah seorang pemimpin kami dan salah seorang yang sangat ajaib. Ada berapa Theos bagi Gumasa? Semua petinggi-petinggi surga pasti sosok-sosok yang Allah, sosok-sosok yang sangat ajaib. Yang Theos. Ya, atau yang Theos. Semua petinggi-petinggi surga atau pejabat surga pasti sosok-sosok yang Theos atau sosok-sosok yang sangat ajaib. Ada yang ini enggak, guys? Ada yang punya pulsa enggak? Setiap pejabat contoh. Nanya teman-temanku dulu, Gumasa, sabar dulu. Ada yang punya pulsa enggak teman-teman di bawah? Tolong teleponin rumah sakit dong. Ini kayaknya ada pasien COVID-19 yang kabur ini. Ya. Jadi makanya ada Allah biasa, ada Allah tertinggi. Karena ada banyak Allah.
Teos, banyak tertinggilah teos. yang memimpin Banyak para Allah. teos, banyak teos. Ya sama aja. Masa bergampang memahami Bibelnya. Teos Dia atau bisa. Elohim. Iya, pakai teos saja. Jadi di Teos. semesta ini ada banyak teos. Banyak ya. teos, betul. Ada banyak teos. Banyak yang di surga teos. dan yang ada di gua-gua gelap. Dan hanya gua-gua para gelap. teos yang di surga lah yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat kuasa terhadap semesta. Para teos yang di dalam gua-gua gelap disebut iblis. Para teos yang di gua-gua gelap Apa, disebut teman-teman? iblis. Para teos yang di surga, dia yang dimaksud dengan para teos yang suci. Karena Terus mereka teos- adalah yang taat kepada Yahweh Sang Maha Terus Pencipta. teos yang keluar dari kubur itu teos palsu berarti ya? Teos, yes, teos itu adalah persepsi. Ya, jadi Yesus itu adalah seorang teos, seorang Allah bagi kami, seorang yang sangat sang ajaib. Seorang teos, baik. Seorang teos, ya, seorang sang ajaib. Ya. Seorang teis atau teos sama aja. Nah, jadi Yesus salah seorang teis, salah seorang yang sang ajaib. Ya. Yang diutus oleh Bapaknya untuk menjadi Tuhan Kristus, pemimpin juru selamat. Udah Tuhan robek artinya ini pemimpin akalnya. pemimpin yang kudus. Robek akalnya dia. Tuhan artinya pemimpin yang kudus. Kadang Jadi semua pejabat orang-orang surga seperti adalah Gumasa ini teman-teman. Bukannya aku nggak mau turunin ya. Kadang orang-orang seperti Gumasa ini kita naikkan. Bukan berarti kita membiarkan dia ngomong. Tidak. Semakin banyak dia ngomong. Jadi sabar dulu Gumasa. yang harus Gumasa. kau lihat gini. Ciri-ciri orang yang telinga dan akalnya tertutup, memang mulutnya selalu terbuka, Gumasa. Kok mulut kau selalu terbuka dari tadi gitu loh? Kasihlah aku ngomong. Ya kok dari tadi ngomong loh, aku diemin. Sabar, aku mau ngomong sama di bawah. Siapa yang motong-motong? Jadi gini, pertanyaan saya kau jawab. Kenapa Yesus nggak dianggap seorang teos atau seorang yang sang ajaib? Karena dia tidak bisa berbuat dia lebih apa-apa ajaib dari dirinya daripada sendiri. Yesus? Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya, sama kayak gini. Saya orang bodoh dulunya, tapi karena profesor saya memberi saya ilmu, maka saya menjadi seorang yang berilmu. Yaudah, coba kita Saya diskusi tidak sama bisa dia apa-apa Alfi oleh ya. karena Profesor Oke. saya memberikan ilmu. Oke, Artinya Yesus Gumasa. menjadi seorang yang teos, seorang yang sangat ajaib, karena Iya. Bapaknya memberikan kuasa kepada dia. Oke, Apa-apa pun nggak Gumasa. boleh. Oke, Gumasa. Jadi menurut kau Yesus itu hamba Tuhan atau dia anak Memang Tuhan? hamba Bapaknya, tetapi dia juga pemimpin bagi saya atau Tuhan bagi saya. Oke, cukup. Cukup. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7. Kau ada Bible, Gumasa? Galatia. Ya, Galatia 4 nomor 7, Gumasa. Ingat ya, Yesus menurut Gumasa adalah hamba Tuhan. Galatia 4 nomor 7. nomor 7. 7. Ya. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ada ahli waris oleh Tuhan. Ya. Jadi, Gumasa, kamu hamba Tuhan atau sudah jadi anak Tuhan? Anak juga kan hamba. Hamba itu kan anak artinya kan di bawah daripada Bapa. Memang udah robek akalnya, nggak bisa diskusi. Beda kalau misalnya pembantu dengan anak, ya kan? Nah, bedanya gini, kedekatannya lebih kontan. Anak itu tetap di bawah Bapa, tetap di bawah. Kalau otaknya benar. Tetapi bedanya dengan Gumasa. hamba itu kan nggak sama haknya dengan anak. Gumasa, Itu aja. Gumasa, Gumasa. Anak teos itu sendiri bukan? Anak teos. Sekarang gini, anak yang ajaib apakah Macet. bukan yang ajaib? Tinggal jawab aja, nggak usah Macet. nanya Iya, balik. maksudnya gini, Nggak usah nanya balik. Yesus kan dikatakan sebagai anak teos. Sekarang anak teos itu sendiri bukan? Jangan di mute dia, nanti merajuk dia. Gumasa. Yesus kan anak teos. Menurut pengakuan iblis di dalam Matius 4, jika engkau anak teos, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan ia akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Itu kata iblis kan ya. Jika engkau anak Theos ini Theos itu sendiri bukan? Sekarang gini kawan, semua ada banyak Theos. Iya, gue tanya, anak Theos Sekarang itu gini, Theos bukan? ada banyak profesor. Apakah nggak boleh profesor punya anak profesor? Ada banyak profesor. Theos. Nah, tengok. Ada banyak dukun. Anak dukun bisa jadi dukun juga. Cuy, mana salahnya? anak Theos anak itu dukun Theos itu adalah sendiri. Tahu lah ini. Nggak, tinggal jawab aja. Berjalan. Anak Iya, Theos. gini. Kan enggak apa masalahnya? Anak dukun adalah dukun. Anak Theos adalah Theos. Oh, berarti anak Tuhan adalah Tuhan. Jangan Ayo. bedakan Tuhan dengan Theos. Anak Tuhan Theos dan bukan? Theos. Tuhan Gini, dan Theos artinya itu. sangat ajaib atau sangat sakti ya. Gumasa. Berguna. Tuhan Theos dan artinya Theos. sangat sakti. Bukan. Ya, Theos artinya sangat Theos. sakti. Theos itu artinya Yesus Tuhan. adalah seorang yang sangat sakti. Theos Yesus itu juga artinya anak Tuhan. daripada yang sangat sakti. Bapaknya kan sangat sakti juga. Theos itu Yahweh artinya bapaknya Tuhan. Yesus, dia kan yang paling sangat sakti di semesta ini, makanya dia bisa menjadi sang maha pencipta. Sang maha pencipta di semesta ini adalah Baluap ngomong apa sih kau baluap? Palung. Anak dukun bisa jadi juga dukun. Apa salahnya? Jangan pakai bisa jadi Gumasa. Sekarang anak Theos itu sendiri bukan. Simpel aja. Gumasa. Apakah anak Theos adalah Theos itu sendiri? Gumasa? Halo. Apakah anak Theos adalah Theos itu sendiri? Bukan Theos itu sendiri, bukan. Sama dengan anak dokter kan bisa jadi dokter juga. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, bukan berarti dia Allah, betul? Dia seorang yang Allah. Dia, karena gini, Allah tertinggi. Kan ada Allah tertinggi. Theos. Ya, Allah tertinggi menganakkan seorang Allah. Anak tertinggi, Allah tertinggi. Kan ada Allah tertinggi, itulah Yahweh. Yang sangat ajaib tertinggi itu, sang maha pencipta adalah sosok yang Allah, sosok yang sangat ajaib. Dia memiliki anak, ya, memiliki anak Yesus. Dia juga seorang yang Allah, seorang yang sangat ajaib. Abraham, Ishak dan Yakub menyembah siapa? Bapaknya Yesus. Namanya? Gak punya nama, tapi diistilahkan dengan Yahweh. Diistilahkan dengan Yahweh, baik. Antara Yahweh dan Yesus, apakah sama atau beda? Beda lah, makanya Yesus kan disebut anak Allah. Beda, luar biasa. Mana tepuk tangannya tadi Kang Dito? Beda Makanya ternyata Yesus Kang dulu Dito. sebut, dia sosok yang sangat ajaib. Sekarang Yesus disebut anak Allah karena bapaknya Yesus adalah Tuhan. Apakah Tuhan yang disembah oleh Kristen dan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub sama? Yang disembah Yesus adalah yang disembah Kristen juga. Tapi juga Kristen juga menyembah Yesus. Ada berapa sesembahan? Oke, ada berapa semua sesembahan? pejabat surga adalah pemimpin bagi saya, atau Tuhan bagi saya, atau junjungan bagi saya, atau sesembahan bagi saya. Tadi kan narasimu jelas, apa yang disembah Yesus juga disembah oleh orang Kristen. Iya, jadi sekalipun Kristen Yesus menyembah berapa sesembahan? Yesus Tetapi kami juga menyembah Yesus. Tapi Apa Kristen masalahnya? juga menyembah Yesus. Ada berapa sesembahan bagi Kristen? Sebab semua pemimpin adalah harus disembah, harus ditaati. Ada berapa Yesus itu sesembahan? adalah pemimpin Kristen. Ada berapa sesembahan? Semua pejabat surga adalah orang-orang yang layak disembah. Semua pejabat surga adalah orang yang layak disembah. Ya, luar biasa darah karena Yesus. pejabat surga pasti orang-orang yang sangat-sangat suci. Oh, jadi pejabat surga itu pejabat isinya surga pasti orang-orang yang sangat-sangat suci. Oh, jadi pejabat surga Orang-orang yang itu isinya sangat-sangat kuasa juga dibanding dengan penguasa dunia. Luar Jadi biasa. hanya iblis dan umatnya yang tidak iblis dan umat iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Kenapa? Bukan gitu teman-teman. Karena pejabat surga adalah musuh abadi bagi iblis.
terkadang cara dakwah itu tuh nggak harus selalu serta-merta kita kenalkan Islam doang, tidak. Kita tunjukin aja kepaganan dia. Itu udah Jadi dakwah juga, orang-orang yang sangat waras pagan memang, harus sangat mengakui pagan. ada banyak pemimpin, ada banyak Tuhan. Bre, kalau di dalam satu negara ada 2 presiden, rusak nggak? Di Indonesia ada banyak pemimpin, tapi hanya ada 1 pemimpin tertinggi. Kalau ada 2 Makanya pemimpin, ada banyak pemimpin, kalau tapi hanya ada 1 2 pemimpin kepala tertinggi. negara, Di surga kalau juga gitu. ada 2 Ada kepala banyak pemimpin, negara, tapi hanya 1 pemimpin tertinggi. Gini bre, kalau ada 2 kepala rumah tangga, rusak nggak rumah tangganya? Ya iyalah. Tahu kalau ada 2 pemimpin di dalam rumah jadi, tangga, Tuhan rusak artinya rumah tangganya. Pahami dulu, Tuhan artinya pemimpin. Mana mungkin seorang ibu punya 11 anak, bapaknya 2. Iya, makanya harmonis rumah tangganya nggak di dalam ada. Apalagi sorga. Surga itu bukan keluarga. Surga itu bukan keluarga. Surga itu kerajaan. Di dalam kerajaan, Di kalau kerajaan ada 2 surga raja, ada banyak pejabat surga. Semua di pejabat sini surga adalah pemimpin atau Tuhan. lucu. Surga di dalam kekristenan ibaratkan kerajaan surga, betul? Kalau di dalam kerajaan ada 2 raja atau lebih daripada 1, rusak nggak Semua kerajaannya? pemimpin di surga atau pejabat surga adalah raja, tapi hanya 1 raja tertinggi, itulah Yahweh. Di dalam Ini terlalu kerajaan pagan nih teman-teman. semua Terlalu pejabat kerajaan pagan adalah memang. raja, tapi hanya 1 raja tertinggi. Udah, jadi ngomong kosong gue masa. Untuk teman-teman muslim, sebelum kalian mau murtad, dengarkan dulu. Kau ngomong terus kau. Hanya 1 raja Bagi tertinggi. teman-teman muslim yang mau murtad ya, kalian gunakan akal kalian ya. Kalau seandainya kalian besok-besok, Ada banyak entah kapan raja lah ya, di semesta kalian, ini. kau diam dulu bisa nggak? Kau diam dulu. Aku mau ngomong sama teman-temanku di bawah. Jangan kalian murtad, jangan. Bakal seperti ini penjelasan kalian nanti kalau kami tanyakan gitu loh. Belum lagi untuk teman-teman muslim yang ikhwan laki-laki yang udah terlanjur disunat misalnya kan ya. Terus kalian murtad, lucu. Karena kenapa? Baca Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nah, kalian udah sunat, tiba-tiba murtad, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak guna kekristusan Yesus bagi orang-orang yang tidak bersunat, bagi orang-orang yang bersunat gitu loh. Baca Galatia 5 nomor 2. Kalian carilah tuh usus ayam, kalian sambung lagi tuh. Ya, Vi, aku mau minta tolong. Kamu kan bisa baca Koine Greek tuh. Aku baca bahasa Indonesianya dulu ya. Lukas 16 nomor 13. Lukas 16. Seorang hamba 16 nomor 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 Tuhan apa Tuhan tuh? Kurios ya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lainnya, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lainnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mamon. Nah, Mamon itu apa? Dan Tuan dan Mamon ya. Mamona. Bisa kita jabarkan? Lukas 16:13 ya, Mamona. Itu seperti ini loh, bentar ya. Kita harus ngambil data dari kekristenan juga, guys. Biar kita nggak dikira Mamona itu ini. Alfi izin besarkan layar ya. Tapi Alfi pakai isyarat tangan pun aman sih. Alfi udah buka datanya. Mamona tuh ini. Kang Dito. Mamon itu. Enggak, ini. Ya, jadi tengah. Apa itu? Fulus. Oh iya. Nah, kita buktikan. Kalimat terakhirnya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Theos dan kepada Mamon. Mamon kan ya? Mamona. Mu alpha, mu omega, nu alpha, Mamona. Mamona atau Mamon itu diistilahkan dengan money. Mamonas, fulus. Gimana tuh? Yang tuannya coba tuan, 2 tuan.
kepada Dusi Kyrios, duo two masters, Kyrios, gitu, Kyrios, gitulah. Jadi Dusi Tuhan dan Kyrios. Tuhan itu ada bedanya nggak di situ? Tuhan dan Tuhan itu di Greek koine sama-sama dari kata Kyrios. Sama itu. Jadi memang sungguh aneh terjemahan Salemba ini sangat apa ya? Lebih membela ya, apa membela itu? Lebih mendukung kepaganan gitu kan? Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 12:21 ya, misalnya orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan. Tuan di sini pun menggunakan kata legontes Kyrie. Nikapa upsilon rho iota epsilon Kyrie. Kyrie ini non vokatif dari kata Kyrios. Nah, lucunya Kang Dito, lucunya Kyrie di sini ya yang Alfi tunjuk ini teman-teman. Kyrie apabila disematkan kepada Filipus nih ya, lalu berkata kepadanya kepada Filipus, Tuan, diterjemahin lagi sebagai Tuan. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Pewarta pasal 1 nomor 6, perikop Yesus terangkat ke sorga katanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa itu memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, di sini kan jawab Yesus nih. Nah, apabila kata Kyrie, di sini Kyrie juga loh dipakainya. Nih. Apabila Kyrie ini disematkan kepada Yesus, langsung dilantak jadi Tuhan gitu loh. Nah, loh. Jadi keberpihakan Salemba ini kepada menuhankan Yesus itu, aduh, bener lah berarti ya, Bang Willy ini ya. Mantap Bang Willy, luar biasa. Ya, ini ada Bang Ardiansyah nih, minta naik. Jadi untuk teman-teman, ini sharing knowledge, dalil terakhir yang Alfi ingin berikan kepada teman-teman, insya Allah bermanfaat. Kalau teman-teman bertanya, Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alfi. Assalamualaikum Ustaz Dito. Assalamualaikum Ustaz Juma. Lanjut. Ya. Waalaikumsalam. Kalau teman-teman minta dalil kepada Kristen di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan dan Kristen menjual dalil Yohanes 13:13, begini cara menjawabnya. Pertama, dalil itu berbunyi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang sebab akulah guru dan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang tertulis di dalam Koine Greek dan Arabic Bible-nya? Kita bisa ulas nih. Dikatakan di sini himais ponete meho didaskalos kaiho kyrios kaikalos legete emigar. Yang kalau teman-teman baca pada bahasa Arabnya, Arabic funding, antum tadu'unani mu'alliman wa sayyidan. Pertanyaannya, umat muslim mana yang menuhankan sayyid? Gak ada. Gak ada. Oke, kalau versi saya, Alfi, kamu naik ke nomor 12-nya. Coba ke nomor 12-nya. Nah, di situ ada tanda link ya. Ya, coba pencet linknya itu ke Lukas 22 nomor 27. Betul. Pelayan nggak tuh? Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Oh, ternyata Yesus ini karyawan rumah makan. Bukan disimpangkan ke situ. Kalau dia mengaku di Lukas, itu kan di 12-nya kan jelas-jelas, apakah kamu tidak mengerti tentang aku? Ternyata dia mengatakan di Lukas, dia itu ada di tengah-tengah kalian sebagai pelayan. Apakah dia mungkin sebagai pelayan Tuhan? Itu pastinya pelayan Tuhan, bukan Tuhan pelayan. Gitu poinnya. Masa ada Tuhan pelayan? Ternyata Tuhannya Oten ini seorang waiters toh. Aduh. Waiters ternyata. Kapan interviewnya tuh? Pengen tahu aku. Janganlah.
Pelayan Tuhan, pelayan Tuhan, pelayan Tuhan. Oh, enggak, soalnya di sini bicara soal makan-makan, duduk makan gitu loh. Ini kan bicara soal rumah makan gitu. Oke. Ya, gimana tuh Gumasa? Tuhan kok waiters ternyata Jadi Gumasa. Yesus adalah seorang Tuhan atau seorang pemimpin yang kudus bagi kami. Seorang Dan Theos. seorang Kristus atau seorang juru selamat. Dialah juga Selamat seorang siang. Allah, seorang yang sangat ajaib. Gimana salahnya? Pak Yesus Kripto, adalah seorang. Pak Kripto, Seorang yang sangat ajaib. selagi Gumasa ngomong Pak Kripto, kita nggak bisa motong dia Pak Kripto. Dia sampai ini saat itu ngomong. Dengarkan dulu, makanya Theos atau Allah itu kan sesuatu yang melekat ada pada diri Gumasak manusia. lagi. Gimana tuh Bang Willy? Kondisi ini sih orang begini naik host. Jangan diizinkan. Pertanyaan host. saya tolong Orang-orang dijawab yang tadi. akalnya sudah Kenapa robek kalian enggak setengah di menganggap room Yesus sebesar Bang seorang Suma Allah ini? atau seorang Theos? Itu akan mempermarukan room itu sendiri, Bang. Jawabannya di sini Gumasa. Bang, Gumasa. ya. Aku tadi udah jawab Gumasa. Pertanyaannya diulangi Gumasa. Kenapa kalian tidak menganggap Yesus itu seorang Allah atau seorang Theos atau seorang yang sangat ajaib? Nggak dengar. Aku jawab. Coba diulangi lagi, Gumasak. Ulangi, Nggak dengar. ulangi. Coba ulangi lagi. Ulangi. Kenapa kalian tidak anggap Yesus Kok itu putus-putus seorang suaranya? Allah atau seorang Putus-putus suaranya, Theos atau seorang yang sangat putus-putus ajaib? suaranya. Lagi-lagi. Dia Apa-apa? pakai Nggak dengar. dia pakai wifi ini, pakai wifi tetangga dia. Wifi mu tuh lo putus-putus. Coba ulangi lagi. Modus ulangi. ngeles. Ulangi lagi. Serius Coba loh. lagi. Tanya nih Bang apa? Kenapa Bang Willy. kalian nggak menganggap Yesus itu seorang Suaranya Allah? putus-putus Tanyalah Bang Willy. Suaranya putus-putus Gumasak. Coba diulangi lagi. Teman-teman di bawah ada yang dengar Gumasa nggak teman-teman? Teman-teman yang di bawah, Suaranya putus-putus, nggak dengar. teman-teman yang di bawah ada yang dengar Gumasa nggak teman-teman? Coba jawab dulu teman-teman. Nggak ada. Putus-putus suaranya tadi. Putus-putus. Iya jelas putus-putus. Nggak dengar. Jelas putus-putus. Tidak terputus. Putus-putus suaranya. Oh, berarti Gimana? Pak Kripto ini sama nih, jaringannya agak oleng juga kayak Gumasa nih, makanya bisa dengar. Saya dengar jelas. Di sini enggak, tuh teman-teman di bawah juga enggak. Turunin aja itu, Bang. Putus-putus Bang Gumasa, suaranya. Suaranya nggak Suaranya bagus. hilang. Gumasak suaranya hilang. Hilang suaranya. Coba bertanya lagi Gumasa, gimana Gumasa? Mentau udah bagus jaringanmu. Gumasa, Nggak bagus suaranya, Gumasa. Nggak bagus, Bang. coba kasih Jadi dulu dia begini. bertanya. Gumasa, tanya lagi Gumasa. Jadi begini, Bang. Izin bernarasi sedikit, Bang. Halo, Bang. Bang Alfi. Ya, gimana? Ya, izin bernarasi sedikit sebelum Bang Kripto masuk ya. Jadi begini Bang, bahkan Yesus sendiri mempunyai dosa-dosa loh. Bagaimana mungkin seorang yang Tuhan katanya Gumasak ya, mempunyai dosa? Sejatinya Tuhan yang sebenarnya itu suci dan tidak mempunyai dosa. Bahkan sekecil biji sesawi pun, ya kan? Bahkan Yesus pun mempunyai dosa. Siapa yang bilang Yesus itu orang yang suci Bang? Oke, akan aku tunjukkan dosa-dosa dari Yesus itu ya. Bagi yang iblis pertama, dia adalah seorang yang berdosa. Sabar Bang Gumasa. Aduh, Gumasa, suaraku putus-putus Gumasa. Kita lagi orang lagi bicara ini. Sebentar. Selesai Suaraku masih aku bernarasi. suaraku masih putus-putus Suaramu Gumasa. Putus-putus. Hei, sebentar. Mana ada suara dia putus-putus? Suaramu bernarasi Bang Gumasa. Suaramu ya betul putus-putus Gumasa. Aduh. Suaramu Kamu putus-putus. itu akalnya sudah tinggal setengah itu. Ya, sabar ya, biar aku bernarasi. Aku lanjut ya. Yang pertama, dosa dari Yesus itu sendiri. Sabar dulu lah. Ya, yang pertama dosa dari Yesus itu sendiri ya. Yesus mengobrak-gabrik dagangan orang dan mengusir orang yang mencari nafkah. Ayatnya ada ya. Di mana ayatnya? Di Matius 21 ayat 12. Dan di Markus 11 ayat 15 sampai 16 serta di Yohanes 2 ayat 13. Dosa yang kedua dari Yesus itu yakni membodoh-bodohkan muridnya di Lukas 24 ayat 25. Dosa yang ketiga, Yesus mencuri keledai orang mandi Matius 21 ayat 1. Dosa keempat dari Yesus, berdusta. Tidak datang ke pesta orang Yahudi, tapi diam-diam dia datang. Di Yohanes 7 ayat 8. Sabar Bang, sedikit lagi.
Dan dosa kelima dari Yesus itu yakni menghina wanita dengan mengatakan anjing ke wanita di luar Yahudi. Udah bang, udah bang. Ini ada datanya loh di Matius 15 ayat 25. Dosa keenam dari Yesus merendahkan ibunya dengan mengatakan hai perempuan, Lukas 13 ayat 12. Dosa ketujuh Yesus sembarangan mengutuk pohon ara di Matius 21 ayat 18. Dosa ke-8 Yesus dari kan salah seorang Tuhan. Sabar bang, biar aku selesaikan narasi aku baru abang lanjut ya. Sabar ya bang Gumasak. Dosa ke-8 dari Yesus tunduk pada iblis di Markus 5 ayat 11. Kita pakai data ini ya. Dan dosa yang ke-9 yakni Yesus menyuruh membunuh manusia yang tidak menyukainya. Di manakah itu? Yakni di Lukas 19 ayat 27. Oke, lanjut Alfi. Oke, pertanyaan saya, kalau begitu Yesus yang mana yang kelihatan? Kalau begitu gimana? Nggak dengar. Kalau begitu apa? Suara dia putus-putus. Gue masa suaramu Kalau putus-putus. begitu Yesus yang manakah? Kalau yang begitu, seorang anak Allah. Kalau begitu apa? Kalau begitu apa? Sus Yesus mungkin. Kalau begitu Yesus apa? Kalian semua. Kalau begitu apa? Kalau begitu Yesus yang apa tadi kata dia itu? yang kalian anggap adalah Kristus atau seorang anak Allah? Gimana? Coba yuk, gimana? Suara dia putus-putus, Bang Ardi. Suara dia Yesus yang putus-putus, Bang mana Ardi. yang kalian akui sebagai seorang Kristus? Itu udah mulai bagus kayaknya. Coba diulangi lagi. Udah mulai bagus itu kayaknya. Coba udah mulai bagus itu. Coba diulangi. Coba. Udah mulai bagus itu. Pertanyaannya, Yesus yang mana? Nah, udah putus-putus lagi sekarang. Gimana sih? Kristus atau Putus-putus lagi. Putus-putus lagi. Gue masa kau dengar suara aku nggak? Gue masa. Bentar Bang Ardi. Oke, saya permisi. Gue masa kau dengar suara aku nggak? Karena satu pertanyaan saya nggak bisa kalian jawab. Nggak dengar pertanyaannya tadi. Tak satu pertanyaan saya yang bisa kalian jawab. Jangan pakai wifi tetangga. Jangan pakai wifi tetangga. Yesus gitu yang loh. mana? Apa? Yang mana? Menganggap seorang Kristus atau yang seorang mana Allah? apanya? Yang mana apanya? Yang mana apa? Ya, karena suara kalian putus-putus, saya permisi. Oh iya. Oke, ini udah jelas ini. Coba yang diulang harus lagi pertanyaannya. Allah dan Muhammad pasti anti Kristus. Udah jelas. Silakan. Mau Muhammad tanya dan apa? Allah pasti anti Kristus. Mau tanya apa? Gumasak. Mau tanya apa? Ayo udah jelas. Udah, Oke. silakan. Coba gimana? Yesus yang mana kah? Oh, putus-putus lagi. Putus-putus lagi. Gue masa kok manjat tiang sutet dulu lah. Kabur. Panjat dulu tiang sutet gue masa biar dapat jaringan kau bagus. Kau punya jaringan tuh putus-putus. Kayak urat di otak-otakmu tuh. Kalau tiap-tiap orang-orang yang gabrul gitu kan mantap juga ya. Ya harus gitu memang. Harus gitu. Ngapain Sekarang gini, ada nggak manfaat yang bisa diambil ketika dia diskusi sama kita? Apa? Nggak ada. Ada Bang. Ada manfaatnya. Kita jadi tahu pasien rumah sakit jiwa mana. Oh iya boleh. Iya, jadi kita bisa lapor toh daripada dia meresahkan warga kan ya. Bang Willy. Oh Bang Willy. Ya gimana monitor Bang. Ini aku mau bicara intens dan serius nih sama Bang. Apa sih sebenarnya yang memberatkan Abang untuk mohon maaf nih, ganti Tuhan? Loh, saya Islam, Dinda Alfi, gimana sih kok disuruh ganti? Ya, boleh, nggak ada masalah Bang. Apa? Gimana? Bang Willy. Oh, Bang Willy, bukan saya, bukan Ardi. Bukan. Lah kenapa dipanggil tadi Bang Ardi gitu? Bang Willy. Iya. Boleh. Selesai aku narasi, baru Bang Ardi masuk. Oke Bang Ardi, lanjut. Loh, Sorry Bang, agak voice di sini. Oh iya, lanjut. Gimana Bang? Gimana Bang Alfi?
ini pertanyaanku nih. Apa sih yang membuat Bang Willy ini, mohon maaf nih ya kalau menyinggung. Kan Bang Willy udah lurus nih pemahaman Bible-nya. Apa sih yang memberatkan Bang Willy itu menolak Islam gitu? Dan sebenarnya bukan menolak ya Bang Alfi ya. Gimana? Tapi kan ya begini Bang. Jadi masih banyak yang harus dipikirkan ya, mulai dari lingkungan, keluarga aku sendiri, ya kan? Bahkan mental aku sendiri harus dipersiapkan. Itu semua harus dipikirkan Bang Alfi. Lanjut. Oke, kita pikirkan dulu Dinda Alfi. Dinda Alfi jangan ngomong dulu, kita mikir dulu ya. Sebentar, kita mikir dulu. Nah, sambil kan disuruh Alfi, dipikirkan tadi kan? Sambil mikir, Alfi mikir juga nih, nggak apa-apa. Alfi mau sapa Kak Rara dulu. Kak Rara. Iya, boleh Bang. Cuma nggak ada sound ketawa ini ya. Jadi pakai sound ketawa lah. Iya itu karena ada si Jen lagi belajar kan? Iya, si Jen lagi belajar. Iya, si Jen lagi belajar. Oh, udah di mute. Jangan sampai bocor, Kak. Itu lagi diskusi rumah tangga. Kak Rara, Cahaya Rara. Kak Cahaya Rara, panggilan kedua. Aduh, Kak, Kakak jangan buat kami mikir doang. Tadi kami udah disuruh Bang Willy mikir nih, Kak. Tapi tetap ya Bang Willy ya, biar gimana pun ada beberapa hal yang harus Bang Willy pikirkan. Tadi bener pemaparan Bang Willy, tapi ingat Bang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan kita nggak tahu kapan. Saya nggak tahu kapan saya wafat. Bang Ardi nggak tahu kapan, Kang Dito nggak tahu kapan. Sama seperti Abang nggak tahu kapan Abang akan wafat tuh Bang. Ya Bang Willy ya. Siap Bang, siap. Lanjut orten yang lain. Orten yang lain. Oke, KTP-nya udah di store ke saya, KTP. Mau syahadat? Iya. Mau syahadat kan? Belum. Iya Bang siapa ini? Bang Ardi ya. Apolak. Sedikit lagi Bang ya. JNT aja ya. Siap. Pakai sound ketawa lah. Pakai sound ketawa Kang Dito. Jangan belit-belit Kang Dito. Bang Willy ini lucu. Bisa ketawa orang dipaksa-paksain gitu ya. Istilahnya kalau ngomong gini kan ya. Kalau nulis itu dalam kurung, pakai sound ketawa lah dalam kurung. Halo Pak Friza. WW Friza. Panggilan ketiga Pak WW Friza. Oh ya udah, mungkin bapaknya ada kesibukan. Di sini ada Bang Ateng. Bang Ateng. Bang Donat, Bang Ateng, Bang Donat, Bang Ateng, siapa duluan? Bang Donat, beli dong donatnya. Bang Ateng, Bang Donat. Bang Zuma, kalau udah monitor kode Bang Zuma. Iya Dinda. Bang Zuma bukan Bang Ardi. Oh iya. Bang Ateng. Bang Ateng. Kalian minta naik tapi jadi berhala. Bang Donat. Di tempatku belum nampak lu Ateng lu. Bang Donat mana nih kok layar? Jangan pakai wifi tetangga Kang Dito ya. Ya itu. Jangan pakai wifi tetangga. Sound ketawa. Sound ketawa. Atengnya belum duduk emang ternyata. Ayo Teng, naik lagi Teng. Tuhan kami Bapa, Putra dan Roh Kudus, ada 3 kuasa, 1 kuasa langit, 1 kuasa laut, 3 kuasa darat. Banyak, itu Tuhan atau boyband? Banyak kali pun.
Bang Ben ini Kristen atau Islam ya? Kristen. Bang Ben, Anda Kristen? Dia lagi kerja kayaknya itu. Lagi kerja? Tapi dia nanti katanya mau diskusi lagi dia. Oh, Bang Ben lagi kerja ya? Bekerja di ladang Tuhan. Bang Ben, lagi kerja Bang? Bang? Mana enggak gitu loh. Dia mikirin tadi, mikirin antara mau jadi hamba Tuhan atau anak Tuhan, bingung dia. Loh, kok bingung padahal Yesus saja hamba Tuhan loh. Jadi gini, kalau dikatakan penguasa bumi, langit dan laut, ya Tritunggal Maha Kudus kata mereka itu tuh sama aja kayak TNI gitu loh. Ada TNI Angkatan Darat bukan TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut bukan Angkatan Udara. Tapi ketiganya tetap tentara juga. Gitu loh. Gitu. Gak berani lah. Aku ganti akun lah, Jangan. Jangan lah. Ngeri. Aduh, aku ganti akun. Aduh, parah ini. Ampun Pak, ampun. Coffee mix aja, coffee mix itu loh. Ya kan, di situ ada gula, ada kopi, ada krim. Nah, ketiganya apa? Kopi. Mak. Ya, emang gula itu kopi. Nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Abang maaf, Bang mau nanya, minta nomor rekening API dong. Aku WA Bang Fandi nggak tahu katanya. DM saya Bang. DM Bang Fandi nggak tahu. Ya udah. Bang Ardi, ya udah. Kasih nanti ya. Ya, Masya Allah. Syukron ya Bang ya. Syukron Bang. Makasih ya Bang. Ya. Nah, mumpung orangnya nggak ada, tak kasih nomor rekeningku. Setan kayak gitu tuh biasanya tuh. Naudzubillah. Tapi untungnya saya bukan setan tuh. Tapi itu terjadi nggak di teman-teman sebelah? Banyak. Sebelah lo ya. Aku bilang sebelah lo ya. Iya. Teman-teman sebelah tuh ada nggak kayak gitu? Ada dong. Jangan disebutin namanya, inisial aja, Edis. Iya. Kolektif rumah Edis. Misalnya pengangguran. Tapi ada loh, Alfi masih nyimpan bukti DM. Jadi ada salah seorang Katolik, dia konten kreator Katolik, dia curhat di DM Alfi. Bang Alfi, kira-kira Edis nih seorang Protestan yang jujur atau enggak Bang ya? Soalnya dia pernah katanya mau bangun rumah apologet. Aku udah sumbang Bang, meskipun nggak banyak gitu ya, angkanya ratusan lah kita anggap ya. Tapi nggak pernah nampak Bang rumah apologet itu. Wah, itu kalau butuh barang bukti, gue masih nyimpan DM-nya. Insya Allah masih ada. Gitu loh. Ya, buat teman-teman sama seperti Bang Ipeng tadi ya, yang mau berpartisipasi dengan yayasan kami Apologet Islam Indonesia, di 7-nya 5 kali bintang 51770 bintang BNI Apologet Islam Indonesia. Syukron ya Bang, itu Bang siapa tadi, Bang Ipeng ya. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair kasir. Buat teman-teman yang lain juga boleh ya, berapapun, yang jelas kita tidak ada memaksa, demi kelancaran dakwah kita dan juga ada pembinaan mu'alaf kita di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kita berpegangan tangan membangun yayasan kita ini, semoga tetap jaya selalu seperti Indonesiaku, Apologet Islam Indonesiaku juga. Masya Allah. Ya, yang ngoten silakan naik, yang ngoten. Ya. Bentar lagi Gurunda monitor, udah selesai kayaknya. Bang Zuma kalau udah monitor, kode Bang Zuma. Ya, insya Allah ini bakalan kirim KTP ini si Willy nih. Bang Willy,
Foto KTP-nya aja, KTP-nya difoto, nggak usah lewat JNT. Yuk naik lagi, yang kor-kor di bawah, silakan. Katanya Yang gini, si Ya. Sans di bawah tuh, kasihan Islam udah mau punah. Cie, Islam mau punah, Islam mau punah. Coba kau berdiri di tempat kami, saya makan kau. Mau punah, gigimu itu yang mau punah. Yang ada Oten yang mau punah. Coba, ada nggak sekarang Oten naik sini? Nggak ada. Yang ada Islam semua di sini. Ada ini satu Oten, ini mau punah ini. Ini mau punah ini artinya gitu loh. Itu ada Bang Ben udah komen di bawah. Bang Ben, komen dong. Komen ngomong dong. Masa bisa komen di bawah, bisa ngomong, gimana sih Bang Ben ini? Apa mau kata-kata terakhir sebelum punah apa Bang Ben? Silakan. Bentar. Oh, itu kata-kata terakhirnya. Berarti kalau Oten mau punah katanya gini, bentar. Kita mau buktikan punah kepunahan nih ceritanya. Iya, herannya begini ya teman-teman. Memang kebenaran itu nggak bisa dikibulin ya, nggak bisa kebenaran dikibulin, nggak bisa. Ya, gimana tadi? Gimana? Saking nggak bisanya dikibulin, sebanyak apapun penonton Edis, nggak ada yang satupun orang Islam murtad, nggak ada. Dinda, gimana tadi? Ya, Iya, gimana Bunda? Loh, Bunda itu sebutan bagus itu. Bunda itu aslinya, ya Bunda bukan ibu ya, bukan ibunda. Kalau ibunda itu baru ibu. Bunda itu babunda maksudnya. Babunda. Beda lagi. Oh iya. Beda dong. Iya. Gimana Bang Ben? Gimana Bang? Gimana? Tadi aku lagi kerja. Gimana? Ya, begini. Nah, silakan ditanggapi. Macet. Apa? Loh, nggak dengar rupanya. Coba tanya, dengar nggak penonton semua? Oke, ini ya. Oke, aku beneran sebentar ya. Ya itu, oke, silakan ditanggapi. Tanggapilah. Luar biasa, pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang menohok itu. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Ya, loh, Abang gimana sih Bang? Saya sedang menggunakan bahasa-bahasa baru sesuai dengan yang ada di Markus 16 ayat ke 17. Ayat ke-17. Mereka tanda-tanda orang percaya. Agama itu jangan dipermainkan lah. Loh, kok dipermainkan sih? Saya ini menggunakan bahasa baru loh. Oh, bahasa baru. Bang Ben, percaya nggak sama omongan Yesus? Saya tanya. Wah, jelas lah. Saya Kristen, saya percaya. Baik. Bang Ben bisa buka Markus 16 ayat 16, 17, 18. Silakan. Oke, bentar. Siap. Markus berapa tadi? Markus 16 ayat 16, 17, 18. Sorry, nomor 16, 17, 18. Markus 16 ayat 16. Nomor 16, 17, 18. Ayat atau nomor? Nomor aja. Sekarang nomor gimana sih? Ayat itu khusus Quran. Ya lanjut. Dah, jangan dipermasalahin. Lanjut. Ya, oke lah. Tuh, dibaca. Yes. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sampai situ? Terus dong. Masa sampai sini? 16, 17, 18. Wih, panjang kali. Satu-satu aja. Cuman 3 ayat itu. Satu-satu aja dulu. Nanti Ya panjang. udah nomor 17, nomor 17. Hah? Nomor 17. Iya, oke.
Tapi kamu paham kan? Paham. Ayo. Jangan semua dibaca, rupanya satu pun ada yang paham. Tanda-tanda dia akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan. Oke, stop dulu. Tanda-tanda ini. Baca 17 ya, stop. Maksudnya gini. Dibaca dulu. Oh ya udah Mereka akan silakan. mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dah. Ayat 18-nya? Jadi semua tadi sampai 17. Ya, satu lagi. Bilanglah, please, satu lagi gitu. Iya, satu lagi. Oke. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jangan ketawa. Oke, Anda ketawa aja. Sabar. Anda percaya dengan omongan Yesus barusan? Percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Anda termasuk orang yang percaya dengan Yesus? Ya jelas. Oke, apa tanda-tandanya? Satu, mereka akan sabar. Mereka akan apa tadi? Menyebut demi nama Yesus, betul? Mana itu? Betul? Bukan itu mereka menyebut, mereka akan mengusir. Gimana? Ya, mengusir setan demi nama Yesus kan gitu kan? Oke. Makanya saya bilang, kamu paham nggak? Paham. Sabar. Iya, sabar. Santai dulu, Bang. Santailah kita. Iya, santai. Gak usah terlalu tegang lah. Bukan. Saya lagi kerja, oke. Sebentar lagi. Oke, terus kemudian tanda-tanda yang kedua apa di situ? Tadi pertama apa? Mengusir setan demi namaku. Oke. Yang kedua tandanya? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Anda percaya sama Yesus? Percaya. Oke, baik. Anda termasuk orang percaya ya? Jelas. Tolong Anda berbicara dengan saya dengan bahasa baru yang Anda belum pernah sama sekali pelajari. Silakan. Oke, saya jelaskan maksud di situ. Enggak, saya enggak usah dijelaskan. Itu kan udah dijelaskan Yesus. Makanya aku bilang, kamu paham nggak arti Alkitab 33 ayat 1 ayat? Kamu belum paham. Itu sudah dijelaskan Yesus. Anda nggak perlu menjelaskan ke saya gitu loh. Dikatakan apabila kamu penuh dengan Roh Kudus. Mana ada? Nggak ada. Ya aduh, kacau itu. Makanya mereka mana ada. Kalau mereka penuh Roh Kudus, jangankan setan, siapapun akan takut sama dia gitu loh. Bukan itu, pertanyaan saya bukan itu. Bukan itu kan gini loh. Saya itu harus penuh Roh Kudus. Begini, Bang. Di mana ada tertulis syaratnya harus diilhami Roh Kudus di situ, di mana? Gimana? Di mana di situ tertulis bahwasanya mereka harus dipenuhi Roh Kudus dulu baru bisa. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Ini kan ayat pertama, tengok ayat pertama apa itu? Bentar. Bang Ardi, kalau itu Bang Zuma izin turun ya. Ya, Dinda, siap Dinda. Ada keperluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlunya. Ada perlu. Izin dulu ya turunnya. Oke lah. Selamat sore Bang Ben. Yuk, selamat sore. Ya, silakan. Ayo. Sabar, kita tengok dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya itu dimulai dari ayat 17, Bang. Gimana sih Abang ini? Abang kok nggak ngerti Bibelnya sendiri? Itu dimulai dari ayat 17. Iya, itu dimulai dari ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ini yang menjelaskan ini Yesus bukan ini? Iya. Yesus menjelaskan kan? Pertanyaan saya, ketika Yesus menjelaskan, apakah A jelas, B tidak jelas? Maksudnya A tidak jelas, B tidak. Maksudnya gimana? Saya ulangi lagi. Ketika Yesus menjelaskan, apakah A jelas, B tidak jelas? Ya jelas lah. Kalau sudah jelas, nggak perlu Anda jelaskan, karena sudah dijelaskan Yesus. Udah selesai. Sekarang saya masuk. Sabar. Kan ini udah dijelaskan Yesus.
Berhubung saya sudah dijelaskan oleh Yesus, maka jelaslah. Jadi Anda nggak perlu menjelaskan. Sabar dulu. Sabar dulu. Jelas di mana itu? Iya, sabar dulu. Ini kan penjelasan Yesus. Penjelasan Yesus membuat orang yang membaca menjadi jelas. Oke, maka Anda tidak perlu menjelaskan. Karena apa? Karena sudah sangat jelas. Siapa yang menjelaskan? Yesus. Jadi saya lebih percaya siapa? Penjelasan Anda atau penjelasan Yesus? Ya Yesus dong. Nah, kan gitu. Coba kamu baca, kamu pahami. Aduh, gimana sih? Kalau hanya dengar nggak? Coba kamu baca, coba Markus 16 coba baca. Loh, kok dengar? Nih. Oke, kita sepakat dulu bahwasanya Markus 16, 17, 18 ini, ya kita sepakat dulu bahwasanya baca dulu. Markus 16 ayat 17 dan ayat 18 ini adalah ayat-ayat yang sudah dijelaskan Yesus begitu jelas, betul? Oh, Bang, baca dulu ayat 17-nya. Ditanya apa? Jawabnya apa? Kamu kan menjelaskan ini ayat 17. Coba dibaca dulu. Iya, saya tanya. Saya tanya. Markus 16 ayat 17 18 ini sudah dijelaskan Yesus, kata Anda? Ya. Saya tanya Anda lagi. Paham ketika sudah sabar. Ketika sudah sabar dulu, santai Bang. Santai, dengerin dulu saya ngomong. Ketika sudah dijelaskan oleh Yesus, pertanyaan saya, apakah yang membaca ini, apakah A jelas, B tidak jelas? Anda berkata, oh jelas dong. Oke. That's right. Itu benar sekali. Karena apa? Karena sudah dijelaskan Yesus. Jadi Anda tidak perlu menjelaskan ke saya. Nggak perlu. Kenapa? Karena Yesus sabar dulu. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Iya, kamu udah ngomong dari tadi. Saya nggak ngomong. Saya belum selesai. Oke, saya diam ya. Nanti saya ngomong ya. Ya, Anda silahkan ngomong setelah ini, tapi nggak usah menjelaskan. Kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh Yesus. Pertanyaan saya, di sini kan Yesus mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Oke? Orang-orang percaya, kata Yesus. Yesus menjelaskan. Kemudian Yesus memberikan tuh beberapa variabel tanda-tandanya. Apa aja? 1, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Udah jelas kita, clear. Sangat-sangat jelas, eksplisit, no implicit. Tidak ada sesuatu yang implisit di sini. Semuanya eksplisit. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yes, sangat-sangat jelas. Nggak perlu Anda jelaskan. Sekarang tugas Anda adalah, sekali lagi, tugas Anda bukan menjelaskan ya. Karena saya nggak butuh penjelasan Anda. Karena Yesus sudah menjelaskan ke saya. Saya butuh kepada Anda, tolong kasih tahu saya, tolong berbicaralah Anda yang percaya Yesus dalam bahasa-bahasa yang baru bagi Anda yang Anda belum belajar. Silakan. Udah bisa saya ngomong? Ya, silakan. Jangan menjelaskan ya. Ya, silakan. Nggak perlu dijelaskan, oke? Iya, nggak perlu. Ya, silakan. Yang saya tanya, kamu paham nggak? Diam dulu. Saya nggak ada menjelaskan. Saya bertanya, tidak ada menjelaskan. Saya nggak butuh pertanyaan Anda. Saya nggak butuh penjelasan Anda. Saya hanya butuh. Saya nggak gitu, Bang. Abangku dengerin. Kan saya udah bilang, saya tidak butuh Anda bertanya. Saya tidak butuh Anda menjelaskan. Saya butuhnya Anda ngomong dalam bahasa baru yang Anda belum pernah belajari, gitu loh. Gantian saya ngomong, boleh? Ya, silakan. Oke, kamu mengatakan ayat. Loh, ini bahasa Indonesia, Bang. Ya dengar dulu, Abangku, ini bukan bahasa yang baru. Loh. Gantian. Iya, tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Gantian lo ngomongnya. Iya, Bang, tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru.
bukan bahasa Indonesia. Penontonnya Tolong dengar, jangan Bang Ardi tolong dengerin jangan dulu. ngomong pakai bahasa Indonesia gitu loh. Astaga. Loh. Ini gimana lah ini, ya Allah. Penonton aja dong, Bang Ardi dengerin dulu, suruh dia ngomong. Dengar nggak itu di bawah tuh, Ma? Ya iya, tapi kan Anda ngobrol sama bahasa Indonesia. Saya nggak tanya bahasa Indonesia. Dengar dulu, kita kan ngomong. Iya, tapi jangan ngomong pakai bahasa Indonesia, Bang. Emang mau bahasa apa? Loh, bahasa yang baru. Ya udah gantian dulu ngomong gantian. Iya, silakan, tapi jangan pakai bahasa Indonesia ya. Lanjut. Jadi bahasa apa? Loh. Ya Allah ya Rob, ini orang nggak ngerti. Nih aku tunjukin datanya ya. Nih aku tunjukin datanya. Nih aku tunjukin datanya. Coba baca. Oke. Bentar nih ya. Aku Ya. open cam ya. Aduh lama. Aduh susah kali bah. Nih aku. Gimana saya mau ngomong? Sebentar, saya mau besarkan diri dulu. Bentar. Ya. Dipikir Bang Ardi dengerin dulu. Bang Ardi dengerin dulu. Loh, saya nggak dengerin bahasa Indonesia teman-teman. Teman-teman ini juga nggak ngerti loh. Heran loh. Dengerin dulu orang ngomong gantian. Gitu. Iya, tapi ngomongnya jangan pakai bahasa Indonesia, Bang. Ini loh, ini bukan saya yang ngomong kok. Ini teman-teman yang di bawah kok nggak ngerti sih. Coba siapa yang paham saya gitu loh. Coba teman-teman di bawah ada nggak yang memahami pertanyaan saya? Nih ya, nih. Oke, gimana cara open cam ya? Ntar dulu ya. Nih aku open cam. Kebalik pula bah. Oke, ntar. Oke ya. Nah nih. Lukas 20 berapa tadi? Markus 16 teman-teman ini loh. Ya yang paham gitu loh pertanyaannya. Teman-teman, saya hanya membaca di sini, saya nggak menafsirkan. Nih ya. Tanda-tanda ini Markus ya. Coba, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Titik 2. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Jadi nama Yesus. Koma, ada komanya nih. Mereka siapa? Ya orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Teman-teman suruh mendengarkan saya dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Loh, saya nggak ngomong bahasa Indonesia. Saya butuh bahasa-bahasa yang baru yang dia sendiri belum pelajari gitu loh. Teman-teman di bawah ngerti nggak maksud saya? Ini loh, yang saya dengarkan itu bahasa-bahasa yang baru. Jangan sampai Bang Ben ini, oke, giliran saya ngomong ya, saya jelaskan begini. Loh, saya nggak butuh penjelasan, kan udah dijelaskan Yesus. Ngerti nggak maksud saya teman-teman di bawah? Ngerti nggak? Jadi saya nggak mau mendengarkan dia ngomong pakai bahasa Indonesia, nggak mau. Karena itu bukan bahasa baru. Sedangkan yang dimaksud Yesus bahasa-bahasa yang baru. Saya tak diem, Anda ngomong pakai bahasa baru gitu loh. Iya, paham kata penonton, ngerti. Nah, oke, silakan Anda ngomong pakai bahasa baru, jangan bahasa Indonesia, silakan. Udah. Mana orangnya? Iya, ayo, silakan. Sekarang saya tanya. Lo kok bahasa Indonesia lagi, alamak. Aduh lah kak. Jangan pakai bahasa Indonesia bangku. Ini bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Baca pelan-pelan. Coba kamu baca pelan-pelan. Pelan-pelan kamu baca. Oke, saya pelan-pelan ya. Mereka MEREREKAK mereka AKAN akan BEBR BIBB CACA RARA berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bagi mereka siapa? Bagi orang yang percaya. Oh, Bang, tampilkan semua. Oke, sekarang tolong Anda sabar Bang. Tolong Anda ngobrol dengan saya menggunakan bahasa yang baru. Jangan bahasa Indonesia. Silakan Anda sekarang ngomong. Maksudnya tampilkan. Jangan pakai bahasa Indonesia, bangku. Aduh, lama gak ngerti nih orang.
Gitu loh, jangan kamu sendiri yang paham. Iya, tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Aduh. Tampilkan ayatnya biar penonton tahu apa. Udah, ini kan ayat dari tadi nih. Mereka nih. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saya minta tolong genapi anakku. Saya minta tolong genapi ayat ini. Tolong Anda berbicara dengan saya menggunakan bahasa-bahasa yang baru bagi Anda sendiri. Tampilkan semua biar penonton juga baca. Alamak, banyak kali cakap kau. Aduh. Bisa nggak jawab pertanyaan saya? Pertanyaannya apa? Pertanyaan. Loh, pertanyaan saya, Anda silahkan ngomong pakai bahasa baru. Bicara pakai bahasa apa? Iya, jangan pakai bahasa Indonesia, abangku. Lu bilang paham nggak isinya? Jangan asal bilang bahasa baru. Loh, kok ngomong bahasa Indonesia lagi? Bang, saya minta tolong jangan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah. Oh, itu yang udah penuh Roh Kudus baru bisa bahasa kayak gitu, Bang. Makanya aku bilang pahami isinya. Loh, nggak ada di sini tulisan Roh Kudus. Ini tulisannya siapa yang percaya, sabar. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Pertanyaan saya, Anda percaya nggak sama Yesus? Tunggu, gini aja. Abang tanya. Anda percaya nggak sama Yesus? Pertanyaan saya, Anda percaya nggak sama Yesus? Astaga. Anda percaya atau enggak sama Yesus? Nanti ke Bennett, Bang. Ya, Anda percaya nggak sama Yesus? Astaga, tadi udah kasih jawab, Bang. Gimana sih? Oke, Anda dibaptis nggak? Dibaptis nggak? Ya, dibaptis. Dibaptis. Maka Anda akan diselamatkan. Betul? Betul. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya termasuk Anda nggak? Iya. Iya, oke, baik. Silahkan. Di sini ada tertulis begini. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini termasuk Anda. Tolong sekarang detik ini jangan menjawab pertanyaan saya menggunakan bahasa Indonesia. Tolong gunakan bahasa-bahasa yang baru yang Anda sendiri belum mempelajarinya. Silakan. Baca dulu isinya apa. Gak usah pakai bahasa Indonesia. Alamak. Aduh, kok nggak ngerti ini. Gak mudeng ini, Pak, bertanya kok nggak ngemudeng. Aduh, ya udah, Bang diem dulu ya. Bang Ben diem dulu. Dah, yang lain dulu. Silakan kita sapa dulu. Halo, Bang Sonyi. Sonyi, Irmale, Arbai, GM. Duh. Makanya kenapa saya dari tadi ngomong, teman-teman? Karena apa? Karena nggak menjawab pertanyaan saya ini, gitu loh. Jangan saya disuruh dengerin dulu, Bang Ardi dengerin dulu. Loh, kalau saya dengerin dia pakai bahasa Indonesia berarti nggak sesuai dong dengan ini. Gitu loh, paham ya, teman-teman ya? Saya butuh bahasa-bahasa yang baru, gitu loh. Oke, silakan Bang Sonyi. Sonyi ini siapa sih? Sunyerlando. Halo Sunyerlando. 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 Halo. Oke, Irma Leoli. Halo Irma. Hui. Irma. Oke, Sonyer ini enggak ya. Irma enggak monitor ya, Irma. Gurunda monitor Gurunda. Irma. Oke, enggak monitor ya. Iya deh. GM. Monitor. Gurunda, saya minta tolong Gurunda. Tolong jangan pakai bahasa Indonesia Gurunda. Lanjut. Ya tongena ake di pausus itu. Damu pakade nasa bagita mo iseng itu terus mau kena keke asupolanmu. Nah, gitu loh maksud saya dari tadi, Bang. Kayak Gurunda itu loh. Ngomong dalam bahasa yang baru yang Gurunda sendiri nggak ngerti gitu loh. Itu maksud saya. Lanjut Gurunda, Afan. Kini dijabela bab o iyo. Mbak mentong enak. Moresia peragatorro. Lanjut Gurunda, betul Gurunda. Ya kan harus ngerti bahasa asing tuh.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Mereka dikutir puluk monaku bengangiano. Apa sangat to? Pekan si sola bobo. Alamak, berat ayat ini Gurunda. Ini kan pernah Gurunda tanyakan juga pas waktu ada bom juga ya Gurunda ya waktu itu ya. Wah mencret sekomal tuh ada siapa aja, ada CP, ada bom, ada Nathan, ada siapa aja, wah nggak ada yang bisa. Artinya mereka ini adalah Tuhan palsu. Karena Tuhan itu maha tahu. Mereka ini nggak tahu apa-apa. Mereka cuma ya seperti yang dijelaskan tadi, mereka mengaku sebagai anak Tuhan, berarti mereka adalah Tuhan, tapi ternyata palsu. Kita tertipu teman-teman, tertipu kita. Tertipu. Tadinya kita pikir mereka ini benar anak Tuhan, ternyata palsu. Alamak. Aduh, bahaya ini. Saya kadang kalau makan atau ngopi sama teman-teman oteng, saya lirik-lirik mereka. Oh, anak-anak Tuhan kok gini ya modelnya. Mahal jam tangannya, cincinnya juga mahal. Anak-anak Tuhan ini ternyata palsu semuanya, kawan-kawan. Ya Allah, luar biasa. Gitu Bang Ben ya. Bang Ben dengar sendiri kan? Tadi gimana? Coba. Tadi Bang Zuma tadi sedang berbicara dalam bahasa baru yang Bang Zuma sendiri nggak ngerti gitu loh. Takutnya Coba Bang Ben ngomong yang Bang Ben sendiri nggak ngerti, coba. Nggak mau. Nanti dibilang orang gila nggak ada. Udah sadar dia. Udah sadar dia. Tapi ada beberapa pendeta gini Gurunda. Ada beberapa pendeta menghindari ayat ini dengan cara apa? Oh itu ayat tambahan. Nah selesai mereka. Ayat tambahan. Iya. Ada itu namanya pendeta Budi Asali. Nah dia mengaku ini ayat tambahan Gurunda. Gitu. Masya Allah. Luar biasa berarti ya. Iya, luar biasa berarti. Oke lanjut. Saya monitor, silakan. Ya mungkin Kang Dito, silakan Kang Dito. Aku asaran dulu. Oh iya, siap. Saya ngomong anak dulu, Gurunda dulu ya. Atau kita Saya rehat ngomong dulu anak dulu. teman-teman. Kita rehat dulu lanjut. Oh ya boleh sebentar malam. Gurunda. Kita rehat dulu aja nanti sebentar malam kita ketemu lagi Gurunda ya. Biar gitu aja. Cuma Gurunda. Baik. Ya alhamdulillah tapi komal kita aman ya. Aman komal kita nggak rungkat-rungkat aman. Ya Bang Juma. Iya. Ya Bang Ben. Oke. Bang Tapi Willy, sebelum thank Bang you, Zuma Bang tutup, Willy. sebelum Bang Zuma tutup, Bang Ben, monitor Bang Ben. Ya, sama-sama Bang Suma. Bang Ben. Sama-sama. Ya, iya Bang. Bang Ben. Ya. Ya, salah kelak cantik. Pernah sangat le. Jangan tanya artinya ya, karena saya sendiri nggak ngerti gitu loh. Lanjut. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, Dinda Dito mungkin lagi ibadah ya. Bang Willy mungkin ada yang ingin disampaikan Bang sebelum kita tutup. Ya, untuk sementara nggak ada Bang Suma. Untuk Bang Ben aja ya. Semoga cepat sadar dan kembali ke jalan yang benar. Kirim itu aja sih Bang Suma. Amin. Bang Willy KTP-nya dikirim katanya. Kalau mau itu kan. Bang Willy, KTP-nya dikirim. Jangan lupa. No comment. No comment. Aduh. Iya, silakan. Yang teman kita ya siapa ini QM kita ada yang mau disampaikan Bang? GM. Ya GM. Apa? Tidur dia. Tidur. Aduh, kenapa tidur Bang? Jangan tidur Bang. Saatnya kita produktif ini. Udah waktunya tidur siang Bang Juma, jam 3 nih ya. Oh dia tidur siang, kayak ular berarti ya. Jam segini tidur.
Jam segini tidur itu jam ular. Malam kelihatan gitu. Iya, malam keluyuran. Nggak ada keluar dia. Bang Weden, ada yang ingin mau disampaikan kepadanya, tidak menyampaikannya kepadanya? Iya bang, ada bang. Saya mau ingin berbahasa bahasa baru. Iya. Orok-orokan di Patito. Ya. Kuar kata tau ada bembe be oh rek kukuruyu cikliduk ciklek klok. Hanya nyembang. Assalamualaikum, saya turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, ini pasti gara-gara Gurunda ini. Ini gara-gara Gurunda, serius ini. Aku inget soalnya teman-teman. Pas waktu Gurunda debat kan sama Bobom dan lain sebagainya itu. Gurunda bawa ayat ini, tahu nggak apa yang ditanya? Ya, ini bahasa baru. Silakan Anda ngomong pakai bahasa baru. Gak ada yang bisa. Cipur kibat tengah. Ya, saudara Sege, apa yang ingin Anda sampaikan sebelum Anda diturunkan? Seksi. Oh, seksi. Kucing. Apa kucing? Iya, saudara Poci, ada yang ingin disampaikan? Bang? Cukup sampai di sini. Matimnya. Bernyanyi dia. Oke, saya rasa cukup. Masalahnya. Ada lagi? Sebelum kita tutup, ada lagi? Pipiku. Pipiku lagi sakit gigi. Akibat raya. Ada aja namain Aki. Ya, Aki Sowa. Oke, silakan teman, ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Nggak ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup. Jeb 745 Bang. Udah, dia cuma datang untuk bawa kopi aja. Beliau datang bukan untuk berbicara. Oke, terima kasih ya sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung dengan kita, baik Islam maupun Kristen. Terima kasih, kalian luar biasa. Yang pasti diskusi ini adalah membangun persaudaraan ya, bukan untuk saling menghina satu sama lain. Aki motor, diam dulu Aki motor. Kita mau tutup. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ada nilai edukasi kepada kita semuanya dan lebih mempererat persaudaraan anak bangsa, dan sebisa mungkin kita saling memahami satu sama lain, yang pada intinya apa yang kita sampaikan tujuannya hanya cerminan kasih sayang terhadap sesama anak bangsa untuk belajar lebih dalam lagi terhadap isi kitab baik Al-Quran maupun Bible. Kalaupun ada hal yang kemungkinan merusak hati atau mengganggu pikiran, silakan Anda renungkan dan pelajari kembali dengan baik isi kitab masing-masing Al-Quran maupun Bible. Dan kalau ada pertanyaan yang mungkin belum bisa diselesaikan hari ini, sebentar malam bisa mencari Bang Suma lagi untuk berdiskusi, yang pada intinya tujuan daripada diskusi ini atau debat ini adalah untuk mencerdaskan kita semuanya. Demikian saya rasa teman-teman sekalian, saya tutup doa sesuai agama saya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.